aku mengenal sosokmu yang begitu dikenal. Nama dipanggil Bang Zuma, suaramu tegas penuh wibawa, menyapa hati yang gelisah, membawa damai penuh berkah. Engkau dari Sulawesi, menyebar ilmu dengan pasti. Langkahmu ringan penuh arti, menuntun jiwa kembali suci. Bang Zuma apologet terkenal, membela dengan ilmu yang kekal. Kata-katamu tajam terarah, namun tetap lembut dan indah. Sopan santun selalu kau jaga, harmonis dalam setiap kata. Senyummu selalu merekah, menenangkan hati yang resah. Namun bila keras yang kau hadapi, tegas pula engkau berdiri. Bukan marah tanpa arah, tapi demi kebenaran yang indah. Banyak hati telah tersentuh oleh dakwahmu yang menyentuh jiwa-jiwa yang dahulu jauh, kini kembali bersujud penuh. Satu persatu kau tuntun jalan menuju iman dan keselamatan. Dengan sabar penuh ketulusan, tanpa pamrih dan pujian. Bang Zuma, namamu bergema di dunia hingga ke surga. Doa tulus mengiring langkah dalam dakwah penuh berkah. Tak lelah engkau berbicara, meski banyak yang menentangmu juga. Namun iman jadi pelita, menerangi setiap langkahmu semua. Di layar kecil kami melihat perjuanganmu yang begitu kuat, menghadapi dunia yang berat dengan hati yang tetap taat. Namamu harum di dunia,
Dan semoga di akhir sana harum pula di sisinya. Teruslah melangkah wahai saudara, dalam dakwah penuh cinta, menjadi cahaya bagi semua yang mencari jalannya. Bang Zuma, oh, tetaplah bersinar, dalam gelap jadi penawan. Semoga engkau selalu sabar dalam jalan yang benar dan besar. Bluetooth disconnected. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sahabat-sahabat sekalian, di sesi pertemuan kita dihibur oleh sebuah lagu dari teman kita yang buatnya, ya. Saya menghargai beliau yang lagi buat lagu ini, makanya kita putar di sini, ya teman-teman sekalian. Sekaligus sebagai pengingat bagi kita bahwa Qomal ini dibuka untuk kita berdiskusi lintas agama. Jadi dimohon dengan hormat, Masya Allah, yang naik ke sini izin teman-teman non-muslim untuk membahas tema kita, Al-Quran atau Bible yang firman Allah. Ini harus kita uraikan hari ini, teman-teman sekalian. Apa yang penting bagi kita di dalam memuji Allah, yang tak lepas daripada firman yang Allah sampaikan melalui baginda Rasulullah Muhammad SAW, sehingga ya kita harus menjalani hidup ini tentu dengan pedoman Al-Quran. Lalu saudara-saudara kita Kristen hadir membawa kitab mereka, Bible, yang mana mereka mengakui bahwa itu adalah firman Tuhan juga, yang disampaikan melalui rasul-rasul mereka, sehingga mereka percaya diri untuk mengajak kita umat Islam ini menjadi pengikut Kristus yang saudara Kristen sembah atau saudara Kristen tuhankan. Salam serta taslim senantiasa tentunya tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai pembawa risalah keislaman yang dibarengi dengan kitab suci yang kita sebut Alkitab atau Al-Quran. Untuk itu senantiasa kita sebagai muslim senantiasa bersalawat kepada beliau sebagai wujud kecintaan kita kepada beliau dan ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan beliau diutus oleh Allah bumi ini mendapatkan rahmat. Seperti itu teman-teman sekalian. Kita coba untuk membawa tema ini. Mudah-mudahan teman-teman non-muslim bisa hadir di sini bersama kita untuk mengkaji ini, tema ini. Silakan dimohon kesediaan teman-teman non-muslim untuk ajukan permintaan. Kita mengkaji tema yang sangat menarik untuk mencerdaskan anak bangsa tentunya. Sebab bila mana kitab yang kita pegang sebagai pegangan dalam beragama itu ternyata bukan firman Tuhan, melainkan hanya karangan manusia, maka sia-sialah kepercayaan, sia-sialah iman kita, sia-sialah apa yang kita perjuangkan selama ini, bila mana apa yang kita imani ini ternyata bukanlah firman Tuhan, melainkan hanya ya karangan manusia,
yang kemudian dipaksakan untuk dianggap sebagai firman Tuhan. Al-Quran diceritakan di dalam Al-Quran sendiri tidak sama seperti kitab yang dipegang oleh saudara-saudara kita. Kitab itu tidak pernah bercerita tentang kitab itu sendiri. Berbeda dengan Bang. Waalaikum. Iya, ada yang bisa kami bantu? Baru juga dibilang kan? Baru kita ngomong kan? Udah mulai tawonnya naik. Jadi Al-Quran menjelaskan Kul huwa naba'un azim. Jadi Al-Quran itu adalah berita yang sangat dahsyat. Berita, informasi, materi, sajian, ilmu yang sangat besar, ilmu yang sangat dahsyat. Sehingga Al-Quran itu kudu wajib kita sampaikan, meskipun orang-orang kafir itu berpaling dari Al-Quran. Jadi ketika dikatakan Kul huwa nabul azim, Al-Quran itu adalah berita besar, orang-orang kafir itu justru menghindari supaya mereka itu tidak beriman kepada kitab suci Al-Quranul Karim. Antum anhu mu'aridun, di mana engkau wahai orang-orang kafir itu akan menghindar atau berpaling dari Al-Quran itu menuju kepada ketetapan-ketetapan yang dibuat oleh manusia, bukan berdasarkan terhadap bukan terhadap materi-materi di dalamnya yang mencakup tentang firman Allah itu sendiri atau Allah sendiri yang berfirman di dalamnya, melainkan hanyalah merupakan ya hasil penyelidikan atau penelitian yang kemudian dianggap sebagai firman Tuhan. Baik teman-teman, silakan yang non muslim. Seperti semalam yang kita sampaikan bahwa mohon kiranya teman-teman non muslim yang ada di bawah untuk mengetik saya Kristen, biar kita naikkan, karena di permintaan sini banyak sekali teman-teman, banyak permintaan yang saya melihat itu justru saudara-saudara kita muslim mungkin salah tekan. Jadi kalau kita naikkan itu hanya menyita waktu sehingga teman-teman yang lain jadi kesal gitu ya. Jadi terkait dengan Al-Qur'anul Karim ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian, bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqan. Maha suci Allah ya, yang kemudian menganugerahkan Al-Qur'anul Karim atau Al-Furqan itu sendiri ala abdihi, atas diri Nabi Muhammad SAW sebagai hambanya, liyakuna lil alamina nathira. Jadi Al-Quran itu kata Allah diwahyukan oleh Allah sebagai Furqan, sebagai hudan, sebagai petunjuk yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, agar Nabi Muhammad SAW menjadi pokok atau dalam kaidah kita sebagai sumber yang memberikan peringatan kepada seluruh alam semesta. Jadi Al-Quran diwahyukan oleh Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW agar Nabi Muhammad SAW itu sebagai Nabi penutup, sebagai Rasul yang diutus dari langit untuk mengajarkan kemudian seluruh manusia, seluruh makhluk alam semesta, bahwasanya ada peringatan dari pencipta langit dan bumi yang mesti mereka patuhi ketika mereka ingin mendapatkan keselamatan. Jadi kita menyebutnya Alkitab, kita menyebutnya Al-Quran, kita menyebutnya Al-Furqan. Nah ini teman-teman sekalian. Dan untuk itu kita uji kelayakan apakah Al-Quran ini benar-benar firman Allah, ataukah ternyata yang Al-Quran yang firman Allah itu adalah Bible dalam cakupannya 4 kitab kanonik, termasuk surat-surat Paulus yang diimani oleh saudara kita non-muslim. Kita ajak lagi kembali, silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan. Ketik di bawah 3 supaya bisa kita berdiskusi. Silakan. Jangan sungkan, jangan khawatir. Anda tidak akan mendapatkan sesuatu yang buruk di sini.
selama Anda menjaga etika, menjaga attitude, ya, menjaga marwah agama saudara, supaya tidak nampak bahwasanya agama Anda itu menitipkan atau menjadikan Anda menjadi seorang pembenci, menjadi seorang yang radikal, arogan, emosian, tendensius, intoleran, dan seterusnya. Tapi cerminkanlah agama Anda sebagai agama kasih, sehingga naik di komal kita ini memperlihatkan layaknya sebagai orang yang beragama, yang dekat dengan Tuhan katanya. Silakan teman-teman, silakan ketik 3 ya. Yang non muslim silakan ketik 3, kita naikkan. Kalau umat muslim ini insya Allah mereka salah tekan, ada yang tap-tap layar, tapi justru minta naik. Kita maklumi ya, daripada teman-teman kita naik ke sini terjadi hal yang tidak diinginkan, nanti kita marah-marah juga, kasihan teman-teman. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Siap abang. Dari mana ini? Katolik, Protestan? Dari Riau. Dari Kristen Protestan, Bang. Oke, makasih abangku. Tunggu saya besarin dulu ya. Oke. Silakan Bang, mungkin bisa menjelaskan, bernarasi dulu, kita dengarkan, silakan. Kalau sepanjang buku yang coba aku baca-baca lah, Iya, memang silakan. Quran tuh jelas tuh, memang jelas tuh wahyu dari Allah SWT, ada Allah ya. Tapi kalau kitab tuh memang itu memang Injil, Taurat itu memang dia itu memang dari Yahweh. Itu memang tidak ada salahnya. Memang Quran itu memang diturunkan oleh Allah. Injil, Taurat, Zabur itu memang diturunkan Yahweh. Itu aja sepanjang aku baca sih. Iya, baik. Diturunkan oleh Yahweh dalam hal ini Tuhan yang mengutus Nabi Musa gitu ya. Iya, ya sepanjang aku baca ya. Oke. Bisa tidak seperti apa yang datang kepada Nabi Musa di dalam Kisah Para Rasul 7, bagaimana Nabi Musa didatangi Namus. Namus ini adalah pembawa hukum atau Gabriel yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam, di mana kaidah ini berlaku kepada Yesus juga. Ketika diterangkan di dalam Yohanes 1 nomor 51 bahwa langit terbuka, malaikat kemudian naik turun untuk menyampaikan firman kepada anak manusia, yaitu Yesus. Nah, adakah ini terjadi kepada Paulus misalnya? 13 buku Paulus ini, iya silakan Bang, silakan. Jadi gini Bang, Iya. Kalau abang niat mencari kebenaran di Quran, Iya. pasti abang harus berdua sama Allah. Iya. Kalau minta kebenaran dari Quran, dari kitab tuh, mau minta petunjuk, kita harus berdua sama Yahweh, karena dialah yang mewahyukan. Begitu caranya Bang. Nggak bisa nih dengan kunci rumah kita, nggak bisa kita pasangkan ke kunci rumah orang, dia nggak nyambung deh Bang. Enggak, maksud saya gini Bang, polanya seperti Nabi Musa. Kan di dalam perjanjian lama dituliskan malaikat datang kepada Nabi Musa menyampaikan firman kepada Nabi Musa. Nah, adakah juga malaikat datang kepada Paulus misalnya memberitakan firman kepadanya sampai mencatat 13 kitab? Jadi aku bilang gini Bang, jadi agak payah. Kadang itu kan wahyu Bang. Itu wahyu itu satu, dia penuh keimanan. Jadi kalau kita memang tidak diberikan wahyu, tidak diberikan pencerahan, akan payah kita terima Bang. Sama dengan orang Kristen, akan susah menerima Quran tuh. Karena kita kan tidak minta petunjuk sama Allah tuh. Jadi akan dapat kita maknanya gitu. Bisa sesat kita, kan gitunya bapaknya. Enggak, bukan, maaf abang, maaf. Maksud saya gini, abang sebagai seorang Kristiani
bisa memberikan pencerahan di sini bahwa Paulus itu menerima pemberitaan 13 kitabnya dikarenakan Roh Kudus atau Gabriel atau Elohim atau Yahweh menurut pandangan Kristen yang datang menyampaikan firman tersebut kepada Paulus, gitu maksud saya, Bang. Nanti gini bang, kalau abang nilai nanti dengan iman abang, tidak akan nyambung bang, tidak nyambung. Bukan. Jamin. Sama dengan ini, apapun nanti abang bilangkan sama aku, karena aku tidak ada hikmat dari Allah, tidak akan nyambung. Terus terang aja aku bilang, tidak nyambung, tidak akan bisa diterima. Iya serius. Maksud saya gini, Abang. Yesus mengaku di dalam Yohanes 1 nomor 51. Di situ dia mengatakan bahwasanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka, malaikat naik turun kepada aku untuk menyampaikan firman, kan gitu. Nah, adakah itu terjadi terhadap Paulus juga? Nah gini ya bang ya, jadi konsepnya gini bang, nanti mungkin beda Tuhan, beda spek juga atau beda kuasa. Contohnya gini, kalau sama kami tuh Tuhan tuh menjelma menjadi manusia, abang tidak akan terima tuh. Kalau kami ya biasa aja tuh. Jadi Ya, itu- memang susah bang, susah. Memang itu tidak ada ketemunya tuh bang. Kalau mengukur tuh tidak ketemu dia, tidak ketemu. Nanti kalau dibilang gini, Tuhan tuh, kalau Tuhan kami bisa jadi manusia, kan sama abang tuh tidak ada jalannya tuh. Jadi tidak jumpa dia, tidak jumpa. Maksud saya gini, Bang, bukan saya mau menilai, enggak. Saya ingin informasi sebagaimana Yesus menerima firman dari Elohim, langit terbuka, kata Yesus, malaikat naik turun malaikat itu menuju ke dirinya untuk menyampaikan firman kepada dirinya. Yohanes 1 nomor 51. Dan juga, nah, sedangkan Yesus sendiri kita kenal dia tidak memiliki kitab. Ya. Nah, Paulus 13 kitab. Maka kita bertanya, Paulus ini terima 13 kitabnya ini itu dari mana? Malaikat juga kah? Kalau dikatakan dari Yesus, kok bisa sementara Yesus sendiri menerima dari malaikat? Seperti itu, silakan Bang. Makanya saya bilang tuh, karena kalau menurut iman kami tuh, Tuhan tuh bisa menjadi manusia, itu berbentuk Isa. Abang akan terima tuh. Jadi nanti abang bilang, si Isa itu apakah itu Yahweh ataupun tidak? Kalau iman kami iya, tapi abang akan nyambung tuh bang. Kalau Yesus nyambung nggak? Ya, itu tidak akan nyambung. jumpa titik temu yang itu. Oke. Kalau Yesus sendiri, akan jumpa titiknya. kalau Yesus sendiri mengaku nggak kalau dia adalah Yahweh, Bang? Oke, makanya gue bilang itu perlu keimanan supaya hati kita itu diberikan hati kita ya diberikan pencerahan, penerimaan. Jadi itu butuh banyak Kristen bang, yang contohnya asal Kristen aja, dia tidak minta petunjuk untuk membaca itu, tidak akan jumpa deh bang, tidak akan segampang tuh. Sama dengan Quran tuh bang, kalau tidak diimani, di belajar gitu aja. Belajar sendiri sesat dia bang, tidak mau dia gitu, tidak mau dia gitu. Maksud jadi, saya tidak mau, tidak jumpa tuh. Iya, maksud saya, apakah Yesus mengajarkan kalau dirinya itu adalah Yahweh? Ini kan masalah keimanannya. Jadi aku bilang kalau menurut iman kami, Tuhan tuh kan hebat tuh, speknya tidak Pentium dia, speknya ya mungkin di atas Pentium lah. Jadi dia itu mau jadi manusia pun bisa, suka-suka dia, mau jadi apapun bisa. Nanti kalau kami bilang gitu nanti sama abang tidak akan terima tuh, tidak akan bisa terima. Kenapa? Mungkin abang mau menyamakan standar Tuhannya abang sama kami, tidak jumpa. Karena Tuhan kami bisa jadi manusia, bisa jadi itu, bisa jadi ini. Jadi tidak jumpa nanti apanya kesimpulannya. Iya, ada jumpa kesimpulannya. Iya. Oke. Baiklah kalau begitu Abang. Saya juga tidak bisa memaksakan Abang untuk menjawab setiap pertanyaan saya gitu kan ya. Yang pasti tema ini harus kita usung, harus kita bahas demi untuk supaya anak bangsa itu bisa memahami mana yang firman Tuhan, mana yang ini buatan manusia kan gitu ya Bang ya. Iya. Iya.
Oke, ada lagi? Oke lah bang kalau gitu. Ada lagi yang ingin Nah abang itu aja ya sampaikan? bang, itu aja. Oke, makasih. Salam aja, kenal Bang. ya bang ya. Salam Iya, Bang, kenal. Bang. Oke. Teman-teman sekalian ngerti nggak maksudnya penjelasan saudara kita ini? Yang tadi tuh ngerti nggak? Kalau kita Islam kan jelas ditanya seperti itu, apakah Allah yang berfirman kepada Nabi Muhammad SAW? Jelas Nabi Muhammad menerima firman dari Allah, kan gitu ya. Di dalam Al-Quran, Qul nazzalahu ruhul kudus min rabbika bil haqq. Jadi Nabi Muhammad menerima dari Roh Kudus, di mana apa yang disampaikan Roh Kudus itu berasal dari Allah yang Maha Benar. Begitu teman-teman. Halo, selamat siang saudara. Dari mana ini? Halo bang. Halo. Halo. Semangat siang. Halo. Ya, jadi gitu ya teman-teman. Sedangkan Nabi Muhammad sendiri itu tidak berkata-kata dari dirinya. Madallah sahibukum wa magawa. Jadi diceritakan dalam Al-Quran Nabi Muhammad itu bukan sesat dan bukan keliru. Beliau tidak sesat artinya beliau tidak ngarang. Beliau tidak halusinasi menyesatkan dengan karangan-karangannya, enggak. Wa yantiqu 'anil hawa. Beliau tidak berbicara tentang ketetapan kitab suci Al-Quran berdasarkan dengan keinginannya sendiri, hawa nafsunya sendiri. Gitu. Berbeda dengan Paulus, dia sendiri mengatakan, aku berkata bukan berdasarkan firman Allah, tetapi sebagai orang bodoh yang ingin bermegah, yang ingin dibilang, kalau orang Makassar bilang erok dikana, ingin disanjung, ingin dipuja, dipuji, seperti itu. Kalau Nabi Muhammad enggak. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Apa yang dibahasakan Al-Quran, yang terlontar dari lisan Nabi Muhammad, itu tidak sama sekali berdasarkan keinginannya sendiri atau hawa nafsunya sendiri. In huwa illa wahyu yuha. Melainkan apa yang disampaikan, apa yang dia ucapkan kepada sahabatnya, kepada umat Islam, yaitu Al-Quran, itu adalah wahyu yang disampaikan kepadanya melalui namus atau Gabriel. Namus dalam bahasa Yunani, nomos, yaitu sang pembawa hukum. Begitu teman-teman sekalian. Oke, silakan ketik 3 saudara-saudara non-muslim yang ingin berdiskusi tema ini. Waktu dan tempat disilahkan. Halo, selamat siang. Selamat siang bang. Semangat siang. Halo abangku. Selamat siang kita. Halo abang ganteng. Lagi cebok kah? Ketik 3 teman-teman yang ini, yang non muslim silakan. Ketik 3, kita naikkan, kita diskusi, kita tanya jawab, mana yang firman Tuhan, Al-Quran atau Bible. Ayo silakan. Teman-teman naik, saudara-saudaraku yang non muslim. Kendek miki indete, mana kita apa sangan atau ngomong-ngomong kita. Silakan. Ayo. Silakan. Ayo teman-teman.
jangan sungkan, jangan malu-malu. Ini hal penting untuk kita bahas. Kenapa penting? Ya untuk menjadi edukasi bagi kita bahwasanya apa yang selama ini kita jadikan sebagai panduan beragama itu firman Tuhan kah atau itu hanya karangan-karangan manusia gitu. Begitu saudara. Silakan. Ketik 3 yang non muslim biar dinaikkan. Temanya berat terus. Tema apa yang tidak berat kawan-kawan? Halo, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Dari mana abang? Katolik, Protestan? Protestan, Bang. Protestan. Baik. Silakan abang. Mungkin bisa memaparkan materinya terkait dengan firman Allah, apakah Al-Quran atau Bible? Silakan. Kalau menurut saya sama itu, Bang. Ya. Gimana? Sama itu dari Sabar dulu. Saudari Linda, Saudari Linda monitor. Linda. Saudari Linda. Saudari Linda. Linda. Halo. Oke. Silakan Bang, silakan. Diulang lagi pernyataan barusan. Silakan. Menurut saya, Bang, sama itu Bible dan Al-Quran dari firman Tuhan. Iya. Kalau Al-Quran, ya, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran tidak ada keraguan bahwa itu berasal dari Allah, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, kalau saudara saya ini mengatakan Bible juga itu adalah firman Tuhan, pola yang ada di Taurat dan apa yang menjadi acuan pengajaran Yesus itu bersumber dari Tuhan yang Yesus terima dari malaikat. Nah, apakah surat-surat Paulus terima juga dari malaikat? Iya, terima dari malaikat juga, Bang. Ada dalil? Iya, karena udah jumpa dengan Tuhan melalui cahayanya. Dalil, maksudnya ada dalil nggak Bang kalau Paulus ini menerima dari malaikat? Ya kan waktu di perjalanannya itu udah ketemu. Tapi apanya di Bible itu nggak ada ayatnya mungkin. Nah itu dia. Dari mana abang tahu kalau Paulus terima firman dari malaikat? Sebagaimana Yesus menerima firman dari malaikat, Musa menerima firman dari malaikat. Nah, Paulus menerima firman dari mana? Kan udah jumpa dia waktu berjalan dia. Udah datang firman Tuhan itu melalui cahayanya itu. Kan yang datang bukan malaikat, abang. Apa, Bang? Yang datang kepada Paulus itu bukan malaikat. Apa? Roh apa itu? Roh Tuhan Yesus sudah datang. Roh Tuhan Yesus. Yesus sendiri menerima firman dari malaikat. Kenapa dari malaikat? Dari Bapa di sorga lah. Malaikat yang menjadi perantara.
Setiap kali utusan Tuhan ingin menyampaikan firman itu melalui perantaraan malaikat. Bisa dibaca di Yohanes 1 nomor 51 bagaimana malaikat naik turun untuk menyampaikan firman kepada Yesus. Begitu abangku. Dengar ya bang, Iya baik. sebelum lahir Yesus udah dinubuatkan itu di Bible. Ya, Mau datang juru selamat manusia. ya. Sebagai Berarti- juru selamat, dia dikawal oleh malaikat penyampai firman. Itu jelas itu. Nah sekarang kalau Paulus memberikan buku 13 buku Roma, Galatia, Filipi, itu buku dari mana itu yang dia sampaikan Paulus ke orang-orang Kristen sampai orang Kristen mencerminkan Kristiani hari ini. Saya tanya dulu abang, Siap. mana lebih tinggi malaikat daripada juru selamat manusia? Lebih tinggi manusia, karena manusia juru selamat atau nabi rasul ini itu adalah utusan Tuhan untuk membawa manusia menuju kepada keselamatan. Sedangkan malaikat itu salah satunya adalah Jibril atau Roh Kudus, itu hanya menyampaikan firman kepada juru selamat ini, seperti Yesus juru selamat untuk kaumnya Bani Israel menerima petunjuk dari malaikat, Yohanes 1:51. Begitu juga dengan begitu juga dengan Musa alaihi salam juga menerima Taurat itu dari malaikat. Kisah Para Rasul 7 nomor 35, 38 dan 53. Begitu juga. Jadi Musa dan Yesus sama-sama menerima firman dari Tuhan melalui malaikat. Nabi Muhammad menerima firman dari malaikat. Nah, Paulus menerima firman dari siapa? Paulus menerima firman dari Tuhan Yesus. Dari Tuhan Yesus. Yesus sendiri menerima firman dari malaikat. Kenapa Paulus menerima dari Yesus? Gimana yang betul ini? Karena dia adalah muridnya, murid Yesus. Murid Yesus. Tapi kan Paulus menerima ajaran baru yang tidak pernah Yesus terima dari malaikat. Jadi yang datang kepada Paulus mengaku Yesus ini siapa? Gini bang, karena Paulus adalah pengikut Yesus. Paulus pengikut Yesus, ya. Terus murid-muridnya tidak pernah menerima kitab Roma, Galatia, Filipi, Efesus, Tesalonika. 12 muridnya tidak pernah menulis kitab itu. Paulus kok menerima kitab ini sendiri, dia spesial. Dari mana itu ilmunya? Begini bang kan, Iya, gimana? menurut kepercayaan orang Kristen itu, Iya. Paulus menerima firman itu dari Yesus Kristus, tapi melalui Roh Kudus gitu. Di mana dalilnya itu, Bang? Melalui Roh Kudus. Iya, di mana dalilnya Paulus menerima firman dari Roh Kudus? Karena dia waktu mengejar murid-murid Yesus, datang cahaya untuk supaya jangan dicari-cari lagi murid-murid Yesus, sampai buta dia Paulus itu di tengah jalan. Ya. Nabi Musa menerima wahyu dari malaikat enggak sampai buta. Nabi Muhammad juga enggak sampai buta, Yesus juga enggak sampai buta. Ini Paulus kok dia buta? Karena dia mau membunuh murid-murid Yesus gitu. Nabi Musa tidak pernah membunuh, terima wahyu. Nabi Muhammad juga tidak pernah membunuh. Yesus pun demikian,
Tidak ada misi pembunuhan, habis itu dia dipanggil Tuhan untuk menerima wahyu. Paulus kok agak lain dia. Memang kan itu cara apa Tuhan Yesus memanggil orang-orang lain-lain, itu caranya Bang. Lain-lain cara Tuhan itu memanggil seseorang. Nah, untuk kita ketahui bahwa itu adalah Tuhan, itu gimana ceritanya Bang? Caranya kita tahu bahwa itu adalah malaikat atau Tuhan yang datang kepada Musa, itu gimana caranya? Itu kan melalui firman-Nya juga. Iya, di mana firman-Nya yang mengatakan bahwa malaikat datang kepada Nabi Musa? Itu dia untuk menerima Alkitab itu kan di Gunung Sinai. Iya, itu Musa. Kalau Paulus itu menerimanya dari Roh Kudus itu aja, enggak ada di apa dalilnya? di dalam itu yang kubilang tadi, yang mau mencari-cari apa itu murid-murid Yesus itu mau mau dibunuhnya. Datanglah firman Tuhan itu melalui cahaya. Menurut kami gitulah. Nggak ada dalil ya Bang? Nggak ada dalil, nggak ada data. Hanya Ada imani. itu di ayat itu. Udah lupa aku, Bang. Oh iya. Oke. Baiklah Bisa ku abangku. cari itu nanti. Turun dulu ya sebentar. Boleh. Boleh abang, boleh. Ya. Iya. Ya, sama-sama. Iya. Oke. Naik lagi Bang nanti kalau sudah temukan dalilnya. Tapi saya harus menunggu sampai 2 jam sebelum kiamat. Oke teman-teman sekalian, silakan yang non muslim naik. Silakan non muslim. Kita membahas tema ini. Sangat luar biasa tema ini teman-teman. Biar kita tahu Paulus ini siapa, Nabi Muhammad ini menyampaikan apa gitu kan ya. Apakah Nabi Muhammad menyampaikan firman pencipta langit dan bumi, ataukah Paulus yang ini yang menjadi penyampai firman langit dan bumi kan gitu. Silakan ketik 3 yang non muslim yang ingin naik. Kenapa ketik 3? Karena kelahiran, kematian dan kebangkitan. Tuh, bukan 3 Tuhan, jangan tersinggung. Kelahiran, kematian, kebangkitan gitu. Jadi jangan bilang, oh 3 artinya 3 Tuhan. Enggak, Tuhan kalian cuma 1 kok. Kalian aja yang bikin 3. Halo? Adakah yang non muslim? Mohon untuk diperiksa dulu ininya, apakah minta permintaan atau tidak kan gitu ya, biar kita nggak capek. Ini ada 30-an yang minta permintaan dan saya melihat rata-rata muslim. Ayo abangku, sahabatku, bantu kita ya. Tadi sudah diputarkan lagu kan ya, supaya menahan diri untuk tidak naik kan gitu, biar diskusi lintas agama bisa berjalan ya. Boleh ya. Di sini kita melihat, kita mau menguji gitu tuh. Karena Kristen itu kan berdiri di atas kitab yang disebut Bible. Kita Islam berdiri di atas Al-Quran. Kan gitu. Kalau kitab sucinya ternyata bukan firman Tuhan, kan agamanya mau sehebat apapun, kami agama kasih, kami agama toleransi, kami agama rahmatan lil alamin, tapi kalau ternyata kitabnya bukan dari Tuhan, ya buat apa kan gitu. Ya kan? Buat apa coba bercantik-cantik ria, tapi ternyata kitabnya bukan firman Tuhan, ya percuma aja.
Kitabnya bukan firman Tuhan. Ya cuman dipoles aja berarti biar nampak cantik. Halo, semangat siang. Halo. Selamat siang. Ketik 3 teman-teman yang non muslim, mohon ketik 3 untuk kita diskusi. Ayo, semangat. Non muslim semangat. Naik ke sini diskusi dengan kita, ayo. Diskusi, kita diskusi. Yang muslim, saudara-saudara saya yang saya cintai, tolong diperiksa dulu ininya. Kelihatannya ada yang nekan untuk naik tanpa disadari gitu. Boleh ya kerjasamanya ya teman-teman. Halo, selamat siang. Ya Pak. Siang, Katolik Protestan Ibu. Halo, Katolik atau Protestan? Ibu yang cantik dan baik hati. Oh, Mama. Halo. Halo, selamat siang. Selamat siang. Halo, selamat siang. Kayak yang banget tapi sekolah mean. Selamat siang. Halo Ibu. Ibu. Kok dong? Ses saja gitu teman-teman. Ayo kerjasamanya teman-teman. Ini permintaan masih banyak kali nih, muslim semua ini. Ada bernama Nur, ada Saiful. Biasanya muslim kan kalau nama-nama seperti itu. Alfikin. Biasanya kan muslim ya. Mohon kerjasamanya teman-teman sekalian. Mohon pengertiannya. Halo, selamat siang. Siang saudara. Ya, Katolik baik. Protestan. Katolik Protestan abang kita ini. Ya, maaf Bang Juma, saya tutup kamera aja ya, boleh? Buka kamera bang. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Nggak masalah. Biar kita bersanding bersama di sini teman-teman. Ya, Silakan. saya pengen buka kamera, cuma ini mungkin ada ini Bang. Kalau boleh saya tutup kamera aja. Permintaan di bawah buka kamera. Gitu loh. Oh, sudah, kalau begitu saya izin turun dulu ya Bang. Saya ini belum bisa. Oke. Mas, ya baik. Baik, salam kenal ya. Nanti kalau udah bisa buka kamera, silakan kesini lagi. Ayo teman-teman yang non muslim naik. Saudara-saudara saya yang muslim mohon untuk menahan diri. Tahan nafsunya ya. Tahan nafsunya. Tahan, ini ujian. Ini ujian. Ya, ketik 3 teman-teman Kristen, biar kita diskusi. Halo, selamat siang, Saudara Lia. Halo. 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 Oke, anggap saja ujian teman-teman. Silakan lagi teman-teman kita yang lain, ajukan permintaan.
Halo, selamat siang, Saudara Simpson, Ibu Herlina, Zega. Selamat siang, Bapak Ibu. Halo, Selamat siang. Selamat Katolik, siang. Protestan. Islam loh bang. Oh, siap, siap. Islam bang. Baik Ibu, makasih. Maaf salah naikkan. Ya, selamat siang Saudara Zega. Bisa buka Ya, kamera. selamat siang. Katolik, Protestan, Abang. Oke, sebentar ya. Siap, siap. Bang, aku jujur aja Bang ya, aku lagi penampilannya lagi nggak ini, jadi aku off cam aja ya, besokan ya. Nggak apa-apa ya. Gimana teman-teman? Karena saya kayaknya nggak ini, Nggak apa-apa karena gini, sih. saya tadi di sharing tadi. Ya, aku sebenarnya senang berdiskusi ya, tapi karena penampilanku lagi habis olahraga Bang. Gitu. Sama, Ya, ini sekali- masih keringat ya, masih keringat. Aku dia habis olahraga. Tapi abang bajunya bener, saya nggak bener nih bang. Ya nanti coba sambil on cam lah ya. Tapi penampilan saya bener-bener nggak banget bang, sumpah. Gimana teman-teman sekalian yang di bawah? Boleh lah ya. Gak apa ya, ini nggak sopan banget nih baju saya, serius nggak sopan banget, nggak enak. Di rumah kan Bang, bisa pakai baju gitu, ambil baju dulu kan gitu. Ya mungkin sambil ngobrol boleh bang, nanti saya coba ambil ini ya, karena lagi Ron cepetan disetrika Ron. Oke, boleh bang, sebentar aja kita ngobrol. Gimana? Nanti ambil Boleh. baju ya, Abang ya. Oke, siap. Oke, lanjut. Ya ini karena saya di sharing juga, mungkin ini ya pembahasannya firman Allah, Al-Quran atau Bible. Siap. Saya sebagai penganut seorang pengikut Kristus ya, saya pasti akan ke Bible ya. Siap. Jawaban saya. Iya. Mungkin itu dari saya nih untuk menjawab ini. Mungkin ada yang mau ditanya lagi atau apa? Iya, kalau firman Allah itu kan metode pewahyuan. Kalau Nabi Musa itu kan yang datang kepadanya malaikat. Yesus juga yang datang kepadanya malaikat berdasarkan dengan ucapan Yesus sendiri bahwa malaikat datang kepadanya untuk menyampaikan firman. Nah, bagaimana dengan contohlah kita ambil penulis kitab Paulus misalnya, apakah juga menerima firman melalui perantaraan malaikat? Paulus apakah menerima firman melalui perantaran malaikat ya? Iya. Ini yang Paulus mana nih? Paulus yang menulis buku Bang. Ada 13 buku beliau. Oh, Iya. oke. Kalau saya seingat saya Bang ya, ada di kitab apa ya, para rasul ya, itu banyak mengisahkan ya di situ tentang Paulus ya, bahwa dia menerima wahyu dari Tuhan Yesus secara langsung Bang. Jadi bukan melalui yang abang bilang seperti malaikat. Oke. Kisah para rasul 9. ya. 9. 9 betul. Terus ada kisah para rasul 22. Tapi saya lupa ayatnya bang. 22. Ada juga di surat Galatia juga ya. Jadi tapi saya lupa. Sorry. I really forget. Nah di situ dikatakan bahwa Paulus itu menerima wahyu dari Tuhan Yesus. Jadi bukan melalui malaikat ya bang ya. Jadi ketika kapan dia menerima itu ya waktu dia mengalami pengampunan ya dan panggilan menjadi rasul saat dia sedang menuju ke Damsyik. Lalu dalam surat Galatia itu bahwa Injil yang yang diberitakannya itu langsung dari Tuhan Yesus, bukan dari manusia gitu. Jadi bukan melalui perantara yang seperti apa yang bilang tadi. Jadi emang dia mendapatkan wahyu langsung dari Tuhan Yesus ya, dan penyampainya itu ada di Galatia sama di kitab para rasul gitu bang. Oke. Jadi kalau kita lihat Yesus sendiri yang menceritakan tentang dirinya tidak berkata-kata dari dirinya sendiri kan gitu. Aku tidak berkata-kata dari diriku, firman yang kau dengar dari aku itu adalah dari Bapa Elohim. Sedangkan firman itu sampai kepada Yesus berdasarkan pengakuannya sendiri dalam Yohanes 1 nomor 51. Malaikat naik turun menyampaikan firman kepada Yesus.
Nah, ketika Yesus datang menyampaikan firman kepada kaumnya, firman yang disampaikan Yesus ini adalah firman yang diterima dari malaikat. Artinya, ketika Yesus menyampaikan firman itu kepada Paulus, berarti yang menjadi penyampai firman di sini adalah Yesus yang diterima dari malaikat, kemudian disampaikan kepada Paulus. Tapi muncul masalah baru. Kenapa muncul masalah baru? Karena firman yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya yang diterima dari malaikat itu berbeda dengan yang Paulus tuliskan 13 kitab ini. Nah, sedangkan Yesus sendiri mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat di dalam Yohanes 17:8, Yesus mengatakan, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Telah aku sampaikan. Dan firman yang telah Yesus sampaikan itu kok tidak sama dengan 13 kitab Paulus ini, Abang? Gitu. Silakan. Ya, kan gini Bang, kalau tadi Abang bertanya, ya kan, firman yang didapatkan Paulus itu dari mana? Dari Tuhan Yesus, kan saya seperti jawab itu. Nah, kalau ingin mengatakan bahwa Yesus itu, kenapa dia bisa percaya bahwa Yesus adalah Tuhan? Ya, ada beberapa ayat yang menggambarkan dan menceritakan bahwa Yesus adalah Tuhan, dan itu diyakini oleh Paulus dan kita umat Kristen sebagai pengikutnya sampai detik ini. Ya, contohnya di Yohanes 10 ayat 30 yang cukup terkenal ya, aku dan Bapa adalah satu. Ya, aku dan Bapa adalah satu. Lalu kalau nggak salah di ini kita ambil di Yohanes terus ya, di 1 Yohanes 5 ayat 20, bahwa anak Allah telah datang dan telah memberikan pengertian kepada kita supaya kita mengenal Dia yang benar, ya kan. Lalu Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Di situ sudah menceritakan bahwa kedatangan Yesus sebagai Tuhan pun sudah tertulis ya. Dan di Filipi juga ada ya, Filipi 2 ayat 6, walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Jadi memang mohon izin Bang Zuma yang saya sangat hormati ya, artinya memang keyakinan itu tidak bisa kita kumulasikan sebagai hitung-hitungan yang dimana adalah ini saya tuh sorry nih, saya masih penampilannya begini nih, jadi sungguh tidak sopan sebagai Bang Zuma yang cukup famous ya. Saya merasa tidak sopan, jadi mohon izin saya matikan sekali lagi sambil menunggu ya, karena ini saya juga diundang ke sini. Jadi yang ingin saya sampaikan bahwa itulah yang menjadi pedoman bahwa apa yang meyakini Petrus dan umatnya bahwa Yesus adalah Tuhan, dan itu yang dipercaya oleh Petrus dalam beberapa ayat yang telah saya sampaikan, bukan melalui perantara, karena sudah tercantum dalam Bible itu, Bang Zuma. Itu, makasih. Iya, baik. Mungkin saya sederhanakan. Yesus menerima firman dari para malaikat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan melihat langit terbuka dan malaikat Elohim atau malaikat Allah turun naik untuk datang kepada Yesus, kan gitu. Datang kepada saya, kata Yesus. Nah, sebelum perjumpaan dengan Paulus yang terjadi puluhan tahun setelah Yesus menutup pengajarannya, Yohanes 17, segala firman yang aku terima dari Bapa telah aku sampaikan kepada muridku. Jadi firman yang Yesus terima dari malaikat ini, Yesus sudah sampaikan kepada murid. Nah, tapi ketika firman sudah sampai seluruhnya kepada murid, tidak ada di sana surat-surat Paulus. Yesus terangkat ke langit. Puluhan tahun kemudian, ada orang di luar murid Yesus nih, yang 12 ini, yang tidak pernah sama sekali Yesus menyampaikan firman ketika Yesus penginjilan, tiba-tiba mengaku bertemu dengan Yesus dan menerima firman dari Yesus. Tetapi Yesus mengatakan tadinya segala firman yang Bapa kasih kepadaku telah semuanya aku serahkan. Berarti tidak ada lagi firman setelahnya, karena semuanya sudah disampaikan. Dan di antara seluruh firman itu tidak ada surah-surah Paulus di situ. Sekali lagi,
beberapa puluh tahun kemudian, antara tahun 5248 sampai 68, tiba-tiba 62, tiba-tiba Paulus menerima pertemuan, mengaku bertemu dengan Yesus, lalu memberikan 13 buku ini. Muncul pertanyaan, loh kok katanya selesai firman-Nya? Dan kalau itu Yesus kembali, berarti kan firman yang pernah diterima dari Bapa itulah yang harusnya disampaikan kepada Paulus. Ini kok sudah selesai firman-Nya, tiba-tiba muncul di sana dengan firman yang lain. Nah, muncul pertanyaan bagi kami, ini Yesus beneran kah? Atau siapa? Karena kok berbeda dengan firman yang dia sampaikan. Padahal tadi ketika dia penginjilan, dia mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Firman yang kau dengar dari aku itu adalah dari Bapa yang telah mengutus aku. Nah, firman yang keluar dari Yesus, Yohanes 14:24, tidak ada surat Paulus di situ. Galatia, Filipi itu nggak ada. Nah, ini yang datang kepada Paulus ini firman dari mana? Dari Yesus. Yesus yang mana, Bang? Begitu, silakan. Ya, to be honest ya, kita kan sama-sama hidupnya tuh udah beda banget zamannya ya. Dan terus terang apa yang kita yakini ya kita mendengarkan dari apa istilahnya tuh yang orang-orang yang terlebih dahulu hidup ya. Jadi turun temurun lah ya. Abang juga meyakini Al-Quran isinya itu pasti dari orang tua dan seterusnya ke atas. Nah kalau saya sih menganggapnya begini Bang Zuma. Memang kalau di Alkitab memang tidak menceritakan bahwa catatan dalam Alkitab itu Yesus secara langsung mengakui surat-surat Paulus. Tidak ada ya. Saya rasa tidak ada, tetapi kita harus yakini juga bahwa pertemuan antara Paulus dengan Yesus itu saat menjalani apa istilahnya ya perjalanan menuju Damsyik itu tercatat gitu loh ya di Kisah Para Rasul. Dan memang kalau kita kembali lagi bertanya, loh ini gimana? Ya emang nggak bisa kita ini, makanya saya bilang ini adalah faith itu keyakinan ya. Karena makanya saya bilang faith itu memang harus didasari oleh kita sendiri. Karena kalau kita nggak punya faith atau keyakinan itu, maka apapun itu akan sulit. Nah kebetulan sebagai seorang yang berbeda agama ini, saya memiliki faith di mana saya percaya bahwa Bible itu apa yang dikatakan di dalam Para Rasul itu adalah suatu kebenaran, gitu Bang Zuma. Dan saya kira juga ada di situ juga apa ya keyakinan saya bahwa kalau kita lihat dari gestur sejarah ke belakang lagi, mohon izin ya Bang Zuma ya, mohon izin, banyak hal-hal ayat-ayat yang ada di Alkitab ya itu walaupun kata teman-teman adalah akhirnya penyempurnaannya ada yang menjadi Al-Quran, kitab suci teman-teman yang beragama Islam sampai saat ini. Lah kalau emang Al-Quran dari Tuhan langsung ya, artinya kok bisa ayat-ayat yang ada di Alkitab itu banyak sekali yang ada yang akhirnya menjadi penyempurnaannya di Al-Quran gitu. Nah mungkin yang ada di Al-Quran itu yang tercatat di Alkitab itu tidak ada yang seperti Bang Zuma katakan itu. Jadi kalau dikatakan berasal dari Tuhan ya harusnya firman Bible yang merupakan banyak sekali catatan-catatan atau sejarah yang ada di Bible itu ada di Al-Quran gitu loh. Walaupun tidak semua ya kan. Nah itu kan kok bisa kalau emang buatan manusia adalah surat Bible itu banyak sekali yang ternyata diakui sebagai dari Tuhan yang ada di Al-Quran kan gitu Bang. Terima kasih. Oke, baik. Nah, jadi kalau muncul pertanyaan, kenapa mirip? Nah, saya jawab nih, bahwasanya memang ada satu oknum yang datang di tengah kaum Bani Israel mengabarkan berita Injil. Oknum itu kami sebut Nabi Isa, yang datang kepada kaumnya Bani Israel lahir tanpa ayah, melakukan pengajaran, mengajar. Itu kedudukan Injil yang dibawa oleh Nabi Isa. Lalu setelah beliau diselamatkan oleh Allah, muncullah pewarta-pewarta, penyelidik melakukan penelitian yang menuliskan tentang Nabi Isa ini. Mereka membuat angket, mereka kemudian mengumpulkan kesaksian-kesaksian, mereka tuliskan kemudian sehingga ada kesamaan. Karena apa yang Nabi Isa ajarkan itu diceritakan lagi orang-orang yang tidak pernah bertemu langsung dengan Nabi Isa, tapi melalui perantaraan saksi-saksi hidup.
Sehingga ada kesamaan. Nah, karena tulisan mereka itu diperuntukkan untuk orang Roma Yunani di luar Yahudi, maka menggunakan bahasa Yunani. Maka Isa yang adalah Yesua, yang adalah Iso, di Yunaninya adalah Isaus, berubah menjadi Yesus setelah di Indonesia. Gitu abang. Jadi ada kesamaan. Kenapa? Al-Quran setelah menceritakan Nabi Isa, Nabi Muhammad tidak melakukan penelitian. Nabi Muhammad menerima wahyu dari langit yang maha menyaksikan keadaan Nabi Isa, menceritakan melalui Roh Kudus kepada Nabi Muhammad. Diuraikanlah dalam Al-Quran. Sedangkan datang dari barat sebuah kitab yang dihasilkan dari hasil penyelidikan. Ketemu ada kesinambungan cerita meskipun tidak sama. Itulah yang terjadi hari ini abangku. Siap, silakan. Abangku. Iya. Itu makanya saya bilang Bang, faith yang berbeda di sini ya. Saya kalau kita uji banding itu kan agak sulit ya. Artinya kalau saya ingin bertanya kembali lagi bahwa apa yang makini dan ternyata saya sudah jawab ya keyakinan saya, tetapi secara autentik, secara bukti nyata ya kita susah untuk menemukan itu gitu loh Bang. Makanya muncul faith di situ loh. Ya, bagaimana seseorang bisa memeluk menjadi seorang Muslim ya yang ya artinya dia memiliki faith Bang, bahwa itulah kebenaran, gitu kan Bang. Nah, bagaimana sekarang kalau misalnya saya tanyakan kembali ke Bang Zuma misalnya beberapa hal yang lama, tapi karena ini kan yang kita tanyakan sesuai dengan tema, ya saya akan nggak terlalu jauh dari tema. Faith itu seperti apa gitu loh? Ya keyakinan ini. Karena kenapa aku bilang faith? Karena kita hidup di mana zaman itu sudah terjadi sebelumnya dan kita itu tidak ada di situ gitu loh Bang. Beda cerita memang kalau kejadian itu di mana kita ada di situ. Ya, artinya saya sangat mengerti Bang, dan it will be very hard for us to understand atau mengerti bahwa kebenaran Bang Zuma itu adalah kebenaran yang pasti. Begitupun aku Bang. Gitu. Karena kita sama-sama hidup di mana zaman kita jauh setelah 2000 tahun yang lalu secara Yesus di kehidupan zaman Yesus itu kan 2000 tahun setelah itu baru kita ada ya. Jadi saya kira bagaimana kita bisa membuktikan itu gitu loh. Makanya saya bilang bahwa faith ini harus ada di dalam hati kita ini, bahwa kita mempercayai itu. Kalau untuk buktikan, mohon maaf Bang Zuma, mungkin Bang Zuma lebih memahami ya secara abang kan sangat mendalami Alkitab dan terutama Al-Quran ya. Kalau saya kan hanya mengenal Al-Quran itu ya mungkin sebatas ceramah aja, tetapi secara isinya pun saya mungkin nggak berani gitu loh Bang untuk memahami, karena saya tidak memahami betul. Jadi mohon maaf Bang Zuma, untuk yang ini saya terus terang yang membuat saya yakin berbicara seperti itu ya faith saya ini, keyakinan saya Bang. Itu. Oke. Iya. Baik saudara, terima kasih banyak atas bincang-bincangnya masa luar biasa ini. Ya. Siap, doa yang sama. Terima kasih. Permisi ya Bang, thank you. Terima kasih. Ya Bang. Luar biasa ya, sama-sama saudara-saudara kita. Ya, jadi menghargai perbedaan. Yang pasti kita tidak saling menyangga, tapi kita memaparkan kemudian pola yang ada yang sesungguhnya. Cuman yang perlu saya sikapi ketika ada jarak, bahwa kita sekarang berada jaraknya 2000 tahun. Kalau Islam itu jaraknya 1400 tahun dari Nabi Muhammad. Alhamdulillah bagi kami Islam, keautentikan Al-Quranul Karim, baik itu masa pewahyuan, masa pengajaran, masa penghafalan, masa pembukuan, masa pengajaran dan penyebaran ke seluruh penjuru bumi, itu murni terjaga sampai hari ini kan gitu. Alhamdulillah. Itu adalah satu kebanggaan bagi kami umat Islam. Jadi mau dia jaraknya 1400 tahun, seakan-akan Nabi Muhammad masih ada bersama dengan kami hari ini. Kenapa? Karena Al-Quran yang dilontarkan dari lisannya masih kami dengarkan orinya gitu. Selamat siang saudara Maria. Selamat siang. Selamat siang Mbak. Halo. Nggih. Nggih. Rep Nendi. Jam 1:30. Oh, 1:30. Iki apa sih yang? Sapa? Lah, maaf niki sinten? Kumaha naon? Iki apa tuh? Basya. Iki telepon sapa? Oh, saya enak dhewe Mbak ini loh. Halo, selamat siang yang lain. Silakan saudara-saudara yang sudah bergabung di komal kita ini non muslim, silakan minta permintaan dengan kode angka 3, lahir, mati dan bangkit. Silakan kita bahas tema yang sangat menarik ini.
agar kita tidak abu-abu di dalam menapaki kehidupan dengan buku panduan berupa kitab yang kita anggap suci. Silakan. Halo, selamatkan malam. Halo, Saudara Fanda. Halo, 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 halo Bandung. Halo, sahabat Ida Jowono, barakallahu fik. Silakan saudara naik, minta permintaan. Jangan sungkan. Kayak tadi bagus kan dialognya, meskipun tidak buka kamera kan gitu. Dinosaurus, nama manusia dinosaurus, segan juga kita. Jaringan saya nggak bagus ya teman-teman ya. Silakan diposting ulang biar teman-teman kita Kristen mendengarkan, menyimak, lalu tertarik naik ke atas untuk membahas tema kita ini. Islam Kristen berdiri di atas sebuah kitab, Al-Quran bagi umat Islam, Bible bagi saudara kita Kristiani. Dua agama ini masing-masing mengajarkan untuk dianut oleh seluruh manusia. Islam mengatakan Al-Quran datang sebagai rahmatan lil alamin, sedangkan Kristen datang membawa misi amanat agung, orang semuanya di bumi ini harus menjadi pengikut Kristus. Kan gitu, masing-masing punya misi menjadikan bangsa-bangsa sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW, dan dari pihak saudara Kristen pengikut Kristus. Maka kita uji dua-duanya ini. Saudara kita non-muslim boleh bertanya tentang Al-Quran dalam tema firman Allah, dan kami pun boleh bertanya tentang Bible dalam tema firman Allah. Halo, selamat siang saudara Helmi Boy. Katolik Protestan. Halo. Katolik. Ya, selamat siang bang. Halo. Halo. Halo, selamat siang bang. Sorry bang, saya lagi sedikit sibuk nih. Iya, Katolik. Gimana bang? Bukan, aku bukan Katolik bang. Protestan berarti ya? Ya, atau Protestan. Baik. Silakan cari tempat untuk duduk biar nanti tidak kesandung kakinya. Duduk, kita bahas tema ini, abang. Silakan. Ya, gimana ini bang? Gimana? Al-Quran atau Bible yang firman Allah, firman Tuhan? Menurut saya Alkitab, the Bible. Iya. Mungkin bisa berikan alasan? Silakan. Karena alasan saya itu adalah firman yang telah menjadi manusia yang datang ke bumi untuk menyelamatkan umat manusia. Itulah alasan saya mengatakan bahwa Alkitab itu adalah buku suci yang real dan sangat teruji sejarah dan historisnya. Sedangkan kalau Al-Quran saya tidak tahu dari mana dia berasal, itu saja. Oke. Nah, apakah sebagaimana Al-Quran, Nabi Muhammad menyebut Al-Quran, Allah juga menyebut Al-Quran. Apakah Yesus menyebut Bible, menyebut misalnya Lukas, kitab Lukas, Markus, Yohanes? Apakah Yesus mengenal kitab-kitab tersebut? Secara pengenalan akan kitab-kitab tersebut dalam Perjanjian Baru, yaitu Matius sampai ketiga Injil sampai keempat Injil Yohanes, juga Yesus tidak menyebutkan bahwa dia
tidak mengenal. Tapi dari keempat Injil inilah di mana mencatat dari perjalanan Yesus sehingga disebut dengan Injil. Jadi secara tidak langsung bahwa Yesus juga mengenal kitab-kitab ini karena secara historis mereka menulis dari kisah dari Yesus sendiri selama di bumi. Ya, jadi kalau misalnya ada orang Jawa menulis tentang Bang Suma, apakah berarti tulisannya itu sudah otomatis saya tahu buku itu? Sementara saya tidak mengenal penulisnya, saya tidak pernah diberitakan tentang buku itu. Itu gimana ceritanya Anda bisa berpandangan bahwa secara tidak langsung Yesus mengenal buku-buku ini, padahal Yesus sendiri tidak mengenal, bahkan penulisnya pun Yesus tidak kenal? Ya, Gimana kalau dari sejarah historis, kalau Bang Zuma mengambil pola pikir seperti itu agak berbeda dengan saya, karena satu, Matius sebelum menjadi seorang murid dia dikatakan bahwa dia pemungut cukai di Kekaisaran Roma dan dia dipanggil untuk menjadi murid. Secara tidak langsung Matius menulis setiap perjalanan Yesus bersama Yesus. Jadi Yesus mengenal Matius secara pribadi. Sedangkan kalau Lukas adalah seorang yang bukan Yahudi, tapi dia mendapatkan ilham dari Tuhan atau roh dari Tuhan untuk menulis perjalanan dari Yesus itu. Sedangkan kalau dari Markus sendiri, kalau Markus punya sejarah sendiri lagi. Nah, dari ketiga Injil ini menulis tentang kitab-kitab ini dalam satu pandangan, yaitu tentang Yesus Kristus, tapi di waktu yang berbeda, secara pandangan yang berbeda, tapi satu tujuan. Jadi secara tidak langsung dari Matius, Tuhan Yesus sendiri mengenal Matius. Jadi kalau abang bilang apakah Yesus mengenal mereka, ya Yesus mengenal mereka. Mungkin dari Lukas secara historis jauh sekali dengan keadaan Yesus, tapi Matius kita tarik pola ukurnya dari Matius menjadi murid Yesus secara langsung bersama Yesus. Jadi Yesus mengenal Matius, dan Matius juga tidak menulis karangan atau kitab yang dia buat ini secara bohong atau secara opini. Itu saja, Bang. Oke, iya. Ini kita tidak berbicara oknum, kita berbicara kitab, Abang. Kalau dikatakan Matea adalah murid Yesus, kita tidak berbicara tentang posisi mereka. Tapi yang kita ceritakan ini adalah buku panduan, karena sajian menjadi Kristen itu bukan oknumnya, tapi kitabnya. Maka yang jadi permasalahan di sini adalah kitab, tulisan yang ada di dalam kitab Matius. Apakah Yesus tahu tentang buku-buku ini maksudnya? Apakah ada pengesahan, apakah ada legitimasi, atau sekedar untuk menyebut buku-buku ini sebagai penyampai firman atau sebagai penyambung ajaran Yesusnya? Seperti Nabi Muhammad misalnya, khuzu al-Quran min arba'at, terimalah Al-Quran itu dari keempat sahabatku. Nah, ada nggak Yesus mengatakan kitab ini, kitab Lukas, kitab Markus ini adalah firman saya yang saya terima dari Elohim, atau adalah firman saya sendiri yang disampaikan oleh mereka? Ada nggak Yesus memberikan legitimasi seperti itu? Kalau abang bertanyakan tentang legitimasi mengenai kitab Matius, Markus, Lukas tentang pengakuan Yesus sendiri tentang ketiga kitab Injil ini, mungkin secara data, mungkin secara real dalam Alkitab, Yesus tidak menyatakan bahwa dia memberikan legitimasi bahwa Matius, kamu tulis kitab ini untuk menjadi penyambung dari ini. Bagi saya tidak, karena saya mengikuti apa yang tertera dalam Alkitab, karena bagi kami orang Kristen tidak boleh menambah atau mengurangi apa yang sudah tertulis dalam Alkitab. Jadi panduan kami hanya tertuju kepada Alkitab. Mungkin dari sejarah, mungkin dari fakta sejarah atau historis pandang dari zaman dulu sampai zaman sekarang, abang bisa mendapatkannya di dalam mungkin dalam jurnal-jurnal yang ada di dunia media sosial, atau fakta-fakta sejarah dari ahli-ahli ateisme yang juga mengakui bahwa kitab Matius, Markus, dan Lukas ini secara tidak langsung menjadi kitab yang real dan menjadi panduan bagi orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus. Artinya bahwa buku yang Anda gunakan sekarang ini dalam beragama, buku yang non validasi, non legitimasi dari Yesus, dengan kata lain tulisan orang yang kemudian dianggap sebagai firman Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Itu tadi Anda sudah mengakui tidak ada tertulis.
Kemudian di luar daripada itu, Yesus sendiri menekankan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Gitu ya. Apa yang aku katakan adalah apa yang aku terima dari Elohim. Itulah yang aku katakan. Nah, itu pernyataan Yesus sendiri tuh. Artinya bahwa ketika Yesus menyampaikan firman, karena dia ini adalah yang menerima firman sesuai dengan pengakuannya dia sendiri di dalam Yohanes 14:24 yang dilakukan penelitian dan merupakan sebuah pernyataan saksi. Yesus berkata, firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku, tetapi dari Elohim yang telah mengutus aku. Artinya yang tidak bisa penambahan dan pengurangan adalah firman yang keluar dari mulut Yesus. Nah, mana firman itu? Ya, mana gini, firman Bang. ini? Kami secara kekristenan mengenal Yesus adalah Sang Firman itu, Sang Firman yang hidup sebagai manusia dan menjadi panduan kami. Sehingga kenapa saya bilang Matius menulis tentang firman itu, karena dia berada bersama-sama Sang Firman itu untuk menjadi landasan lebih kuat lagi, sehingga Matius sebagai murid yang dekat sama Yesus ketika perjalanan Yesus di bumi ini menyampaikan firman, dia menuliskan semua itu bukan berdasarkan kemauan dia, tapi berdasarkan ilham dari Tuhan untuk menjadi panduan bagi setiap orang yang ingin mengenal dia, yaitu melalui surat-surat yang Matius telah tulis itu. Sehingga Markus dan Lukas, tunggu Bang, Markus dan Lukas juga menulis pandangan yang sama, kitab yang sama, tapi di perspektif pandangan yang berbeda. Bukan berarti pandangan berbeda mengurangi dari hakikat daripada Yesus Kristus sendiri. Itu dia Bang. Jadi kitab ini adalah kitab dari Matius yang berdasarkan ilham dari Tuhan, bukan dari kemauan dia sendiri. Oke, baik. Ini agak semakin bagus ini materinya. Jadi kalau Anda mengatakan ilham dari Tuhan, kenapa harus ilham dari Tuhan lagi? Kan Yesus sudah ada Tuhannya di depannya. Kan Yesus kan sebagai Tuhan kan sudah turun ke bumi. Dan Anda mengatakan tadi Yesus itu adalah Injil itu sendiri. Sejatinya sebagai Injil, maka dia harus menyampaikan Injil itu kepada penerimanya, yaitu Matius. Tolong tunjukkan di mana Yesus menyampaikan firman kepada Matius. Satu data aja. Bang, kalau saya rasa kalau abang bertanya seperti ini, abang bertanyalah kepada Matius dan bertanya kepada Tuhan. Mengapa Matius harus berdasarkan Tuhan? Artinya Anda mengkitabkan buku dengan membabi buta aja kalau begitu. Tidak Bang, menurut Anda seperti itu, menurut kami beda. Enggak, kan Yesus turun ke bumi dan berhadapan dengan orang-orang di Bani Israel. Contoh nih, tak kasih contoh. Sabar, saya kasih contoh. Coba didengarkan ini Bang. Contoh, ketika sang penulis buku Yohanes menceritakan dalam Yohanes 1:43, Yesus berjalan menuju ke Galilea dan bertemu dengan Filipus. Lalu Yesus berkata kepada Filipus, "Filipus, ikutlah denganku." Nah, ketika ke Galilea, dia bersama dengan Filipus. Filipus berjalan ke Galilea bersama dengan Yesus. Di dalam Markus 1 nomor 14, setelah sampai ke Galilea, Yesus mengajar Injil Allah bersama dengan Filipus. Lalu di dalam data Kisah Para Pewarta 8, di situ dikatakan bahwa Filipus, dengarkan Bang, Filipus berbicara berdasarkan nas itu dan memberitakan Injil Yesus. Jadi yang dipanggil, Anda boleh turun kalau Anda nggak sanggup Abang. Enggak, aku sanggup Bang. Cuman aku agak lucu aja dengan penjelasan Abang. Itu dalil. Kok lucu dalilnya? Dari mana Yesus menyampaikan Dari mana Yesus menyampaikan firman Allah? Coba Anda baca di dalam Markus 1:4. Itu kan ketahuan. Coba abang baca buat saya. Saya mungkin saya tidak bisa Markus 1:14. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus di Galilea memberitakan Injil Allah. Bang, baca secara literal kekristenan Bang. Jangan tambah-tambahkan Allah di situ karena nggak ada Allah di situ. Lalu apa yang ada di situ?
Baca secara literal Apa kekristenan, Bang. apa yang Bukan ada di situ? literal Apa yang ada di situ? Anda yang baca, silakan. Saya mau dengar, silakan. Saya tidak ada kitab sini, Bang. Saya tidak bawa kitab sini. Ngotot tapi nggak tahu. Masya Allah. Bukan ngotot, Bang. Itulah karakter pengikut Paulus. Sahabat Aquarius, Bang, thank you, syukran. Loh, Anda bukan menertawakan pengikut dalil kitab Anda sendiri. Anda Ya, karena baca Abang bilang- Markus Abang bilang 1. bilang dalam Markus. Saya ulang lagi. Markus 1 nomor 14. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Supaya Anda puas. Allah. Oke? Nah, sekarang sabar. Kenapa ketawa lagi? Gangguan ya, Bang? Ada Ya, sedikit gangguan. gangguan sih. Pernah jatuh. Pernah jatuh kena benturan mungkin masa kecil? Enggak, Bang. Oke, Enggak, sekarang Bang. pertanyaannya muncul, saudaraku. Pertanyaannya muncul. Yesus memberitakan Injil Allah atau Yesus memberitakan Injil Matius? Jawab. Aduh, Bang, saya sudah menjelaskan dari tadi, Bang, bahwa Yesus dia adalah sang firman itu dan dia datang ke bumi sebagai firman yang Pertanyaan hidup. saya, Jadi, abangku sekali lagi saya ulang ya, dia saudara. menyampaikan firman Saudara. yang berasal dari hakikatnya. Jadi bukan Yesus oke. menyampaikan Injil Saya firman ulang Matius. lagi. Saya Matius ulang lagi. bukan siapa-siapa, Matius bukan Tuhan. Jadi untuk Saya apa ulang Matius lagi. untuk disabarkan? Saya ulang sekali lagi. Justru Mohon. Matius yang menyebarkan firman itu sendiri. Mohon. Saya mohon. Yesus di Galilea setelah penangkapan Yohanes Pembaptis memberitakan Injil Allah. Oke ya. Di kitab saudara ada yang disebut Injil Matius, Injil Lukas, Markus, Yohanes, surah-surah Paulus. Pertanyaan saya, apakah Yesus memberitakan Injil Matius, Injil Markus, Injil dan surah-surah Paulus? Ya atau tidak? Buat apa saya jawab pertanyaan yang dari Oh ya abang ini? sudah. Tidak berbobot. Silakan abangku, pintu ada di bagi sebelah saya. kiri. Silakan ke bawah di pintu sebelah kiri, silakan. Terima kasih udah naik di sini. Ya, cukuplah itu sebagai skakmat dari saya kepada orang-orang yang tidak ngerti Bible tapi cuma modal imani saja. Silakan saudara, mukanya dibuat nyaman, dibuat santai, senyum. Halo Bang Juma, Ya. Bang apa? Senyum. Ya, baik. Oke, baik Saudara Agung. Dari Kristen, Katolik, Protestan? Saya Katolik Bang. Oke, baik. Abang gimana terkait dengan tema ini, bisa menjelaskan Saya mungkin? cuma mau tanya, kalau di Muslim itu Yesus itu siapa? Kalau di Islam, Yesus itu pengganti Nabi Isa yang mati dengan jalan kutuk di atas salib. Sahabat Aquarius, Kan maksud saya itu dia nabi atau apa gitu loh. Apa Tuhan apa siapa gitu loh. Kalau dalam pandangan Islam, Yesus yang kalian sembah itu iblis. Yang kalian sembah itu inazan, berhala. Wa iyyaduuna illa syaitanan marida. Yang mereka sembah lain dan tak bukan adalah iblis yang durhaka. Anda tanya ke Islam kan? Iya, Nah, saya jawab jujur. Islam itu menganggap bahwa saudara menyembah iblis yang berpura-pura menjadi Yesus. Oh begitu. Iya. Saya pernah dengar ya Bang. Iya. Yesus itu kalimatullah. Ah, itu Itu maksudnya Isa, apa ya? itu Isa. Itu Isa. Ya Isa lah. Isa itu bukan kalimatullah Yesus. itu apa ya? Nah, kalau Isa dikatakan seperti itu artinya bahwa dia lahir bukan dari sperma laki-laki, melainkan dia lahir atas ketetapan Allah, atas firman Allah. Allah yang menghendaki, maka dikatakan berasal dari firman Allah, berasal dari ketetapan Allah gitu. Yesus sama Isa itu sama nggak toh? Yesus, sekali lagi saya Kalau katakan, menurut pandangan Islam sama nggak? Yesus yang Anda sembah maksudnya? Iya, saya mau tanya. Yesus yang mana dulu? Yesus yang mana dulu? Yesus ada dua. Yesus yang dianggap Kristus. Kalau Yesus yang Anda anggap Kristus, yang Anda sembah di gereja dengan Nabi Isa itu beda.
Yesus yang Anda sembah itu adalah pengganti Nabi Isa. Ya. Tapi kalau Yesus yang ada antara tahun 1 sampai tahun 33 yang memberitakan Injil, itu adalah Iso dalam bahasa Aram, Isa dalam bahasa Arab, Yesua dalam bahasa Ibrani. Tapi kalau yang nyebrang sudah ke Yunani, yang nyebrang ke Roma, Belanda, Indonesia, itu bukan Iso lagi, tapi itu adalah Al-Masih, Dajjal, gitu. Jadi Isa sama Nabi Isa sama Yesus itu memang beda ya. Tergantung Islam ya. Tergantung. Kalau Yesus yang adalah Iso yang mengajarkan Injil kepada kaumnya Bani Israel antara tahun 1 sampai tahun 33 sebelum penyaliban, itu adalah Isa. Tapi setelah itu yang diberitakan Paulus, yang diberitakan Ananias, yang diberitakan di Pulau Patmos, yang disembah di Vatikan sana, yang disembah di Belanda sana, yang disembah di Indonesia ini, itu bukan Nabi Isa. Itu lain. Itu Jadi Yesus intinya lain. sama atau beda gitu aja bang. Cuma bingung. Tergantung. Kalau yang Anda Jadi imani bisa sama bisa beda ya, tergantung menguntungkan siapa gitu ya. Bukan menguntungkan, tidak ada keuntungan bagi kami umat Islam. Ya Ada maksudnya hubungannya. tergantung Anda bisa mencerca kami atau enggak gitu ya. Oh enggak, bukan. Sekarang Gimana begini. Sekarang gini, menurut saudara di dalam Bible, adakah Yesus mengatakan akan datang Yesus palsu? Coba jawab, jujur. Hah? Ada nggak Yesus mengatakan waspadalah kepada Yesus palsu? Ada nggak? Yang ada akan ada nabi-nabi palsu setelah aku. Dan Yesus nabi palsu. itu ya setelah Yesus ada palsu. kan ya. Yesus palsu. Jangan ke nabi palsu dulu. Kalau Yesus palsu. nama Yesus palsu saya nggak pernah dengar. Oh, sekarang Anda dengar. Matius 24 nomor 4 nomor 5 nomor 23 24 25 26. Dengarkan. Tolong Yesus, bacakan, Bang. Oke. Yesus bersama dengan murid-muridnya di Bukit Zaitun. Berpesan Yesus kepada muridnya yang di Bukit Zaitun, apa kata Yesus? Waspadalah agar kalian jangan disesatkan. Sebab Matius 24 Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah. Itu bisa aja bang buat sendiri. Tunjukin dong. Saya bukan Paulus bang. Ya tunjukin dong. Anda punya Bible enggak? Waspadalah. Anda punya Bible, jangan ngomongin Bible. Waspadalah kepada penyesat. Waspadalah agar kamu jangan disesatkan. Orang punya Bible kok ngomong begitu. Sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku. Gitu. Waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang penyesat memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Kok bisa ngomong kayak gitu. Fitnah itu bang. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Tunjukkan aja. Jadi apabila ada orang berkata ada Kristus di sini, ada Kristus di sana, jangan kamu percaya, sebab Kristus palsu, artinya Yesus palsu akan datang melakukan tanda dahsyat, mujizat-mujizat, kekuatan-kekuatan, sekiranya mungkin menyesatkan orang banyak dan orang pilihan juga, gitu. Ya, orang abang aja nggak bisa menunjukkan kok bisa ngomong kayak gitu. Jadi Yesus palsu itulah yang datang setelah Yesus asli terangkat ke langit, yang kalian sembah di gereja, gitu abang. Ya orang nggak pernah. Abang tunjukin aja mana ayatnya. Matius 24. Matius 24. Tunjukin bang. Oke, sabar ya. Ya. Berarti kalau ada, berarti Anda sudah akui bahwa Anda menyembah Yesus palsu gitu. Ya saya cuma mau lihat aja.
Sabar. Ya, Aku ambil. siapa tahu Anda mau dapat tahun pencerahan berapa? dari abang gitu loh. Anda mau Bible tahun berapa? Yo, yang asli aja. Ya asli bahasa Yunani. Ya udah bahasa Yunani. Mau bahasa Oke. Indonesia juga nggak apa-apa. Oh, kupikir bisa bahasa Yang Yunani. penting tunjukin aja. Tunggu. Ya, tunjukin sana. Sini nih orang-orang kayak gini nih yang perlu dihancurkan nih. Banyak ngomong. Saudara mau yang tahun berapa? Mau dibacakan yang tahun berapa? Buka mic-nya bang. Anda mau tahun berapa? Karena beda-beda ini, beda-beda. Anda mau tahun berapa? Yang Anda percayai kalau itu salah gitu aja bang. Enggak. Anda mau tahun berapa? Karena salah semua ini. Enggak ada yang benar. Yang terbaru. Tahun berapa? Yang terbaru. pokoknya. Terbaru. TB berarti TB2 ya. Celirana berbeda-beda. Semua itu ajaran Kristus, bukan yang cari sendiri. Mana itu? Aku lihat tahunnya dulu karena beda-beda setiap tahun. Ya, silakan. Santai aja bang. Siapa tahu saya bisa tahu gitu loh. Saya belajar dari Bang Zuma gitu loh. Sabar. Ya, orang Muhammad aja datang 400 tahun setelah Yesus Kristus kok bisa-bisanya gitu loh. Ah, ini dia. Matius 24. Ibunya tadi tolong dipanggil ibunya biar bisa belajar. Matius 24, di manakah kau berada? Jogja bang, saya main ke sini silakan. Ya nanti aku mau mencalonkan diri jadi gubernur di situ. Sabar. Ini aku balik kameranya dulu. Rindu aku ingin jumpa. Bisa baca? Kecil-kecil ya bang. Lah terus kayak mana ini? Aku nggak bisa kalau kecil gini gimana toh? Coba dibuka, dibaca coba. Yang mana tadi? Matius 24 nomor 3, nomor 4, nomor 5. Bisa? Sampean bisa baca? Bisa. Bisa baca? Ayat berapa tadi? Nah, tunggu. Tunggu. Nah, bisa baca? Bisa? Bisa. Nah, coba. Mana ini? Kelihatan nggak? 24 ayat ke? Ayat ketiga, ayat keempat, kelima. Aku berkata kepadamu.
Udah baca ayo. Mana? Itu. Awas mulutnya masuk lalat. Tutup mulut. Cangkemmu kira ini. Bisa nggak? Bisa nggak baca? Saya tahu cangkeman itu gila asu ya. Arep nendi kan celewat dos. Sampean kan celewat dos. Bisa nggak rasa cangkeman? Bisa nggak baca iki lo? Rasa cangkeman, saya tahu. Ah, mulutnya masuk lalat nanti. Cepet ini, capek aku pegang nih kitabmu ini. Ah. Baca. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Yesus, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Ya, siapa yang datang setelah Yesus? Nah, ada yang datang kepada Paulus. Yang datang kepada Paulus ngaku Yesus iki sapa? Akulah Yesus yang kau aniaya. Iki sapa? Yang datang setelah Yesus siapa? Iblis, kata Yesus. Udah ya? Nah, Anda sudah saya tunjukkan dalilnya ada. Kata Yesus kepada orang Yahudi muridnya, waspadalah kepada penyesat. Dalam bahasa Yunani planos. Planos itu artinya pembohong, penipu, penyesat, bisa iblis yang datang padamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Oh iya. Nah, dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, gitu. Jadi setelah itu jadi Isa sama Yesus itu beda ya? Beda. Satu adalah utusan Tuhan, nabi, yang satu adalah penyesat, gitu. Oh gitu. Yang benar yang Isa apa yang Yesus, Bang? Yang jelas yang tidak menyesatkan Nabi Isa, karena Nabi Isa mengajarkan menyembah kepada pencipta langit dan bumi dan mengakui dirinya sebagai hamba Allah. Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Nah, sedangkan yang datang setelah Yesus mengaku Yesus juga, dan itulah yang sampean sembah di gereja. Makanya Anda seperti ini jadinya. Dibilang manusia juga bukan, dibilang bukan manusia juga bukan, kan gitu. Paham sampean? Oh, enggak kok. Apa ada itu saya pernah dengar itu ya. Isa sama Yesus itu sama gitu. Sama tadi aku udah menjelaskan sama sampean. Kalau yang datang kepada Bani Israel, yang tadi itu yang diceritakan ke Galilea memberitakan Injil Allah, itu sama. Tapi kalau yang datang kepada Paulus, akulah Yesus yang kau aniaya, iki bukan Yesus. Lah iya, Yesus sudah menamatkan ajarannya sebelum ke atas kok. Segala firman yang kau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada sampean semua. Nah, dan mereka murid-muridku itu percaya aku ini rasul. Piye toh? Selesai, tamat ajaran Yesus. Lalu kemudian tiba-tiba puluhan tahun setelahnya muncul penganiaya murid Yesus kok ngaku ketemu Kristus. Iki loh. Yang membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, itu kalau menurut Abang itu Isa Al-Masih. Isa Al-Masih. Biiznillah. Tidak mengenal Yesus ya Bang ya? Ya, Yesus membangkitkan orang mati, makanya dia mau dibunuh. Karena orang-orang yang membenci dia tidak ingin kemudian Yesus itu berkarya lebih banyak, menyelamatkan orang banyak, nggak mau. Maka mereka sekarang si iblis. Bang. Belum selesai jawaban saya, wong situ yang bertanya belum selesai jawabannya, bertanya lagi. Oh ya. Pertanyaan itu satu-satu gitu loh. Awas mulut masuk lalat. Apa pertanyaannya? Yang bisa membangkitkan orang mati, mengampuni orang berdosa itu Tuhan atau manusia, Bang?
Nah, Tuhan pencipta langit dan bumi memberikan mukjizat kepada utusannya untuk bisa membangkitkan orang mati. Gitu. Bang, saya tuh tanyanya bukan itu. Yang bisa mengampuni dosa orang, membangkitkan orang mati, itu kehendak Tuhan apa kehendak manusia? Kehendak Tuhan. Makanya Yesus mengatakan, aku Yesus tak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yesus mengatakan Pak Abang itu. bilang dia iblis. Yang iblis itu yang kamu sembah beda dengan Yesus yang datang ke tengah Bani Israel. Itu berbeda. Nah, situ nggak ngerti, situ nggak paham. Yesus yang datang kepada Bani Israel dengan Yesus yang datang kepada Bani Kampret kayak sampean ini, itu beda. Dua Yesus yang berbeda. Memang jadinya Yesus beda. Saiki bodoh, itu karepmu jane. Melaku-melaku ngejele wedhus sampean. Aku udah bilang Yesus itu ada dua. Yesus yang penginjilan kepada Bani Israel dan Yesus yang kau sembah di gereja itu beda. Yang kamu sembah di gereja itu beda. Pedofilmu imani. Alah, kau menghujat sampean jago, jangkrik. Sampean edan menolak kebenaran piye to? Gung. Kapur dia. Marah dia, dibilang awas mulutmu masuk lalat. Marah dia, dibilang mulutmu masuk lalat. Dari tadi dia tertawa terus teman-teman. Orang si temannya yang tadi pertama menjelaskan, dia yang tertawa, senyum-senyum, habis itu marah-marah. Cangkemmu tak suek. Tak suek. Oke, selamat siang Ratu Asra. Silakan teman-teman non muslim, ketik 3 untuk naik di atas. Silakan. Ketik 3 non muslim. 3 itu artinya lahir, mati, bangkit. Silakan. Baper dia, iya betul. Tensinya tinggi, masih muda padahal. Cuman sudah metik dia, mulutnya sudah metik tanpa gigi. Allahu Akbar, Masya Allah. Gagal maning son. Ada nih. Ya, siang saudara. Silakan. Katolik Protestan. Terima kasih. Ini cuma memberi tanggapan aja nih. Saya lihat rame nih masalah etis sama Juma. Apa itu? Ini kita bahas topik Anda aja ya, biar nggak jauh ya. Ini firman Allah, Al-Quran atau Bible, seperti itu kah? Iya, betul. Firman Allah itu menurut saya ada di Al-Quran dan Bible. Kalau di Bible ada firman Allah, mungkin maksud Anda itu terjemahannya. Jadi terjemahan itu bukan lagi firman Allah, itu bahasa manusia, Bang. Kalau Anda membilang Alkitab itu bahasa manusia, sama seperti mungkin orang-orang Kristiani menyebutkan Al-Quran itu bahasa manusia juga itu. Wahyu diterima oleh Nabi Muhammad itu adalah agama Ibrani, berasal dari bangsa yang salah. Kristen itu agama dari barat, bukan dari orang-orang Yahudi yang ngajarin, bukan. Kristen itu agama yang berdiri di barat, agama kekaisaran Roma. Pertama disebut Katolik, terpecah menjadi Kristen, Protestan. Jadi beda, Bang. Nasrani lah yang berasal dari Nabi Isa, dari Yahudi atau Bani Israel atau ahli kitab. Sedangkan Kristen itu berbeda.
Itu kan pendapat Anda. Tapi Ya, itu kalau fakta. orang itu fakta. itu nggak bisa Yesus dibilang fakta. Karena Bible Anda sama. Coba baca Alkitab. Itu nabinya sama. Enggak, kalian yang plagiat, kitab kalian yang plagiat. Jadi bagi kami Kristen itu bukan ajaran para nabi. Makanya Kristen hari ini tidak berkembang di tanah tempat kelahiran nabi-nabi. Karena Kristen itu tidak bertumbuh dari ajaran nabi-nabi termasuk Yesus. Yesus tidak mengajarkan agama Kristen. Sekira begitu abang, silakan nanti cari akun yang bisa buka kamera, baru minta permintaan lagi. Itu ya. Jadi kita umat Muslim itu sudah paham Kristen dan Nasrani dua agama yang berbeda. Injil dan Bible dua kitab yang berbeda. Gagal maning son. Mantap. Halo, selamat siang. Semangat siang saudara Robi. Halo. Halo, selamat siang. Selamat siang. Halo, selamat siang. Ributnya. Halo saudara, selamat siang. Halo, selamat siang. Halo. Iya, siang juga. Ya, selamat siang Bang. Siang. Katolik Protestan? Ya, gimana kabar Bang? Katolik Protestan, saya baik. Kristen. Silakan buka kamera Bang, silakan. Oh ya Bang, bentar ya. Mana sih ya? Ikut aku. Mana pula cara on cam ini ya? Dan kalau juga dulu. Bentar. Hotel berangkat kok. Oke Bang. Oke. Silakan bisa menjelaskan mungkin tema ini, silakan. Di rumah. Silakan. Bentar ya. Silakan. Halo. Halo juga suaranya, iya suaranya tenggelam, putus-putus ya. Gimana? Halo, kedengaran nggak suaraku Bang? Kedengaran. Kedengaran. Ya, halo. Waduh. Kedengaran suaranya. Halo. Minta tolong coba ulangi dulu topiknya Bang. Iya. Jadi Yesus menerima firman dari malaikat. Kemudian Musa juga menerima firman dari malaikat. Nabi Muhammad menerima firman dari malaikat. Nah, ini penulis-penulis Bible, kitabnya orang Kristen yang kalian sebut Perjanjian Baru itu terima dari mana? Yesus menerima firman dari Allah Bang. Ya, melalui perantaraan malaikat. Nah, sekarang penulis Bible menerima firman dari mana? Dari Allah Bang. Di mana dalilnya? Ada di Alkitab Bang. Ya, boleh tunjukkan. Iya, silakan. Apa tadi Bang? Penulis Bible menerima firman dari malaikat itu tertulis di mana? Itu kita saksikan aja lah dulu Bang, jangan dulu bagaimana Yohanes menulis kitab Wahyu. Itu kan dia mendapatkan pengilhaman dari Allah Bang, di Pulau Patmos. Di Pulau Patmos, Yohanes.
Bukannya dia Yohanes ini murid Yesus gitu. Bukan ya? Beda ya? Yohanes bukan satu, Bang. Ada Yohanes murid Yesus, ya Yohanes murid Yesus. Ada juga Yohanes Pembaptis, Bang. Ya, yang saya tanya, yang menulis kitab Wahyu itu murid Yesus atau bukan? Murid Yesus, Bang, murid Yesus. Tapi ada juga setelah murid Yesus ada juga penginjil kayak misioner yang menerus itu. Enggak, yang penulis Wahyu aja, penulis kitab Wahyu di Patmos itu murid Yesus atau bukan? Penulis kitab Wahyu di Patmos itu Yohanes Pembaptis ya? Bukan. Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis sudah mati setelah Yesus. Berarti murid Yesus kan? Yang selesai penggorengan. Iya, murid Yesus, Bang. Yesus. Ya, murid Yesus. Kalau murid Yesus, Yesus sudah sampaikan pengajarannya sebelum penyaliban. Iya. Nah, terus kenapa muncul lagi? Kenapa muncul lagi ada pewahyuan di Pulau Patmos? Itulah ilhamnya Allah, Pak. Ya, tapi kan Yesus yang sebagai penyampai firman, ya mana yang betul? Yesus kah penyampai firman atau mana ini? Yang mana yang betul? Yesus itu bukan hanya menyampaikan firman, Bang Jum. Tapi ada beberapa yang pertama itu dia itu juga sebagai korban yang sempurna. Yang kedua, Yesus juga yang menyampaikan firman. Yang ketiga, Yesus itu yang menebus dosa-dosa manusia juga. Sebagai penyampai firman aja, kita nggak usah yang lain. Yesus sebagai penyampai firman, apakah menyampaikan firman kepada Yohanes di Pulau Patmos? Menyampaikan firman. Gimana sih, Mama? Sila. Ya. Kurang apa pertanyaannya? Ya, apakah Yesus yang menyampaikan firman kepada penulis kitab Wahyu? Oh, berhubung dengan si Yohanes tadi kan? Enggak, bukan. Jadi, apakah Yesus yang menyampaikan firman kepada Yohanes tadi? Kenapa perlu Yesus itu sementara Yesus itu yang menyampaikan firman? nah, Yesus kan sudah disalibkan sehingga si Yohanes ini berada di Pulau Patmos diasingkan. Nah, terus siapa yang datang ke sana memberikan firman? Allah melalui, makanya ada penginspirasian dan pengilhaman dari Allah kepada Yohanes. Oh, berarti masih ada lagi penyampai firman setelah Yesus. Nah, dengar Bang, Yesus Yesus datang ke dunia itu bukan sekedar hanya manusia, tapi itulah firman. Firman adalah Yesus. Nah, ketika Yesus lahir ke dunia, dia memberitakan Injil, dia memberitakan firman. Dia datang ke dunia bukan hanya sekedar Taurat, tapi menggenapi firman Tuhan. Kemudian Yesus disalib, bukti pengorbanan atau bukti penggenapan dari nubuat tersebut. Nah, dan ada juga amanat agung setelah Yesus disalibkan, pergilah jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Nah, murid-murid Yesus inilah yang menyampaikan firman Tuhan yang disuruh oleh Yesus kepada mereka. Itu Bang. Oke, Yesus sebelum penyaliban sebagai penerima firman dari Tuhan telah mengatakan segala firman yang Tuhan berikan telah aku sampaikan. Semua firman yang Bapak berikan kepadaku telah aku sampaikan semuanya. Berarti tak ada lagi firman. Kok tiba-tiba muncul ada firman baru? Oke lah Bang, bukan mau apa Bang ya. Dan kali kita ngobrol lagi ini mau melayat. Oke, sip. Mau berangkat. Oke Bung, oke, makasih ya. Oke Bang, baik, sehat selalu Bang. Makasih. Nah, coba kita dengarkan yang perempuan tadi, teman-teman. Begitu lancarnya doktrinnya keluar kan ya. Itu yang diajarkan tuh.
Doktrin itu doktrin. Itu doktrin, tidak sesuai dengan apa yang ada di lapangan gitu. Halo saudara Geran, selamat siang. Halo Bang, selamat siang Bang. Siang. Katolik Protestan. Katolik Protestan abang ini. Saya GKJ Bang. Apa itu? Gereja Kristen Jawa. Oke. Silakan buka kamera bang, kita diskusikan ini. Oke, selamat siang Bang. Siang juga. Apa ini? Ya. Ini apa? Temanya terkait dengan firman Tuhan, apakah Al-Quran atau Bible? Ya, oke. Oke, silakan mungkin bisa bernarasi lebih dulu. Aduh, apa ya ini ya? Firman Allah itu maksudnya Bible? Al-Quran atau Bible? Ya mungkin kedua-duanya Bang. Kalau Al-Quran firman Allah, ya itu iman yang kami imani. Nah sekarang ini yang jadi permasalahan bagi kami tentang Bible-nya. Bagaimana Anda bisa mengatakan itu firman Allah sementara Yesus sendiri sebagai firman yang datang jadi daging katanya, yang adalah penyampai firman, itu tidak pernah mengenal buku-buku tersebut. Nah, Bang, yang namanya Bible itu kesaksian. Jadi itu tulisan dari orang-orang yang pernah bersama atau mengetahui mengenai apa yang diajarkan Yesus. Bukan seperti Quran Bang. Kalau Quran didikte Allah satu-satu gitu ya. Alkitab nggak begitu Bang. Alkitab itu tulisannya manusia Bang. Oh berarti bukan firman Tuhan ya? Nah salah lagi Bang. Nih Bang, abang sarjana nggak? Alhamdulillah. Nah Anda pernah bikin tugas akhir kan? Iya. Nah, pada waktu Anda bikin tugas akhir itu kan, itu semua adalah tulisan Anda. Tetapi idenya dari mana, Bang? Dari dosenmu kan? Iya. Nah, Alkitab juga begitu. Alkitab itu ditulis berdasarkan apa yang diajarkan oleh orang-orang yang waktu itu mendengar apa yang difirmankan oleh Yesus. Ya itu dia, makanya bukan firman Tuhan. Terima kasih. Loh, kalau Anda sekarang menulis yang dimaksud dengan firman Tuhan itu apa, Bang? Yang berasal dari Tuhan menuju kepada utusan Nabi. Nah iya, itu kan kemudian ditulis ulang oleh orang-orang yang mengetahui Bang. Nah sekarang yang menerima firman, yang bertugas menerima firman dari Elohim itu siapa? Yesus, Matius, Markus, Paulus, atau siapa di antara mereka? Matius, Markus dan sebagainya. Bukan Yesus. Loh, Yesus itu kan firman yang hidup Bang. Yesus itu firman itu sendiri. Nah kalau Yesus firman itu sendiri, kenapa dia masih menerima firman dari Tuhan? Kapan dia menerima firman Bang? Yohanes dia mengatakan begini di Yohanes 12:49-50. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk aku katakan dan aku sampaikan, dan firman Tuhan itu adalah hidup yang kekal. Itu buktinya. Betul. Itu Yesus menerima firman. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Nah, Yesus sebagai penerima firman dan penyampai firman. Coba Bang Suma tahu nggak di mana Yesus menerima firman? Ya, itu beban di Anda karena Yesus mengatakan dalam. Nah, oke. Jadi saya terangkan ya maknanya Bang ya. Sabar dulu. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Berarti Yesus menerima firman. Yohanes 1:51, Yesus berkata, engkau akan melihat malaikat akan naik turun kepada anak manusia. Apa tujuannya? Untuk menyampaikan firman. Silakan. Bukan Bang, tidak ada yang namanya kok. Di mana ada narasi malaikat menyampaikan firman kepada Yesus itu yang mana? Memberikan kekuatan dan mengajarkan kepada Yesus di dalam Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan. Diinterpretasikan memberikan firman, Bang. Segala firman yang engkau beri. Ya. Ada yang memberi, ada yang menerima. Betul. Yesus menerima apa? Firman. Nah, itu menerima firman. Ya, jadi di mana? Ya, Yesus menerima firman.
Jadi begini bang, yang jadi permasalahan adalah, bang tidak tahu mekanisme penerimaan firman tersebut, ya. Ya udah, nggak usah dibahas itu. Yang pasti anda sudah paham bahwa Yesus penerima firman. Titik. Betul, tapi mekanismenya yang anda tidak tahu, salah. Sabar dulu. Sekarang anda sudah akui Yesus penerima firman. Betul, jasmaninya menerima firman. Oke, jasmani lagi muncul ajaran Pak Ulsik. Yesus menerima firman kan? Betul, jasmaninya menerima firman sebagai manusia. Terus yang anda katakan firman menjadi daging itu apanya? Nah itulah bang, makanya ketika dia itu sudah menerima dari bang, kenapa khawatir bang? Bang, coba bang, sekarang kita diskusi. Firman menjadi apa? Sabar, firman menjadi apa? Menjadi daging. Daging menerima firman, maksudnya apa itu? Nah, saya terangkan bang, makanya. Oke, silakan. Ya, saya terangkan, dengarkan ya. Begini bang. Silakan. Jadi makna firman menjadi daging, Allah menjadi manusia, Allah menjadi firman itu maksudnya Allah itu tetap roh bang, seperti halnya Allah Subhanahu Wa Taala tetap roh. Jadi yang menjadi daging apa? Dengarkan dulu. Terus nggak usah terlalu lebay. Jadi yang menjadi daging apa? Karena anda nanti salah, karena anda selama ini salah mengerti bang. Anda belum ngomong, saya sudah paham. Jadi yang menjadi daging ini apa? Jadi sekarang begini. Jadi yang menjadi daging ini apa? Anda selalu berpendapat dari pikiranmu sendiri, padahal itu. Saya bertanya loh. Yang menjadi daging ini apa? Orang mau diterangkan, Anda ngomong dulu. Yang menjadi daging ini apa? Nah makanya lagi saya terangkan, Anda diam dulu. Kenapa takut sekali begitu? Ya? Enggak, yang menjadi daging ini apa? Nah begini, saya terangkan ya, dengarkan. Ya, silakan. Allah itu roh, ya. Kemudian Allah dengan kuasanya, yang sebagai Allah itu kan maha kuasa, dengan kuasanya menggunakan jasmani anak Maria tersebut untuk melaksanakan, untuk menyampaikan firman-Nya kepada manusia. Itu makna roh menjadi daging, Allah menjadi daging itu. Oke, diam. Saya tanggapi dulu, biar yang kita paham. Jadi menurut saudara, Tuhan Anda yang adalah roh menjadikan anak Maria yang murni anak Maria yang adalah manusia sebagai penyampai firman. Ya. Berarti Yesus penyampai firman kan? Betul, dan tadi saya katakan begitu. Lalu firman jadi daging itu maksudnya apa? Ya itu tadi, Allah dengan menggunakan kuasanya, menggunakan jasmani tersebut untuk berfirman bang. Jadi tidak memberi seperti kepada Nabi Muhammad. Firman menjadi daging. Firman menjadi daging itu maksudnya apa? Maknanya itu juga dengan kuasanya Allah menggunakan jasmani anak Maria itu untuk berfirman. Firman menjadi daging itu maksudnya apa? Nah itulah kesalahan Anda memaknakan menjadi seakan-akan berubah menjadi. Tidak bang, salah itu. Oh berarti firman menjadi daging itu sama dengan manusia yang lain, bang. Didengarkan ya, firman menjadi daging itu maknanya Allah dengan kuasanya menggunakan jasmani tersebut untuk berfirman. Itu maknanya bang. Oh iya. Berarti Yesus sama seperti Musa. Tidak bang, ingat bang. Menjadikan daging Musa sebagai penyampai firman. Salah bang, salah. Bedanya di mana? Silakan. Bedanya begini ya. Jadi yang berfirman itu Allah langsung, tapi menggunakan daging untuk menyampaikan pada manusia, bukan mengajari daging itu dulu. Ya, berarti yang berbicara di situ adalah Allah itu sendiri. Tapi menggunakan lidahnya manusia, karena Allah tidak mungkin berbicara langsung pada manusia, bang. Iya, berarti yang berbicara di situ Allah itu sendiri. Tapi menggunakan lidahnya manusia, bang. Itu bedanya dengan Musa? Kalau begitu bedanya dengan Musa apa? Nah, kalau Musa itu Allah berkata pada Musa nyimpen bang. Musa merekam kemudian baru menyampaikan. Beda dengan Yesus, bang. Jadi Musa, Allah berfirman kepada Musa. Ya, bedanya dengan Yesus? Kalau Allah itu menggunakan Yesus itu sebagai jasmani untuk menyampaikan omongannya sendiri, bang. Bedanya apa dengan Musa? Bang, dengarkan. Kalau Musa sama Nabi Muhammad itu Allah berkata dulu, Musa ABCDE, Muhammad ABCDE. Ya, bedanya dengan Yesus? Yesus juga begitu. Kalau Yesus begitu juga. Dengar. Yesus enggak dong. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Makanya yang dikatakan Yesus tidak berkata. Makanya begitu betul bang. Takut. Makanya Yesus mengatakan itu. Jangan ngelak bang, jangan ngelak. Kenapa bang? Kena deh. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Kena deh.
Nah, makanya dia nggak berkata tadi dari katanya diri, beda karena yang berkata dengan itu Musa. Allah, Bang. Yang berkata itu Allah, Bang. Tadi katanya beda. Ternyata Sekarang Yesus dengerin tidak dulu. berkata-kata Coba Anda dari dirinya dengarkan dulu, saya sendiri. terangkan. Anda saya dengar dulu. Kalau berani coba Anda diam dulu. Nggak berani Kena kan? deh. Nggak berani kan? Nggak berani. Tunggu. Ternyata Tunggu. Anda nggak berani. Yesus Ayo. berkata tidak berkata-kata dari dirinya. Oke, saya terangkan. Siapa dirinya? Siapa dirinya? Ya Yesus itu jasmaninya. Nah, ini jasmani apa tadinya? Murni Jasmani manusia, punya- murni Ya. ciptaan. Murni ciptaan. Jasmani itu murni ciptaan. Jasmani Murni itu ciptaan. Betul. Murni ciptaan. Betul. Jadi Yesus itu ciptaan lagi. Betul, ya, memang. Jasmani Ya. itu murni ciptaan. Buat teman-teman di bawah ya, buat teman-teman Murni di bawah direkam ciptaan. ya. Buat Oke. teman-teman di bawah ini dengarkan ya, diskusi saya dengan Bang Jumani dengarkan ya. Ayo dengarkan, ayo kita lanjutkan Bang, ayo. Jadi Yesus ini adalah ciptaan. Oke. Jasmaninya ciptaan. Iya, memang jasmani ciptaan. Jasmaninya ciptaan. Iya, memang Jasmani rohnya juga ciptaan. ciptaan. Apanya Roh yang itu bukan Allah, ciptaan? Bang, bukan ciptaan. Siapa Loh, yang bilang rohnya roh yang ciptaan? ada di dalam kita juga ini roh Allah. Beda Bang, yang di dalam diri kita bukan roh tapi nyawa Bang. Roh itu tidak ada di diri kita. Coba Anda baca Buat Kejadian teman-teman di bawah 6 ya, nomor buat 3. teman-teman di bawah perhatikan ini Kejadian ya. 6. Kejadian 6 nomor 3. Zakaria 12 nomor 1. Kita lihat ayo. Kita lihat nih diskusi Bang Cuma seperti apa. Kita ukur Bang Cuma seperti apa. Ayo kita teruskan ayo. Ayo teruskan. Kejadian 6 nomor 3 boleh Anda baca? Ya, silakan. Anda baca. Silakan Anda aja, saya percaya Anda. Oke, Kejadian 6 apa isinya? Silakan baca deh. Apa isinya? Anda mau kemana? Anda mau Kejadian 6 nomor 3 apa isinya? Silakan. Kejadian 6 nomor 3 isinya apa? Nggak usah, sekarang Anda aja mau ngomong apa, silakan. Kejadian 6 nomor 3 isinya apa? Maksa, karena Anda tidak berani meneruskan kan? Oke, dengarkan. Kejadian Oke, 6 Kejadian 6 nomor 3. Lalu kemudian Adam turun ke bumi bersama dengan Hawa untuk mengajarkan bahwa dia telah berdosa. Betul? Bunyinya begitu? Di mana kalimat itu, di mana seperti itu Bang? Jangan bikin sendiri Bang. Yang tadi Kejadian 6 nomor 3. Silahkan baca dulu Bang. Katanya paham. Loh. Saya paham, makanya saya katakan Anda salah itu karena saya paham. Adam turun ke bumi bersama dengan istrinya karena dia telah melakukan dosa di Eden. Betul? Yang bilang turun ke bumi siapa Bang? Dia ke bumi, betul? Ya diturunkan Bang, bukan turun ke bumi. Oke, diturunkan. Betul? Kejadian 6 begitu? Makanya dibaca Bang, jangan dinarasikan sendiri. Gak ngerti dia. Ya. Teman-teman di bawah paham. Jadi Kejadian 6 itu berbunyi apa? Diskusi dengan Suma. Kejadian 6 itu apa? Berdiskusi dengan Jadi Suma. Kejadian 6 itu apa? Kejadian 6 itu berbicara tentang apa? Jangan di-mute. Kejadian 6 itu berbicara tentang apa? Nggak bisa didengar lagi. Kejadian 6 nomor 3 itu berbicara tentang apa? Buka, mic-nya dibuka. Oke, silakan. Kejadian 6 itu. Iya, kita Kejadian baru 6. menganalisa, jangan menginterpretasi. Tidak, Anda tadi mengatakan Anda paham. Anda sok paham, sok pintar. Gak usah ngomong begitu Bang, gak usah framing. Anda yang ngomong Bang. tadi kok. Anda yang ngomong kok. Saya kan minta dibaca dulu. Saya sudah tahu isinya, tapi dibaca dulu. Ya, coba apa isinya kalau gitu? Silahkan baca dulu. Diisinya apa dulu? Terkait Ya, apa? Nggak berani. Yang ngeles itu. Anda tidak berani Yang ngeles meneruskan itu. karena Anda tahu. Yang ngeles Anda itu. tidak berani meneruskan karena Anda mengatakan Anda tahu. Jadi apa? Bang, Kejadian 6 itu membahas saya apa? tahu isinya, tapi saya perlu menarasikan supaya sekarang itu Anda baca supaya kita sama-sama ngerti isi aslinya, Bang. Kalau Ya. Anda tahu Kejadian 6 itu berbicara apa? Sekarang baca dulu, Bang. Baca dulu. Bilang dulu, aku nggak tahu. Tolong ajarin aku semua. Bilang dulu Nggak gitu. usah, saya ngerti soalnya, Bang. Tapi baca dulu. Kalau Anda tahu, itu membahas tentang apa? Sekarang Anda tahu nggak isinya? Anda tahu aku yang membawa data loh. Kamu yang membawa data, tapi kamu nggak tahu. Ya, Anda yang mengatakan kamu tahu. Sekarang kamu tahu nggak? Google dulu. Kamu tahu nggak sekarang? Google dulu, biar tak ajarin. Yang membawa siapa? Yang membawa itu siapa? Kamu kan? Google dulu. Sekarang saya tanya, kamu tahu nggak isinya?
Google dulu. Mampus, bodoh, blow on, tolol, ongol, idiot. Bodoh, tolol, cuman kemampuan bernarasi doang, omong kosong. Saya bahas tentang Adam, dia iyakan gitu loh. Dia iyakan, apa buktinya dia iyakan? Dia mengatakan apa? Bukan begitu, dia bukan dia turun tapi diturunkan. Nah, berarti dia nggak tahu Kejadian 6 itu membahas tentang Tuhan mengatakan, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam diri manusia, sebab manusia itu hanya 120 tahun saja. Pret, nggak paham apa-apa gitu loh. Nggak ngerti apa-apa tapi sombong. Itu dia. Nah, kita belum sampai pada poinnya teman-teman. Belum sampai, masih jauh sekali. Terkait dengan Yesus adalah firman. Ternyata Yesus adalah firman, ternyata dia sudah akui bahwa Yesus itu ciptaan. Tepuk tangan dulu di bawah. Berarti selama ini saudara kita Kristen menyembah ciptaan Tuhan. Oke? Saudara kita Kristen, menurut tadi orang Kristen tadi, Yesus itu ciptaan Tuhan. Berarti orang Kristen harus paham hari ini bahwa mereka orang Kristen adalah penyembah ciptaan Tuhan. Keren, thank you. Semakin hari semakin terbuka. Dinda Dio atau yang lain, mohon izin bisa ke atas dulu. Saya mau ibadah sejenak. Kita sudah terpuaskan sedikit setelah ada pengakuan Yesus itu ciptaan. Alhamdulillah, artinya Al-Quran tidaklah salah ketika mengajarkan kebenaran. Bahwasanya semisal penciptaan Isa adalah sama seperti penciptaan Adam, sama seperti penciptaan Isa. Artinya bahwa betul Al-Quran, Yesus adalah ciptaan yang kemudian dalam Al-Quran dikenal dengan Isa alaihissalam. Assalamualaikum Dinda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kandaku, menyala kandaku. Saya ibadah dulu deh, asar dulu deh. Siap. Lanjut teman-teman, jangan kemana-mana teman-teman, tetap di sini. Ya, buat teman-teman aku mau nyampaikan tap-tap layar kalian, kemudian typingan kalian. Alah, sumpah penakut, kabur. Orang tua bawa tanah kau banyak cakap kau. Kebir. Kayak apa aja kau. Kayak keren kau begitu, norak tahu. Teman-teman, typingan kalian, tap layar kalian, share kalian, itu sangat mempengaruhi algoritma TikTok Bang Zuma. Jadi itu nanti akan kebaca secara random atau otomatis dari pihak TikTok, sehingga room ini atau komal ini bisa lebih mudah untuk diakses oleh setiap user TikTok dimanapun dia berada. Gitu ya teman-teman ya. Jadi tolong dibantu tap layarnya, kencangin terus, nggak usah naik. Kalian nggak usah naik dengan tap layar itu, dengan share kalian, dengan typingan apa aja typingnya. Pokoknya typing apa aja yang jelas typingan itu membantu dan menguatkan komal kita atau menguatkan narasi Bang Zuma atau narasi teman-teman Muslim. Gitu ya teman-teman ya. Jadi apapun yang kalian typing di bawah itu bebas. Ya, teman-teman Muslim nggak usah saling menyerang dengan typingan Muslim yang lainnya. Pokoknya hantam aja terus. Itu akan mempengaruhi algoritma TikTok. Insya Allah sekarang kita sudah naik dari nomor 14, dari 38 naik ke 26, sekarang naik ke nomor 14 terpopuler di Indonesia. Jadi ini akan membantu komal ini insya Allah lebih mudah untuk digapai oleh setiap user TikTok, khususnya di Indonesia dan juga di luar Indonesia. Dan ini insya Allah bisa menjadi ladang kebaikan untuk kita semua. Kalau seandainya ada orang yang mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah disebabkan karena berdiskusi dengan Bang Zuma atau edukasi yang dia dengarkan. Gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Arifin Nasution, Muslim atau Kristen? Rahmat Jufri. Halo Bang, selamat siang menjelang sore. Baik. Ya, silahkan teman-teman Kristen yang mau naik berdiskusi silahkan.
Teman-teman muslim dibawa aja ya, di tap layar aja. Tap layar aja. On cam Bang Dio. Waduh, aku kalau on cam nanti betina-betina hoten pada ngechat minta WA nanti. Ya, Khairuddin Man. Oh, dan namanya muslim ini. Kalau muslim Bang? Ya, silahkan teman-teman Kristen yang mau naik berdiskusi dengan kami di atas, silahkan mengajukan permintaan naik. Mumpung Bang Zuma lagi istirahat ya kan. Kalau sama aku, wah gampang lah. Di Pratama nih nggak terlalu inilah, gampang. Ayo naik. Halo Bang. Ya, cai cancer. Ya. Katolik atau Protestan Abang? Kristen Bang, Kristen. Oke, silahkan Abang. Abang mau diskusi dengan tema, sesuai tema, tunggu Bang Zuma, atau mau kita Bang ini orang kita sini Bang, orang awam ini, orang awam di agamanya kita Bang. Coba Bang kita kalau saya lihat-lihat Bang Zuma memakai narasi-narasi tentang Alkitab sama dengan seperti tadi ya. Ya. Seperti tadi ya Bang. Kenapa itu Bang? Dia bilang apa itu tadi? Apa itu? Kita ngomong tadi ya. Orang menyembah ciptaan Tuhan, orang menyembah manusia. Iya. Yesus itu manusia bukan? Iya, dia manusia yang dikirim, dia yang dikirim oleh Allah. Yang Allah berwujudkan jadi manusia kan itu Bang. Oke. Dia adalah manusia yang dikirim oleh Allah. Yang mengirim dia Allah sendiri yang kirim Bang. Dari cerita Alkitab Allah, itu Allah sendiri. Oke. Baik, Allah ini Tuhan bukan? Allah juga Tuhan Bang, tapi bukan dalam artian Tuhan yang di dalam yang jadi manusia atau yang ada di atas. Allah itu cuma satu, Allah yang Allah. Ya, berarti Allah ini Tuhan tapi bukan manusia. Kalau Yesus Tuhan yang merupakan manusia, betul? Iya. Ya, berarti berapa Tuhanmu? Cuma satu Bang. Itu yang nama tuh Tritunggal. Iya, tadi kau bilang Allah itu. Tadi kau bilang Allah itu adalah Tuhan itu, Bang, yang bukan kebanyakan manusia. dari Muslim itu Bang selalu mereka mempermasalahkan yang tentang arti Tritunggal. Aduh, kemana-mana Bang ini. Jangan kemana-mana lah. Mau bahas kemana-mana Bang. Mau bahas. Susah sekali di luar Kristen Allah itu tadi itu kau bilang. Tadi kau mengatakan Allah. Sebentar. Tadi kau mengatakan Allah itu adalah Tuhan tapi bukan manusia. Yesus adalah Tuhan tapi dia manusia. Berarti ada berapa Tuhan? Tuhan sebagai manusia. Nah, berarti ada berapa Tuhan? Itu cuma satu Tuhannya itu yang wujudan jadi manusia itu juga Tuhan, itu yang dikirim dari atas Allah yang menjelma jadi Tuhan dalam wujud manusia. Inilah doktrin Kristen. Inilah yang berusaha diluruskan oleh Bang Zuma biar kalian tuh cerdas, nggak bego permanen. Siapa yang tadi bego? Kau bilang Abang pinter. Oke, iya aku pinter dong, makanya aku bisa jelasin. Sini aku jelasin, biar kau pinter, biar kau nggak bodoh permanen. Kau dengarkan aku. Tadi kau mengatakan, aku konfirmasi. Apakah Allah itu Tuhan? Kau bilang tadi Yesus itu adalah Tuhan yang dikirim, anak Tuhan, anak Allah yang dikirim oleh Allah. Aku tanya, apakah Allah yang mengirim Yesus? Iya. Nah, Allah ini Tuhan bukan? Kau bilang iya, Tuhan. Yesus Tuhan bukan? Nah, kau bingung kan? Kau berusaha untuk mencari jalan keluar. Apa jalan keluarnya? Oh iya, kalau Allah itu Tuhan tapi bukan dalam wujud manusia. Kalau Yesus Tuhan tapi dalam wujud manusia. Kalau begitu, ada berapa Tuhan? Kesimpulannya ada 2 Tuhan. Tapi kau malu untuk mengatakan itu. Dalam ajaran orang Bang tidak ada tuh 2 Tuhan, 3 Tuhan. Cuma satu saja, itu Allah yang dibawa di surga. Tadi barusan. Kalau begitu tadi barusan siapa yang ajarin kamu begitu? Kamu ngomong tadi Allah itu pertanyaannya Tuhan, Bang bilang manusia. Tuhan, ada berapa Tuhan yang terang Tuhan Bang bilang Yesus Tuhan, Allah juga Tuhan. Jadi orang menyembah sekarang menyembah 3 Tuhan. Oke, kalian menyembah 3 Tuhan. Orang tidak menyembah 3 Tuhan Bang. Berapa Tuhanmu? Cuma satu.
Oke, cuma satu. Allah Bapa Tuhan bukan? Kita hitung ya. Apa bang? Sebentar, aku aktifkan kamera dulu. Bang, kita hitung ya bang. Abang lulus kan matematika kan? Iya bang. Oke. Tuhannya abang ada berapa? Satu. Oke. Allah Bapa Tuhan bukan? Tuhan. Yesus itu Tuhan bukan? Tuhan. Sudah berapa itu Tuhan bang? Kalau menurut abang itu pasti sudah 2 Tuhannya ya. Enggak, bukan menurut aku tanya kamu yang jawab. Sudah berapa Tuhannya? Oke, 2. Tadi kau bilang Tuhanmu 1, sekarang kau bilang Tuhanmu 2. Penjelasannya begini bang. Penjelasannya, kalau abang lihat sekilas begitu, abang bilang Tuhan bisa ada 2, dan Tuhan itu sama Allah Bapa di surga. Tuhan Yesus ini dia bang. Itu dari surga Allah sendiri yang berwujudkan. Sebentar bang. Aku pencet dulu tombol on untuk doktrin. Lanjut bang. Dari Bapa di surga kan dikirimkan Yesus ke bumi untuk menebus dosa-dosanya orang. Itu Tuhan Bapa yang berwujudan manusia. Itulah dia firman yang turun dan menjadi daging. Itu manusia itu Yesus itu. Oke. Itu bang, seperti dia sendiri saja yang turun di bumi bang. Jadi Allah Bapa Yesus itu jalan bang. Yesus itu jalan sampai ke Bapa. Iya, aku tanggapi dulu. Berarti Allah Bapa ini menjelma jadi manusia, turun ke bumi, begitu? Firman-Nya menurun ke bumi bang. Dia berfirman. Dia berfirman. Firman itulah bang yang jadi manusia. Oh, Allah ini berfirman, firman itulah jadi manusia. Iya bang. Yang jadi manusia ini Tuhan bukan? Karena Bapa sendiri. Oh, Bapa sendiri. Berarti firman. Oke. Jadi berarti firman yang Tuhan juga. Jangan gugup lah bang, santai aja lah. Ada bang. Iya, abang kayak gemetar itu gitu. Kan ada Bapa sendiri itu bang yang berfirman, makanya manusia ada mewujud oleh itu Tuhan Yesus itu. Oke, baik. Oke, baik, sudah. Saya sudah paham. Saya sudah paham. Berarti saya konfirmasi dulu. Allah Bapa itu berfirman, kemudian firman itu menjadi daging, menjadi manusia, menjadi Yesus. Berarti Yesus ini adalah Tuhan, begitu? Iya bang. Oke, ketika Allah Bapa itu berfirman, jadilah terang, terjadi terang. Terang ini Tuhan bukan? Itu penciptaan bang. Kok jadi penciptaan? Yesus berarti bukan penciptaan? Itu kan dari firman juga. Penciptaan bukan berarti bang ciptaan cuma satu begitu bang. Kan banyak DP konsep-konsep ciptaan bang. Kalau Yesus diciptakan yang Tuhan berfirman dan jadilah manusia, itu for apa bang? DP tujuan baru diselamatkan 4 orang bang. Iya, saya paham. Dia tidak sama dengan abang bilang. Abang bilang jadi langit, maka jadilah langit. Bukan begitu bang DP cara konsep. Langit ada terus sampai selama-lamanya, sampai kiamat ada langit bang. Sebentar. Allah Bapa itu pernah nggak berfirman jadilah terang? Pernah nggak? Waktu penciptaan dia berfirman itu bang. Untuk penciptaan dia berfirman. Yesus itu diciptakan dengan firman bukan? Diciptakan dengan firman. Tapi orang itu ciptaan yang sangat mulia bang. Beda dengan langit, bumi, isi bumi itu beda bang. Manusia itu ciptaan Tuhan yang sangat mulia bang. Bentar, ulang dikit. Yesus itu diciptakan dengan firman, betul? Firman yang jadi manusia bang, bukan diciptakan dengan firman. Firman yang menjadi manusia. Oke, terang itu adalah firman yang menjadi terang, betul?
berfirman jadi terang, maka jadilah. Nah, berfirman jadi terang. Berfirman terang itu adalah firman Allah Bapa menjadi terang. Yesus itu adalah firman Allah Bapa menjadi Yesus, betul? Ya. Iya. Terus apa yang berarti? Terus maksud abang gimana nih? Maksud abang ini gimana? Nah, maksud saya, berarti nggak tangkap kau. Makanya aku bilang tadi aku pinter, kau nggak pinter. Nah, biar kau pinter, aku ajarin gitu kau. Jadi antara terang dan Yesus dan semua makhluk-makhluk yang ada itu dicipta oleh Allah Bapa dengan firman-Nya, betul? Ya. Iya, berarti Yesus yang kau tuhankan ini adalah ciptaan Allah Bapa, betul? Terus? Berarti kamu menyembah ciptaan. Ini konsep bang beda dengan konsep ciptaan isi bumi. Mundur lagi. Bukan mundur, abang mesti bedakan itu bang. Konsep ciptaan isi bumi dan konsep ciptaan seperti itu orang ini dia manusia itu ciptaan Tuhan yang mulia. Oke, baik. Yesus itu isi bumi bukan? Kyuk. Bang, Yesus itu isi bumi bukan? Nggak kuat dia teman-teman, nggak kuat dia. Terputar-putar. Kau mau lawan kata-kata, kosakata sama aku, habis kau terputar-putar kau. Allahu Akbar. Ya intinya sama-sama firman toh. Antara terang, antara alam semesta, Yesus dan semua makhluk yang lainnya sama-sama firman toh. Sama-sama makhluk diciptakan melalui firman toh. Gampang. Konsep dalam Islam, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam, khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya permisalan penciptaan Isa putra Maryam dan Nabi Adam alaihissalam, perumpamaan penciptaan Nabi Isa alaihissalam itu sama dengan Nabi Adam alaihissalam. Khalaqahu min turabin, Allah ciptakan dia dari tanah. Summa qala lahu kun, kemudian Allah berfirman kepadanya, kun, jadilah. Maka jadilah dia. Jadi apa? Jadi babi? Bukan, jadi manusia. Begitu bos. Jadi sama-sama makhluk. Makhluk itu diciptakan oleh Allah, oleh Tuhan pencipta alam semesta dengan kata kun. Itulah firman, jadilah. Firman itu perkataan teman-teman. Maka jadilah manusia, jadilah makhluk, jadilah terang, jadilah begitu. Jadi jangan pelin-pelan konsepmu. Jadi yang diciptakan oleh Tuhan itu bukan Tuhan. Yang harusnya kau menyembah kepada yang menciptakan, bukan yang dicipta. Begitu bos. Jangan kau bermain kata-kata. Ada Dokter Ardiansyah, naik dok. Bisa open cam dok, izin aku mau off cam karena lagi nyetir. Oh, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam dok. Gimana kabarnya Ustaz? Sehat Ustaz? Bergetar dia. Alhamdulillah sehat dok. Gimana dok? Kabar sehat dok? Aku izin off cam ya dok. Nggak usah gitu aja, ngapain off cam? Enggak, lagi nyetir takutnya. Oh iya siap. Takutnya kena jalan ke kebenat aku nanti. Siap Ustaz. Soalnya kalau terlalu lama open cam nanti betina oten tuh nge-DM minta WA dok. Itu aku khawatirnya di situ. Siap Ustaz. Ambilkan. Iya. Insyaallah, alhamdulillah. Ada yang minta naik lagi nggak? Nah, silakan. Naik. Halo Bang Adab. Assalamualaikum. Bang Adam Kristen Islam Bang. Halo Bang Adam. Wah, Kristen dia nih. Kristen dia dok. Jangan jawab salamnya dok. Kristen. Abang Kristen? Alhamdulillah bang. Tuh, Kristen kok alhamdulillah. Innalillahi dong. Tapi mantan saya Muslim. Saya nggak ngomong mantanmu. Saya tanya Anda. Katolik bang. Oh Anda Katolik?
Ya. Firman Allah Al-Quran atau Bible, Bang? Firman Tuhan itu Al-Quran atau Bible? Silakan. Maksudnya apa, Bang? Saya ulangi lagi bahasa Indonesia nih ya. Firman Tuhan itu kitab saya Al-Quran atau kitab Anda Bible? Yang mana yang firman Tuhan? Dua-duanya lah. Berarti Anda mengakui Al-Quran firman Tuhan? Iya, orang-orang bilang begitu. Anda, saya nggak tanya orang-orang, Anda. Kalau saya Bible, firman Tuhan. Firman Tuhan Bible, bukan Al-Quran menurut Anda? Iya. Oke. Boleh nggak firman Tuhan itu diubah-ubah, Bang? Nggak boleh lah, Bang. Terjemahan Bible tuh kitab suci bukan? Kenapa? Yang terjemahan Bible, terjemahan Bible yang bahasa Indonesia itu kitab suci bukan? Kitab suci, Bang. Firman Tuhan ya. Berarti yang bahasa Indonesia itu firman Tuhan. Syukron, saudaraku. Kalau yang bahasa Yunani firman Tuhan bukan, yang PB itu, yang bahasa Yunani firman Tuhan bukan? Firman Tuhan juga, Bang. Jadi yang firman Tuhan yang bahasa apa? Bahasa Yunani atau bahasa Indonesia? Yang mana yang firman Tuhan? Semua bahasa lah. Semua bahasa. Bahasa Arab juga firman Tuhan kan? Iya, betul. Al-Quran berarti firman Tuhan dong. Iya, jika itu berbicara tentang firman, kitab itu apa sih? Kitab suci itu apa menurut Abang? Bukan menurut saya, kitab suci adalah menurut kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bukan menurut saya, menurut kaidah bahasa. Kitab suci adalah wahyu Tuhan yang dibukukan. Itu kitab suci itu. Oh, sepakat. Ya berarti kitab suci yang dibukukan, ya kan? Berarti bukan kitab suci yang dibukukan. Salah, makanya dengerin Abang itu. Wahyu Tuhan yang dibukukan, bukan kitab suci yang dibukukan. Wahyu yang dibukukan, sepakat. Bukan wahyu Tuhan. Wahyu Tuhan. Kok dikurang, kok kalian kok seneng mengurang-urangi sesuatu sih? Wahyu Tuhan yang dibukukan, ya kan? Ya. Jadi dalam bahasa apapun ya sama lah, kan tetap wahyu Tuhan juga kan? Berarti kalau dalam terjemahan Anda kok sering diubah-ubah? Siapa yang ubah, Bang? Tuhan ganti Tuhan. Nah itu siapa yang ubah itu? Siapa lah itu yang ubah? Nggak tahu juga itu, Bang, siapa yang ubah. Ya dari pihak Anda lah. Siapa yang ubah? Ya dari pihak Anda. Tahu dari pihak Kristen. Tahu dari pihak Kristen. Dari pihak Kristen sendiri. Tahu lah. Yang ubah-ubah lah itu, jangan tanya saya, tanyalah yang ubah-ubah, ya kan? Berarti Anda hanya mengimani saja ya, meskipun dirubah, meskipun enggak, pokoknya diimani aja, nggak peduli salah, nggak peduli bener ya. Iya, yang penting miring-miring dikit. Kalau terlalu miring kan nggak perlu diikut, kan begitu. Miring-miring gimana maksudnya? Contoh tadi Tuhan, mungkin pas dia ketik Tuhan kan salah ketik jadi Tuhan, mungkin. Jadi yang benar Yesus itu tuh aja. Jadi yang benar Yesus itu Tuhan atau Tuhan? Tuhan. Tuhan. Bukan Tuhan. Bukan. Tapi kenapa di kitab Anda tertulis Tuhan? Di kitab Anda juga tertulis Tuhan. Yang mana yang benar ini? Mungkin itu orang salah ketik, Bang. Salah ketik kok berkali-kali. Abang nggak pernah baca loh. Heran saya sama Kristen itu. Gini ya. Nih saya kasih datanya nih. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Saya tuh heran loh sama Anda, Bang. Kenapa kok nggak pernah belajar gitu loh? Kenapa, Bang? Ada apa dengan Anda, Bang? Ada apa dengan kitabmu, Bang? Belajar itu kan hak, Bang, kan? Iya, justru itu pertanyaan saya. Kenapa Anda mengambil hak untuk bermalas-malasan? Kenapa? Nah, nih lihat sini. Iya, kenapa Anda haknya kok males?
Ya nih, urusan Yohanes saya, 13:13. Iya maka ya kalau malas berarti ya ikutin saya lah. Saya yang baca, Anda nggak baca kok. Berarti saya yang lebih ngerti daripada Anda. Anda nggak lebih ngerti dari saya karena saya yang baca. Meskipun Anda Kristen, kalau Anda nggak pernah baca ya bodoh juga kan? Betul nggak? Ya coba Yohanes 13:13 dalam TB Tuhan, dalam Seleber junjungan, disebut junjungan. Nih kitab kuno. Browerius dipanggil Tuan. Nih Tuan. Tuan, bukan Tuhan, Tuan. Klinkert dipanggil Tuhan. Klinkert 1879 Tuan. Bukan Tuhan, Tuan. Empat ini dari Katolik ya. Yang dari Katolik itu ND ya kan? Nah, ND dari Katolik ini ND. Arnoldus ND ini orang Katolik. Ini Tuhan. Jadi yang benar Tuhan apa Tuhan? Nah, apapun orang panggil dia, semuanya benar ya kan gitu bang. Tadi katanya Tuhan yang benar, sekarang tadi katanya Tuhan yang benar. Orang memanggil dia itu apapun, semuanya benar kan begitu. Orang panggil anak domba benar, anak Allah benar kan begitu. Loh, saya nggak tanya anak domba, bukan itu pertanyaan saya. Guru sama intinya kan itu perkataan. Jadi yang benar, intinya kita kan bicara tentang Yesus. Sabar, dengarkan. Anda tadi mengatakan yang betul Tuhan bukan Tuhan. Sekarang saya tunjukkan Tuhan. Kenapa Anda membetulkan juga? Tadi kan Anda mengatakan yang betul Tuhan bukan Tuhan. Enggak, tadi Anda mengatakan yang benar Tuhan bukan Tuhan. Tadi loh. Tadi ingat nggak? Iya, betul. Tadi. Betul. Yang benar Tuhan. Kok sekarang begitu saya tunjukkan datanya Anda membenarkan Tuhan juga, kok jadi benar? Tadi katanya apa salah. Yang Bapak tunjuk itu semuanya benar. Tadi katanya salah. Bapak bilang Tuhan. Tadi Anda mengatakan yang benar itu Tuhan salah gitu tadi. Iya, intinya apa yang Bapak Loh kok intinya? Loh, tunggu dulu. Anda kok nggak konsisten? Tadi Anda mengatakan yang betul Tuhan bukan Tuhan. Setelah saya tunjukkan ternyata ada Tuhan, ada Tuhan juga. Terus Anda membenarkan keduanya loh. Tadi Anda tidak membenarkan keduanya. Sekarang Anda membenarkan keduanya. Kok nggak konsisten? Membenarkan. Anda ngerti bahasa Indonesia nggak? Intinya orang panggil. Anda ngerti bahasa Indonesia nggak? Menurut abang? Nggak ngerti. Menurut abang? Nggak ngerti menurut saya. Itu menurut abang lah itu. Ya kan Anda tanya menurut saya. Ya saya jawab lah. Ya kan Anda tanya ke saya. Itulah. Ya kan Anda tanya ke saya. Iya, apapun Ya sudah, pemahaman saya abang jawab. tentang saya, pahamilah itu kan begitu ya toh. Bagaimana saya bisa memahami orang Anda nggak bisa bahasa Indonesia kok? Anda aja nggak ngerti bahasa Indonesia kok. Dengarkan. Tadi Anda mengatakan yang benar itu Tuhan bang, bukan Tuhan. Oh begitu, iya tadi. Begitu saya tunjukkan datanya, Anda membenarkan kedua-duanya. Loh kok nggak konsisten? Harusnya kalau Anda membenarkan kedua-duanya, harusnya kalau Anda membenarkan kedua-duanya, harusnya sejak awal Anda membenarkan. Oh iya bang, yang dua-duanya itu benar. Harusnya sejak awal dong. Kenapa di awal Anda membenarkan hanya Tuhan saja yang benar, Tuhan salah, sedangkan di akhir ini Anda membenarkan dua-duanya? Kok nggak konsisten gitu loh? Anda ngerasa nggak bahwasanya Anda nggak konsisten bang? Tunggu, sabar. Saya nggak tanya intinya. Anda merasa nggak Anda nggak konsisten? Merasa nggak? Ini poin pertanyaan abang. Jangan kemana-mana. Anda merasa atau tidak Anda itu tidak konsisten? Anda merasa nggak diri Anda tidak konsisten? Anda merasa nggak? Tidak. Oke, kalau seseorang Tidak tadi merasa. mengatakan baik, saya uji sekarang ya. Kalau ada orang yang mengatakan, oh iya bang, saya suka warna kuning, saya nggak suka warna hitam. Tiba-tiba dia mengatakan, oh saya suka keduanya bang, itu konsisten nggak itu?
Mungkin tergantung suasananya lah bang. Mungkin abang ngerti konsisten nggak sih? Ini suka warna putih. Bukan. Abang ngerti konsisten nggak? Ngerti konsisten itu apa artinya? Ngerti nggak konsisten dalam bahasa Indonesia? Iya, tidak berubah-ubah. Oke, baik. Iya, betul. Tidak berubah-ubah. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau tidak berubah-ubah, kalau tadi dia mengatakan suka warna kuning, tidak suka warna hitam, tiba-tiba dia mengatakan, oh saya suka kedua-duanya, berubah nggak itu? Berubah lah. Ya sudah, konsisten nggak kalau berubah? Tidak konsisten. Nah, oke, sekarang saya tanya. Tadi Anda mengatakan yang betul Tuhan bukan Tuan. Tadi ya, 10 menit yang lalu Anda mengatakan yang betul Tuhan bukan Tuan. Sekarang Anda membenarkan kedua-duanya. Sabar. Tadi 10 menit yang lalu Anda mengatakan yang betul Tuhan bukan Tuan, Bang Ardi, bukan Tuan. Oh, berarti Tuan itu salah. Anda mengatakan begitu. Lalu ketika saya tunjukkan datanya, Anda membenarkan kedua-duanya. Berubah nggak itu? Berubah nggak? Tidak berubah lah. Kan tanyaan abang begini, turun. Nggak waras kau ini, serius. Nggak waras. Saya katakan kau ini gila kau ini. Udahlah bodoh, nggak ngerasa bodoh, ya kan? Jangan-jangan kau ini nggak waras tapi ngerasa waras, ini repot gitu loh. Kok bisa gitu loh? Ini hal simple teman-teman, hal simple. Belum saya ajak ke manuskrip, terlalu jauh ya kan kalau bahas manuskrip ya kan. Ini temanya Gurunda kita ini luar biasa. Teman-teman yang belum follow akun Gurunda kita di atas silakan, dan akun saya juga boleh, ada Sadio, ada Gurunda Zuma, ada saya juga, silakan di follow. Halo prajurit salib, bisa diskusi dengan baik? Oh bisa dong. Bisa ya? Bisa. Silakan open cam, silakan. Firman Allah, Quran atau open Bible? Cam dulu bang, open cam dulu, tunjuk wajah dulu. Yang tunjuk wajah Quran aja tidak murtad. Kalau yang nulis Alkitab, turun, selesai. Nggak perlu panjang lebar. Kalau bisa diskusi open cam. Kalau nggak bisa diskusi jangan naik. Nah ini ada trust the word. Silakan trust the word. Nah kita bertemu di sini kita. Open cam, silakan bro. Saya nggak mau. Kalau nggak bisa nggak open cam nggak usah diskusi. Kalau cuma beraninya begitu. Selesai. Mampus. Ya kalau Anda nggak hidup di dunia lintas agama juga gini bro, dunia lintas agama ini khusus manusia-manusia yang memang berani, bukan pengecut. Kalau pengecut mending tap-tap layar aja gitu loh ya. Udah nggak usah ikut-ikutan bikin VT diskusi lintas agama, sok-sokan lah, apalah lah. Mampus kan, dikik, mampus. Nah kan, kalau berani diskusi, tatap aja kita. Kalau berani diskusi, ya. Kalau nggak punya mental kuat, jangan naik. Kita tanya dulu si Adam. Bang Adam, jaringanku bang. Bang Adam tadi mengakui nggak abang tidak konsisten? Di awal Anda mengatakan yang betul itu hanya Tuhan, di akhir Anda mengatakan yang betul dua-duanya. Anda mengakui nggak Anda tidak konsisten? Kan begini, abang bertanya, akui dulu. awalnya kan begini. Bang, yang jujur itu, diskusi itu harus jujur bang, harus jujur. Oh iya ya bang, saya tadi salah bang. Maksud saya itu begini bang, itu lebih bagus itu lebih bagus daripada kan harus bertanya. Menurut abang kan begini pertanyaannya kan, menurut abang Yesus itu Tuhan apa Tuan? Ya betul. Saya bilang menurut saya Yesus itu Tuhan. Ah iya betul. Yang abang kasih. Iya betul. Menurut saya kan. Lah, Anda menurut Bible bukan?
Kalau yang tertulis di Bible ada Tuhan, ada Tuhan. Berarti kesimpulannya yang menurut Anda tadi salah. Sepakat? Tapi di Bible ada Tuhan juga kan gitu. Iya, berarti bukan cuma Tuhan juga kan? Berarti kesimpulan Anda salah kan? Menurut Anda salah kan? Akui dulu kalau salah. Oh iya Bang, saya akui karena saya kurang literasi, begitu loh. Karena saya kurang baca Bang, sehingga saya nggak tahu. Abang banyak baca sehingga Abang tahu. Itu kan simple aja kok. Oke lah, ngikut. Aku ngikut Abang aja. Terus lanjut. Anda akui ya, Anda kurang literasi betul. Kayak kasar kali itu Bang. Loh, kurang literasi kok kasar kali Bang. Kurang literasi itu tahu nggak literasi? Abang tahu nggak literasi itu apa? Apa Bang? Abang nggak ngerti literasi? Literasi itu apa Bang? Loh, lah kok Anda mengatakan saya kasar sedangkan Anda nggak ngerti literasi? Kok bisa Bang? Kok bisa Anda mencat saya kasar sementara Anda tidak ngerti apa itu literasi? Hah? Oke, kok bisa? Literasi itu apa Bang? Literasi itu sumber bacaan. Oke lah, mungkin saya kurang baca terus. Lah terus yang kasar apanya? Oke lanjut Bang, lanjut. Astagfirullahaladzim Bang. Kita diskusi itu harus penuh kejujuran Bang. Ya. Betul sekali. Oke baik, pertanyaan saya, kalau Anda membenarkan Tuhan Yesus itu juga Tuhan, Yesus itu juga Tuhan, pertanyaan saya Bang, apa definisi Tuhan di dalam bahasa Indonesia? Bukan menurut Anda, bukan menurut saya. Menurut kaidah bahasa Indonesia, apa definisi Tuhan? Tuhan itu kan Sang Pencipta Bang. Hah, gimana? Tuhan itu kan Sang Pencipta. Definisi, bukan menurut Anda. Yang saya tanyakan bukan menurut Anda, menurut kaidah bahasa. Menurut kaidah bahasa, Tuhan adalah gitu. Iya. Coba. Gitu dong. Masa gitu harus dikasih tahu sih teman-teman, bayangkan coba. Dia sebenarnya itu bisa kan, dia punya komputer di situ. Kenapa kok harus kita yang? Tapi jaringannya lelet juga nih Bang. Iya, maksud saya tuh begini loh ya. Maksud saya begini loh ya Bang. Abang itu kalau ditanya kaidah bahasa jangan menurut Anda sendiri. Itu namanya ngarang. Nggak boleh ngarang dalam sebuah definisi. Kalau pendapat silahkan. Saya nggak tanya menurut Anda kok. Menurut kaidah bahasa. Itu yang saya tanya. Ini pun nggak keluar dari Google nih Bang. Gimana nih? Berarti abang sejauh ini nggak ngerti apa itu definisi Tuhan secara bahasa. Yang Anda tahu hanya secara Anda ngarang sendiri gitu. Kalau Tuhan itu kan Sang Pencipta Bang kan. Ya jangan dikurangi kata-katanya. Kata-katanya jangan dikurangi. Saya bantu ya, mau saya bantu. Coba. Mau. Sesuatu yang diyakini, dipuja, dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa, dan sebagainya. Paham sampai sini? Oke. Tidak ada satu kata pun yang saya hapus dari kaidah bahasa Indonesia yang saya sebutkan tadi. Nggak ada satu kata pun. Sampai sini paham? Lanjut, paham. Oke, itu definisi Tuhan ya. Sekarang definisi manusia apa? Apa Bang? Cuman ini nggak bisa ini jaringannya nih. Berarti Anda sejauh ini ngomong manusia nggak ngerti definisi manusia. Saya jelaskan ya. Coba. Adab sini Bang. Manusia adalah makhluk yang berakal budi. Bukan menurut saya ya. Bukan menurut saya. Makhluk yang berakal budi. Abang tahu nggak makhluk itu apa? Yang hidup. Astagfirullahaladzim. Arti makhluk abang nggak ngerti? Makhluk itu kan yang hidup Bang. Bukan. Mobil kalau saya hidupin ya hidup. Apakah manusia itu mobil? Tidak punya. Beda lah. Ya makanya berarti definisinya kurang tepat. Coba yang tepatnya gimana Bang? Makhluk itu segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan, paham?
Pertanyaan saya, ciptaan Tuhan itu apakah A Tuhan, B bukan Tuhan? Makhluk. Bukan Tuhan kan? Oke, baik. Berarti manusia bukan Tuhan, betul? Sepakat. Baik, kita kunci ya. Manusia bukan Tuhan, betul? Sepakat. Iya, baik. Baik sekarang. Anda sepakat nggak dengan kata-kata Tuhan menjadi manusia? Sepakat nggak? Tuhan menjadi Ya, manusia. dalam Yohanes 1:14 firman itu telah menjadi manusia ya. Yohanes 1:14. Sepakat nggak? Kan sepakat nggak? Nah, itu kan firman yang menjadi manusia ya kan? Nah, firman itu Tuhan bukan? Bukan. Tuhan. Nah, berarti Tuhan menjadi manusia, betul? Sepakat. Ah, berarti Tuhan menjadi bukan Tuhan, betul? Kan manusia bukan Tuhan. Ayo. Sepakat. Oke, pertanyaan saya, ketika Tuhan menjadi bukan Tuhan, siapa nama yang bukan Tuhan ini? Siapa nama manusia ini? Firman itu telah menjadi manusia. Siapa namanya? Yesus. Jadi yang bukan Tuhan ini namanya Yesus. Berarti Yesus bukan Tuhan. Dia firman menjadi manusia. Iya, kesimpulan akhirnya Yesus bukan Tuhan. Tidak ada kesimpulannya beda-beda lah. Iya, saya tanya abang. Yang bukan dari firman. Saya tanya abang. Yesus itu kan firman yang menjadi manusia, betul? Sepakat. Manusia ini kan bukan Tuhan. Definisi manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan. Berarti ciptaan Tuhan bukan Tuhan, betul? Definisi. Iya, definisi secara kaidah bahasa. Ya kan? Definisi secara kaidah bahasa kan? Oke. Betul. Siapa nama yang bukan Tuhan ini? Namanya siapa yang bukan Tuhan ini? Yang bukan banyaklah manusia yang bukan Tuhan. Enggak, yang dimaksud di Yohanes 1:14 yang bukan Tuhan ini siapa namanya? Firman itu telah menjadi manusia. Manusia kan bukan Tuhan. Nah, siapa yang bukan Tuhan ini? Kok pertanyaannya begitu, Bang? Pertanyaannya beginilah, siapa dari firman itu kan begitu? Iya, firman kan menjadi manusia. Manusia kan bukan Tuhan. Nah, siapa yang bukan Tuhan ini namanya? Abang mau bilang saya bahwa Yesus itu manusia. Loh, kan Anda sendiri yang bilang ngomong. Kenapa? Loh, kan Anda sendiri yang ngomong. Loh, Anda sendiri yang mengatakan, bukan saya loh. Anda yang mengatakan barusan, bukan saya, Bang Edos, syukran. Anda yang mengatakan, bukan saya. Saya ulang ya. Firman itu telah menjadi manusia. Siapa yang menjadi manusia ini? Yesus. Oke, manusia itu bukan Tuhan, betul? Ya kan? Manusia ini bukan Tuhan, betul? Tidak semua manusia yang bukan Tuhan kalau dia tidak dari firman Allah. Definisi manusia itu adalah makhluk ciptaan Tuhan, betul? Betul? Ciptaan Tuhan atau bukan Tuhan? Ciptaan Tuhan bukan Tuhan. Nah, berarti bukan Tuhan kan manusia ini kan, betul? Sepakat. Berarti firman itu telah menjadi bukan Tuhan. Nah, siapa yang bukan Tuhan ini? Abang mau bilang saya Yesus gitu. Loh, Anda yang ngomong, bukan saya. Bukan saya yang ngomong, Anda. Yang bukan Tuhan itu Yesus. Lanjut, Bang. Oke, baik. Berarti Yesus bukan Tuhan, betul? Iya, kan Abang mau jawaban itu kan? Terus lanjut. Enggak. Jawaban Anda sendiri, bukan jawaban saya. Kan bukan saya yang jawab. Anda sendiri yang ngomong. Begini loh, Bang. Kenapa Anda menipu diri Anda sendiri, Bro? Kenapa Anda menipu diri Anda sendiri? Kenapa? Bukan menipu. Bukan menipu, Bang. Begini, Abang mendefinisikan manusia. Begini. Bukan saya yang mendefinisikan. Mendefinisikan Allah begini. Bukan saya yang mendefinisikan. Ingat. Bukan Abang yang mendefinisikan. Iya.
Bukan saya. Bukan abang yang mendefinisikan. Jadi siapa yang Maksudnya mendefinisikan? abang dari definisi dari kaidah bahasa, ya kan? Boleh nggak kaidah bahasa kan, Indonesia dari kata diubah-ubah? bahasa. Sekarang saya tanya Anda, boleh nggak bahasa Indonesia itu, kaidah bahasa itu diubah-ubah itu boleh nggak? Tidak boleh bang. Iya, karena abang tahu nggak bahasa Indonesia ini dilindungi oleh undang-undang, tahu nggak? Sepakat. Oke, boleh nggak mendefinisikan manusia sesuai dengan pemikiran Anda? Boleh nggak? Tidak boleh bang. Nah, nggak boleh. Berarti harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, betul? Sepakat. Firman itu telah menjadi manusia. Manusia dalam kaidah bahasa Indonesia, manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan, betul? Sepakat. Ciptaan Tuhan itu bukan Tuhan, betul? Ciptaan Tuhan bukan Tuhan, ya betul lah. Nah, berarti firman itu telah menjadi bukan, berarti firman itu telah menjadi bukan Tuhan karena manusia bukan Tuhan, betul? Betul kan? Tuh, senyum. Bukannya firman Allah adalah Allah. Loh, Anda yang jawab barusan. Firman itu abang Tunggu. Firman itu telah Allah itu Allah enggak? Firman itu telah menjadi manusia, betul? Di Yohanes 1:14 betul tertulis itu, betul? Sepakat. Menjadi manusia. Manusia adalah bukan Tuhan, betul? Sepakat. Berarti firman itu telah menjadi bukan Tuhan, betul? Berarti firman Allah bukan Allah. Loh, aku nggak tanya itu. Ya. Firman itu telah menjadi. Abang ngerti nggak? Menjadi itu ngerti nggak menjadi? Abang ngerti nggak definisi menjadi? Menjadi itu apa? Coba saya tanya. Abang kan orang Indonesia. Abang ngerti nggak definisi menjadi? Menjadi itu apa? Menjadi itu kan berubah. Nah, berubah keadaan, betul? Sepakat. Oke. Yang berubah apa? Firman kan? Sepakat. Firman berubah menjadi manusia, betul? Manusia. Manusia bukan Tuhan, betul? Sepakat. Nah, berarti firman berubah menjadi bukan Tuhan, betul? Kenapa? Firman berubah menjadi bukan Tuhan, betul? Tidak betul. Wah, nggak mau jujur dia. Bukan tidak mau jujur, abang mau bilang saya mengatakan bahwa firman Allah bukan Allah, ya kan? Loh, nanti saya nggak bahas Allahnya, saya bahas Tuhan dan bukan Tuhan. Saya tidak bahas Allah, saya hanya membahas. Dengarkan. Kalau tepung dan daging menjadi bakso, pertanyaan saya, masih ada nggak tepung dan dagingnya? Adalah. Loh, kan menjadi bakso. Iya. Gimana sih? Dia cuma berubah bentuk. Oke, kalau udah jadi bakso, Anda kalau manggil tukang bakso itu bakso atau manggilnya tepung dan daging, manggilnya apa? Bakso lah biar enak. Nah iya, kan gitu. berarti yang dipanggil yang sudah jadi, betul? Oke, pertanyaan saya, ketika firman berubah menjadi bukan Tuhan, firman kan Tuhan, betul? Firman kan Tuhan. Menurut abang? Enggak, menurut Anda. Jangan menurut saya. Kalau menurut saya beda lagi. Loh, beda dong. Kenapa? Beda. Kalau menurut Islam beda. Loh, kenapa beda? Ya memang beda. Nanti kalau mau tanya. Firman menurut Anda kan Tuhan, betul? Tuhan telah berubah menjadi manusia. Manusia ini bukan Tuhan, betul? Oke. Berarti Tuhan berubah menjadi bukan Tuhan. Oke, ketika Tuhan berubah menjadi bukan Tuhan, dipanggil Tuhan atau dipanggil bukan Tuhan?
bukan Tuhan. Dipanggil bukan Tuhan. Nah, siapa nama yang bukan Tuhan ini? Kan? Siapa namanya? Abang mau saya jawab semua pertanyaanmu. Siapa namanya? Jawab dulu. Siapa nama yang bukan Tuhan ini? Siapa? Semua pertanyaan nama mengarahkan kepada saya. Gurunda, mudah monitor Gurunda. Paham. Iya, itu semua pemahaman Anda kan? Bang. Bukan ya memang. Semua saya tujukan kepada Anda. Emang saya tujukan kepada siapa siapa lagi? Kan di sini cuma ada Anda yang Kristen, gimana sih? Iya, sepakat. Semua pertanyaanmu mengarahkan. Jadi jawabannya siapa nama yang bukan Tuhan ini? Yesus itu Dinda. Yesus itu Tuhan. Dinda. Yesus itu manusia. Dindaku. Jadi siapa nama yang bukan Tuhan ini, Dinda? Siapa namanya yang bukan Tuhan ini? Siapa namanya? Abang mau bilang Yesus kan? Bukan abang, bukan saya yang bilang, bukan saya, Anda yang saya tanya. Anda mengatakan Tuhan, firman itu Tuhan berubah keadaan menjadi manusia. Ya, manusia itu bukan Tuhan. Ya, manusia itu bukan Tuhan. Berarti Tuhan berubah keadaan menjadi bukan Tuhan. Pertanyaan saya, siapa nama yang bukan Tuhan itu? Jawab. Kan pertanyaannya jawab kan dong. Mau saya jawab kan. Gurunda udah monitor Gurunda. Iya kan? Gurunda. Iya kan? Gurunda Zuma. Biar saya dapat mewakili. Silakan abangku. Siap jawab abangku. Abangku karena di sini udah Bang Adam lanjut aja sama guru kami. Sepertinya Bang Adam udah mulai diperiksa dulu Bang, sempaknya Bang, barangkali kecirit. Jangan disiksa, beliau orang baik. Siap Gurunda, siap. Apaan Gurunda? Bang Adam aku izin turun dulu. Gurunda aku nyimak di bawah ya Gurunda ya. Teman-teman. Siap, silakan. Thank you ya teman-teman ya. Oke, Ustaz Dio. Assalamualaikum Gurunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Halo saudaraku, hari ini sudah ditampar pakai tutup panci belum? Oh, sudah Bang. Serius masa ditampar lagi? Janganlah, kan udah dapat gift kemarin. Oke, saudara Adam, tema kita malam ini terkait firman Allah, apakah Al-Quran atau Bible? Karena kalau bukan lanjut yang tadi aja Bang. Apa itu? Ya kan? Yang mana itu? Lanjut abang yang loncat aja tadi. Loncat. Yang mana? Abang yang tadi yang barusan loncat. Kok aku gelap kali Bang? Kenapa ini? Faktor hati, bias hati itu, cahaya hati yang keluar. Iya. Yang mana yang terkait dengan ini? Yesus bukan Tuhan. Iya. Ya memang bukan, kan dia manusia, abangku, saudaraku. Tuhan itu kan bukan manusia, Yesus juga manusia, dan Yesus mengatakan juga dirinya bukan Tuhan. Untuk memperoleh hidup kekal, Yesus harus dikenali sebagai utusan, titik. Jadi kalau kita mau selamat, kenali Yesus sebagai utusan, jangan kenali dia sebagai Tuhan. Menjadi selamat itu pasti ya Bang ya. Ya, itu ucapan Yesus. Mau selamat, percaya dia sebagai rasul, jangan yang lain. Nah, sedangkan jadi gimana? firman Allah ini Al-Quran, saya kan belum pernah dengar. Coba abang jelaskan maksudnya. Iya. Kenapa jadi bukan Bible? Kenapa harus Al-Quran? Coba abang jelaskan. Iya. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan firman Allah, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari Allah melalui perantaraan Roh Kudus. Itu jelas di dalam Al-Quran. Di dalam surah An-Nahl ayat 100
berapa itu? 102, 103, 102. Di situ dikatakan bahwasanya bismillahirrahmanirrahim, qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq liyuthabbital ladzina amanu wa huda wa busyra lil muslimin. Nah, jadi Al-Qur'an diwahyukan oleh Roh Kudus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari pencipta langit dan bumi, yaitu Allah. Jadi Al-Qur'an itu adalah wahyu dari Allah yang sampai kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan Roh Kudus. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalu ala qalbika bi idznillah. Jadi Al-Quran itu disampaikan oleh Roh Kudus yang adalah malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Nah, itulah pernyataan-pernyataan dari Al-Quran itu sendiri. Nah, sedangkan isi dari Al-Quran inilah cerminan daripada firman Allah yang sampai kepada Nabi Muhammad untuk mengajarkan manusia bagaimana manusia itu berhubungan dengan pencipta dan bagaimana manusia berhubungan dengan sesamanya makhluk. Itu makanya disebut Al-Quran itu firman Allah, karena bukan dari ucapan Nabi Muhammad sendiri. Sedangkan kalau Bible itu tulisan dari penulis itu sendiri yang tidak ada informasi bahwa mereka menerima dari Yesus, mereka menerima dari Allah. Itu nggak ada, tapi mereka menuliskan berdasarkan kesaksian-kesaksian orang. Begitu saudara Adam. Berarti yang benar Al-Qurannya begitu, Bang? Iya, itu tidak ada keraguan bagi orang yang berakal. Bagi orang yang percaya, kan gitu. Ya. Nah, terus kalau di antara 5 orang ini, Yesus 6 orang, Yesus, Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Paulus, tambah lagi Petrus. Ini mereka bertujuh orang ini siapa yang menjadi penerima firman dari Tuhan Elohim menurut saudara? Di antara 7 manusia ini yang dipercaya oleh Elohim untuk menerima firman, siapa di antaranya? Yesus, Paulus, Markus, Matius, Yohanes, Lukas, Petrus. Siapa di antara 7 orang ini yang dipercaya sebagai duta, sebagai rasul, sebagai utusan oleh pencipta untuk menyampaikan firman? Kalau yang saya pernah dengar, Bang, di situ kan Yesus dia tidak seperti, maksud saya dia tidak seperti nabi-nabi lain, contoh Musa. Musa bertemu Allah, kan begitu. Bertemu, tadi berbicara dengan Allah. Dikasih tugas untuk pembebasan bangsa Israel. Maksudnya ada komunikasinya begitu. Nah, sama seperti nabi-nabi lain. Tapi dengan Yesus saya tidak pernah melihat dalam Bible satu ayat pun bahwa Yesus berjumpa dengan Allah atau berbicara dan menyampaikan pesan apapun. Tidak ada. Itu kenapa begitu, Bang? Ya, tapi pengakuan Yesusnya, beliau menerima firman dari Allah, kan gitu. Aku tidak berkata-kata dari diriku, melainkan apa yang aku katakan adalah firman yang disampaikan kepadaku untuk aku sampaikan kepada Bani Israel, kan gitu pengikutnya. Iya kan? Nah, artinya bahwa saya agak bingung kan begini. Yang saya bingung itu nabi yang lain berjumpa, ada ceritanya. Semua nabi sebelum Yesus itu berjumpa dengan Allah. Tapi kenapa Yesus tidak ada ceritanya bahwa dia berjumpa, Bang? Berjumpa tugas kamu begini-begini seperti iya. Maksudnya berjumpa dalam lewat mimpi atau seperti nabi-nabi lain kan, berjumpa dalam lewat mimpi atau berjumpa melalui perantara atau berjumpa secara langsung seperti Musa di waktu pertama kali dia berjumpa dengan Allah. Yesus itu bertemu dengan para malaikat. Malaikat itu naik turun bertemu dengan Yesus. Di dalam Yohanes 1 nomor 51, Yesus sendiri mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbelah dan malaikat-malaikat Elohim atau malaikat-malaikat Allah naik turun kepada anak manusia, yaitu Yesus.
Jadi malaikat naik turun Tapi kepada itu Yesus. bukan berjumpa lah itu bang. Lah naik turun. Itu bukan naik turun. berjumpa. Naik turun kepada. Bukan berjumpa di situ arti maksudnya bang. Di situ artinya dia tahu bahwa malaikat itu akan naik turun begitu. Bukan berjumpa di situ bang. Dia memberitahu kan begitu bahwa malaikat itu akan naik turun. Jadi di situ bukan perjumpaan antara malaikat dan Yesus itu bang. Naik turun menemui Yesus. Gitu. Naik turun ke ya, jadi bertemu lah. Menemui Yesus itu artinya kalau dia menemui berarti kepada Yesus itu artinya bahwasanya Yesus ini bertemu dengan malaikat. Begitu. Gimana dong? Iya, masih saya bingung itu bang. Ya, jadi kadang saya bingung juga apakah Yesus ini Nah, Yesus mengatakan aku Yesus ini utusan. tidak pernah jumpa dengan Allah. Tapi jumpa dengan Iya, malaikat. Maksudnya oke lah. Jumpa dengan malaikat. Maksudnya tidak ada kisah seperti nabi-nabi lain. Maksudnya saat perjumpaan itu kan begitu. Nabi Musa juga bertemu dengan malaikat. Di Gunung Sinai itu malaikat yang ditemui. Kalau Nabi Musa berjumpa dengan kalau Nabi Musa berjumpa dengan Allah juga, maksudnya ada komunikasi, gitu kan? Ya sama Secara seperti Yesus. langsung Yesus ada. juga begitu. Yesus juga begitu. Maka terdengarlah suara dari langit, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Tuh. Kalau itu kan bicara untuk orang banyak itu bang. Itu kan untuk orang banyak. Itu kan maksudnya kan itu beda bang. Itu kan pesan untuk semua orang yang ada di situ. Gitu. Jadi yang membaptis Yesus itu siapa di Sungai Yordan? Kalau secara menurut hukum Taurat itu kan Yohanes bang. Iya, tapi ketika ada suara dari langit itu suara siapa? Suara Allah. Nah itu bertemu. Allah. Itu berjumpa dia. Berjumpa mereka berarti. Iya, maksudnya tidak ada penyampaian wahyunya kan, pesannya. Kamu sampaikan seperti ini, tugasmu seperti ini kan begitu. Seperti Musa, tugasmu membebaskan bangsa Israel. Begitu, Pak. Nah berarti dia tidak sama Musa kan? Berarti Yesus tidak sama seperti Musa. Di dalam Yohanes 14 nomor 24, Yesus sendiri berkata, firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku, tetapi dari Bapa yang mengutus aku. Iya. Berarti Yesus ini menyampaikan firman dari Bapa. Iya, Kan itu paham pengakuan bang. Yesus. Maksudnya paham Yesus itu utusan. Apa yang dia katakan bukan dari dia. Paham saya. Cuman yang saya agak bingung, maksudnya pesan-pesan yang disampaikan ke dia itu tidak ada diceritakan di Bible seperti nabi-nabi lain kan begitu. Ya kan? Maksudnya apa ini? Contoh Musa. Berarti dia bertemu dengan Allah. Ya, Di mana? dikasih Di mana tugas ke ceritanya? Musa. Di mana ceritanya Yesus bertemu dengan Allah sementara Musanya itu bertemu dengan para malaikat? Musa ada bertemu dengan Allah, bang. Dia mendengarkan suara Allah, iya. Coba lihat di dalam kisah Allah itu kan dia berupa api. Iya, tapi itu bukan menyala-menyala. Itu malaikat, itu bukan Allah, itu malaikat. Allah, tapi dia memperkenalkan dirinya kan ada itu bang. Iya, makanya Yesus mengatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah meskipun dia malaikat. Sama seperti Musa di Keluaran 7 nomor 1. Musa diutus sebagai Elohim, sebagai Allah kepada Firaun. Nah, coba lihat di dalam Kisah Para Rasul 7 nomor 35. Bisa nggak dibaca? Iya, ini jaringan saya ini agak bang, error bang, laptopnya bang. Di situ dikatakan bahwasanya Musa inilah yang menjadi yang telah mereka tolak. Di situ dikatakan Musa inilah yang mereka tolak, yang
kemudian diutus oleh Allah sebagai pemimpin bagi mereka yang menerima pengajaran dari malaikat-malaikat yang menampakkan dirinya di semak duri kepada mereka. Jadi yang datang kepada Musa itu adalah malaikat yang muncul di semak duri. Lalu 38-nya Musa inilah yang menjadi perantara di sidang padang gurun di tengah-tengah malaikat, di antara yang kemudian berfirman kepada malaikat yang datang kepada yang berfirman kepada Nabi Musa di Gunung Sinai. Itu jelas itu. Berarti yang datang kepada Nabi Musa itu malaikat, tapi dianggap Tuhan. Kenapa? Karena malaikat ini penyampai firman. Maka ketika malaikat berkata kepadanya, dinarasikan, maka berfirmanlah Tuhan kepadanya. Padahal yang berfirman itu adalah malaikat. Karena malaikat dianggap Tuhan sesuai dengan pengakuan Yesus di Yohanes 10, 34, 35, 36. Siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman, maka dia adalah Tuhan. Jadi Yesus sebagai penyampai firman bisa mengaku Tuhan karena dia sudah menyampaikan firman Tuhan, tapi bukan berarti dia Tuhan gitu. Oke, sepakat Bang. Terus yang itu Bang, yang di satu lagi Bang, yang di Wahyu 19:7 itu kan di situ kan ada bicara perkawinan anak domba. Maksudnya berarti anak domba kawin atau gimana maksud menurut Abang? Nah, perkawinan kawin. Nah, itu juga yang biasa saya bahas sama yang di Wahyu 19 nomor 7. Itu juga yang sering saya. Pemahaman Abang apa itu maksudnya? Ya, yang namanya anak domba kawin. Nah, itu dia. Kalau menurut saudara gimana? Ya, Abang dulu lah, kan Abang gurunya di sini kan begitu. Kalau saya, kalau Anda guru lah kan jelas duluan mengajarkan saya kan begitu. Iya. Jadi kalau kita berbicara di situ, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai memuliakan Dia, toh? Karena hari perkawinan anak domba Allah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Begitu. Maksudnya ya mungkin mau pengantin, mau kawin. Iya, maksudnya menurut Abang bagaimana ini? Yesus kawin di surga begitu? Iya, kawin dia dan mempelai laki-laki, sementara mempelai wanitanya itu adalah jemaat-jemaatnya, yaitu Kristen. Katanya sih begitu. Jadi kalau orang-orang itu Bang. Kawin begini kan atau bagaimana kawin yang dibicarakan? Iya, itulah makanya kalau dikatakan kan abang tidak ada kawin kan di sini Abang gurunya. Nah, kalau dikatakan bahwasanya tidak ada kawin, yang saya paham kawin itu kan begini, tidur sama kan begitu, ya kan? Pada akhirnya ada malam pertamanya kan begitu. Siap. Menurut guru, bagaimana ini pemahamannya? Emang begitukah? Iya, artinya bahwasanya ketika saudara-saudara mengatakan tidak ada kawin mawin di surga, faktanya Yesus kawin mawin di sana. Itu jadi dua pandangan. Perempuan juga dia kawin semua. Iya, jadi mempelai wanita. Jadi laki-laki mau perempuan maupun bencong juga dia malam pertama kan semua begitu. Inilah yang biasa kami bahas. Kan Abang di sini kan inilah yang biasa. Sini kan murid kan saya, Abang gurunya. Coba pahami saya tentang ini. Apakah semua laki-laki, semua perempuan, semua bencong juga ada malam pertamanya? Satu orang lawan orang banyak atau seperti apa Bang? Ya coba. Jadi kalau dikatakan kawin, ya harus kawin. Kan kawin, iya, harus yang kawin. Saya paham, kawin itu kan ada malam pertamanya kan? Ya, kan begitu. Ada malam pertama. Habis kawin, habis itu ada malam pertama. Iya. Nah, coba dilihat di Wahyu 21 nomor 9, coba Anda baca. Anda deh yang baca.
Nanti coba kita lihat. Ini tidak bisa buka lagi bang. Ini sudah terbuka dari tadi nih. Jadi kalau kita lihat di Wahyu, kalau kita lihat di Wahyu 21 di nomor 9 dikatakan, maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan. Kemudian yang penuh dengan ketujuh malapetaka itu, marilah ke sini. Marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan dari mempelai anak domba. Nah, siapa mempelai perempuan itu? Kalau Yesus kan mempelai laki-laki. Menurut itu. Ya, menurut yang tadi data yang Wahyu 229, sedangkan di Wahyu 219-nya dikatakan bahwa marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan dari mempelai anak domba. Lalu kalau kita membaca di dalam Wahyu 18 nomor 12 nomor 7, 10, Wahyu 10 nomor 7, di situ diceritakan bahwa orang-orang pengikut Yesus itu akan menjadi mempelai wanita. Yesus mempelai pria. Berarti bukan kawin seperti yang saya mengerti ya bang? Saya tidak paham. Ya kan? Saya tidak ngerti kalau itu. Saya tidak ngerti kalau itu. Saya tidak ngerti. Yang pasti Yesus mempelai wanita laki-laki, Kristennya itu adalah mempelai wanita. Berarti coba bayangkan, belum mengerti semua ini. Bukan tidak mengerti, bukan tidak mengerti. Nah, kalau mengerti coba katakan. Coba yang kalau saya paham ya kata. Ya. Yang saya paham kawin itu habis kawin ada malam pertama. Nah, itu juga pemahaman saya. Itu juga. Kalau guru bilang habis kawin berarti malam pertama. Kalau guru bilang semua jemaat yang mengikutnya adalah mempelai wanita, berarti semua dia gas di malam pertama, laki-laki juga digas. Itulah yang jadi permasalahan sekarang. Bagaimana kalau laki-laki digas sama laki-laki? Nah, ini yang menjadi berat. Tapi saya bukan masalah gas tidak menggasnya. Yang saya bayangkan itu kalau Pak Bom Bom menggunakan gaun pengantin. Itu gimana itu? Atau kawin seperti apa ini yang dibahas di situ? Atau mungkin kayak yang artinya itu kawin seperti yang kita mengerti kah? Atau gimana? Kalau saya sih iya, karena kan tidak ada larangan kawin. Memang ada larangan kawin? Kan tidak ada. Tapi ya kan? Ini kan terlalu orang banyak lawan satu orang. Nah, kalau dia maha dahsyat, coba. Laki-laki pun digas. Iya. Begitu. Gimana dong? Kamu sudah siap? Belum lah kayaknya. Berarti harus ke neraka aja ini daripada digas di atas kan gitu. Masa ke neraka? Masa pilih neraka? Iya, daripada digas di atas. Hah? Daripada digas sama siapa? Malam pertama. Iya, maksudnya malam pertama sama dia. Iya, maksudnya kalau digas itu apamu yang digas kira-kira? Nah itulah, jadi bingung ini dari tadi. Dia gas gimana kira-kira kan gitu. Menurut guru kan, abang kan gurunya. Menurut guru, apanya yang digas? Nah, kan di gereja, mohon maaf nih, di gereja kan biasa dikawinkan laki sama laki. Apanya yang digas itu biasanya? Kok laki sama laki di gereja mana lagi itu? Iya. Tidak, bukan fitnah. Sering dikawinkan laki sama laki di gereja, di barat tapi. Di mana? Oh, dan cerita lah itu urusan mereka lah, itu di barat kan gitu. Tapi di gereja masalahnya, sahabat Wawan Syukri. Kamu mungkin nggak tahu lah itu, mereka kan itu urusan mereka lah itu.
Ya itu maksudku, pertanyaanku itu kira-kira apanya yang digas? Kalau di gereja kawin sama laki itu digas bagaimana dia? Karena saya belum nonton beritanya, mungkin abang sudah nonton secara detail. Coba jelaskan beritanya. Dia gas gimana kira-kira? Aku ndak ngerti. Ndak ngerti aku, Mas. Yang pasti di Kristen itu di surganya nanti laki-laki akan digas. Di Wahyu 19 itu nomor 7 jelas dikatakan bahwa marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai untuk memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah sedia. Nah, sedia pengantinnya, mau ngapain dia? Kira-kira mau ngapain? Kawin lah ya kan? Ya, kawin. Nah, kalau kamu dikawini sama laki-laki gimana? Mau? Gak mau lah bang. Makanya saya mending di neraka aja lah daripada. Kan begitu. Terus kenapa nggak ke surganya umat Islam aja? Iya juga ya. Iya. Di surganya umat Islam nih, tidak ada penderitaan, tidak ada sakit, tidak ada kecewa, tidak ada iri, dengki, cemburu, hasad, tidak ada. Semua hanya ada kenikmatan, kebahagiaan dan hidup kekal. Tidak ada kesengsaraan lagi. Kadang saya pikir-pikir, kadang saya pikir-pikir juga bang, kenapa saya belum mending saya pilih neraka daripada pindah ke Islam? Begini, bukan? Karena yang pertama, saya itu fisik saya itu tidak kuat, begitu. Karena yang saya dengar kalau di Islam itu di atas itu ada banyak cewek nanti dikasih ke saya mungkin berapa? 10 kah, 72 kah, kan begitu. 72 bidadari. 72 bidadari. Karena fisik saya belum kuat juga sama. Itu fisik dunia. Kan udah aku bilang di surga itu tidak ada capek, tidak ada sakit, tidak ada lelah. Coba bayangkan itu. Dengan fisik yang kuat, kita hidup kekal. Lalu kemudian istri kita sebagai permaisuri. Lalu setelah punya permaisuri, kita punya pelayan bidadari cantik. Ingin makan, mereka yang masak, mereka yang kasih, mereka yang menyediakan. Semuanya serba. Kalau soal makan, masak, pekerjaan itu saya boleh lah kan begitu. Yang saya tidak kuat itu 72 orang itu satu malam itu nyesot lah kan begitu, nggak bisa bangun pagi. Di surga kamar mandi pun tidak bisa jalan. Di surga itu makanya untuk saat ini bukan saya tidak mau pindah ke Muslim karena mengingat fisik saya belum terlalu kuat. Untuk sementara kalau mau ada pilihan sekarang neraka aja lah kan begitu. Neraka, memang fisikmu di neraka kuat. Iya, paling tidak kan habis satu kali terbakar langsung hangus kan, tidak ada apa-apa lagi kan, langsung aman kan begitu kan. Kekal dalam keadaan hidup. Kekal dalam keadaan hidup. Anda dibakar. Coba sekarang Anda pilih secara logika. Anda hidup kekal dengan bidadari atau Anda hidup kekal dengan dibakar? Mana yang Anda pilih? Tidak ada pilihan lain lagi, kawan. Enggak ada. Semua berat. Kok berat? jangan munafik dong. Ayo. Kecuali Anda tidak suka dengan wanita. Kalau Anda nggak suka dengan wanita itu bahaya. Kalau di surga, saudara, di surga itu salah satu kenikmatannya itu adalah bidadari. Sama seperti di bumi ini. Sama seperti di bumi ini, salah satu kenikmatan yang ada di bumi ini adalah istri wanita. Tapi kenikmatan-kenikmatan yang lain kan banyak. Masa kita harus kemudian perang bulu terus? Ya nggak perang bulu terus dong, kan kita perlu refreshing, perlu makan, perlu jalan-jalan, perlu kemudian rekreasi bersama dengan keluarga. Masa perang bulu terus? Ya enggak lah. Nah sekarang di kehidupan kekal
dikasih 72 bidadari, kekal tidak ada akhirnya. Di bumi kita cuman hidup 70 tahun, 80 tahun dikasih satu. 70 tahun dikasih satu. Kalau kita hidup 140 tahun kasih dua. Hidup 210 kasih 3. 280 dikasih 4. 280 200 kemudian 350 dikasih 5. 300 tahun dikasih 6, 400 tahun dikasih 7, dan seterusnya. Kalau kita menghitung duniawi, masalahnya di surga kita tidak ada lagi mati, hidup selama-lamanya. Jadi 72 bidadari itu tidak akan bosan, karena hidup selama-lamanya kita di sana. Nah kalau di surga, itu di surga. Nah kalau di neraka tidak ada akhirnya juga, tapi dibakar dalam keadaan kekal. Mana mau kami yang waras ini, nggak mau. Sekarang beginilah. Sekarang saya kasih contoh sederhana. Anda masuk ke tempat yang gelap sekali, tanpa cahaya. Yang menemani itu adalah cewek cantik. Dengan masuk di tempat yang gelap sekali, yang menemani tidak ada. Mana yang Anda pilih? Pilihan normal ini. Iya. Sebagai yang mana yang manusia. Anda pilih? Iya, yang mana Anda pilih? Di tempat gelap ditemani cewek cantik, atau di tempat gelap ditemani ular naga? Mana Anda pilih? Ular naga, gitu. Kayaknya tidak ada pilihan lain lagi. Kayaknya nggak suka cewek orang ini. Bukan begini. Mau saya pilih dengan naga, saya mati juga dimakan naga. Tapi dengan cewek ini saya mati juga, karena begini terus, tidak ada kerjaan lain lagi. Kenapa harus begitu terus? Anda salah. Karena mau begitu terus. Jangan ngobrol aja, ngobrol sharing. Orang cuma berdua kan begitu. Masa mau begitu Berarti kau itu pikiranmu memang pikiran kotor. Wanita kita itu teman kita ngobrol, teman kita bersenda gurau, teman kita bertukar pikiran, teman kita kemudian sharing. Berbeda dengan ular naga, mau sharing apa? Topak. Baru ngomong kalau sedikit. dia rayu, kalau sayanya cuma mau ngobrol tapi perempuan itu rayu, gimana bang? Ya tergantung, kembali kepada Anda. Normal itu namanya. Yang salah itu kalau Anda dikejar perempuan terus Anda lari. Tolong aku nggak mau. Itu bahaya itu kalau sudah kayak gitu. Allahu Akbar. Ditemani sama perempuan cantik, maunya aku mau dimanapun aku hidup, yang penting ada perempuan cantik menemaniku. Wah, mau. Dan dimanapun aku pergi, yang penting nggak ada ular naga. Pilihlah itu surga. Yang mana yang rasional? Yang mana yang rasional? Itu. Yang pertama digas malam pertama. Nah, jadi perempuan, kupingnya kupingnya dia dihantam yang sama. Pertama. Terus ke neraka dibakar terus tiap hari. Sama ular naga. Mau masuk ke Islam juga, fisik saya juga belum kuat untuk menghadapi 72. Ya kan? Kampret. Sama aja, takut saya mati juga di surga, diracuni sama orang-orang itu. Dia bilang, kau ini loyo, mending kau diganti aja, diracun kata saya itu. Sama tidak ada lagi kematian. Bidadari ini kerja sama, mereka racun. Nggak ada guna, kita ganti suami. Mereka sudah sepakat, kita ganti suami. Tidak. Di surga tidak ada lagi kejahatan. Di surga nggak ada kejahatan, nggak ada kematian. Lelah, capek tidak ada lagi. Di surga nggak ada capek, nggak ada lelah. Yang ada cuman kenikmatan aja. Sedangkan di neraka yang ada hanya kesengsaraan. Pilih nikmat atau pilih sengsara? Ya nikmat kalau badan fisik kuat bang, itulah yang jadi soal. Bukan nanti masalah. Nanti Masalahnya, kalau saya sudah fisik saya kuat, nanti saya bilang lagi Bang Juma saya siap ini kan begitu. Tapi untuk sekarang mohon maaf belum kan gitu. Belum siap. Aduh, dia ya masalahnya Anda berpikir terhadap diri Anda.
Sedangkan surga itu bukan karena usaha kita. Surga itu karena Allah yang kasih. Nih hambaku, aku kasih kamu surga, hadiah untukmu. Ya tentu kita sudah diperlengkapi dengan fisik yang kuat karena kita mau hidup kekal. Kenapa kita lemah di bumi ini? Sedikit sakit-sakitan, sedikit kena panu, kena kurap, kudis, lelah, letih, lesu. Karena memang di bumi ini bukan tempat kita, ini tempat sementara. Tapi kalau di kehidupan kekal di surga, itu badan sudah disetting untuk hidup kekal. Berarti dia tidak boleh sakit, dia tidak boleh lelah. Memang sudah disetting untuk hidup kekal karena tidak ada kematian lagi. Makanya tubuh ini kokoh perkasa. Makanya di surga menurut Islam usia orang itu di antara 30 sampai 33 tahun. Tidak ada menua, nggak ada. Dan kehidupan yang kekal. Jadi yang ini biar habis begini tidak loyo begini tetap begini terus. Tidak. Bukan juga di begini atas. Terus. Tidak ada di sana. Tidak ada pokoknya di sana itu kelelahan, tidak ada kecapean. Tapi ingat bang, yang masuk surga itu adalah orang yang punya pemikiran suci. Paham nggak maksud saya? Sepakat. Orang yang berpikir suci, apakah dalam pikiran itu cuma seks? Ya enggak. Ya pintar. Saya sendiri bang, saya sendiri kadang tidur dengan orang-orang yang cantik jelita, tapi saya enggak ngapa-ngapain. Ada 10-20 perempuan jelita sama-sama tidur, tapi saya enggak ngapa-ngapain. Aku enggak raba-raba juga, dia juga enggak ngapa-ngapain. Karena kita nahan diri. Kenapa nahan diri? Karena masing-masing tidur di rumahnya. Iya. Begitu saudaraku. Jadi bayangkanlah itu kalau kamu masuk ke surga, di sana ya kamu dijadikan mempelai wanita. Kira-kira gimana itu? Di kehidupan kekal kau jadi mempelai wanita. Sebenarnya dari kemarin ini saya baca ini ayat yang Wahyu 19:7 ini. Tadi malam tidak bisa tidur. Pikiran saya. Iya, pikir habis kawin itu malam pertamanya gimana? Dia gas saya di mana kan gitu. Malam tidak bisa tidur. Karena yang paham yang saya kawin ya begitu, saya gitu habis kawin begini, ada malam pertamanya, ada gas-gasnya kan gitu. Saya tidak bisa tidur tadi malam. Karena nanti digas. Makanya tadi saya naik ini, saya suruh buka memang ini. Nanti saya tanya guruku ini apa dia paham tentang iyalah, pastilah, pasti paham. Itulah yang dikatakan. Guru bilang, tapi kalau guru bilang paham sama dengan yang saya paham juga, bahaya juga. Ternyata gas juga yang paham. Aduh. Iya, pastilah gitu, nggak mungkin tidak. Karena kalau tidak tidak kawin lalu apa lagi? Kan nggak mungkin tidak kawin. Kawin itu kan artinya Matius 25 nomor 10 coba baca. Baca dulu itu. Mungkin itu solusinya. Matius 25. Iya. Nggak bisa kayaknya, belum bayar wifi nih bang. Ngapain? Laptopnya nggak bisa. Dia mutar-mutar ya. Oh kodong. Dia putar-putar kan. Oh malah. Nggak bisa. Kasian juga sih. Nggak bisa gerak. Tapi di HP ini cepat. Oh ya? Coba dibuka aja dulu. Bisa? Belum bang. Kalau dibaca di situ mempelai wanita dan juga mempelai prianya, dikatakan mereka masuk ke perjamuan kawin lalu pintu ditutup. Nah, gimana dong? Kalau ada orang kawin langsung masuk kamar lalu pintu ditutup, ngapain kira-kira mereka di dalam? Ya paku lah kan gitu. Ya toh? Mempelai wanita dan pria masuk ke dalam kamar. Iya. Lalu mereka ya saling tutup pintu. Paku lah di dalam, paku kan begini. Ya toh?
Itu tertulis di Matius 25 nomor 10. Baca lagi. Kamu yang bagus kalau baca, silakan. Iya, ini tidak bisa nih Bang. Di HP. Harus restart ulang kayaknya. Lucu juga dalil itu ya. Lucu pokoknya. Matikan dulu Bang. Yang saya tidak bisa bayangkan itu kalau Anda yang berkumis berjenggot ini jadi mempelai wanita. Gimana itu ya? Tidak, soalnya saya sudah kalau sesuai yang guru jelaskan, saya mempelai wanita jangan di sana. Untung kalau cuman jenggotnya pendek begini, bagaimana yang pendek begini jenggotnya? Baru lengannya kekar begini kan? Lengannya kekar begini, baru dia mempelai wanita. Hai. Kalau jenggot tipis begini ya masih mending. Bayangkanlah Pak Bom menjadi mempelai wanita. Coba, sudah gendut perutnya, besar pusarnya seperti bola kasti, gimana? Aduh. Allah Akbar. Mempelai wanita Pak Bom. Bisa kebayangkan. Coba kenal Saifuddin Ibrahim nggak? Orang pernah cerita tentang dia. Iya, yang ke Amerika. Bayangkanlah dia kalau dia jadi mempelai wanita. Edis jadi mempelai wanita. Aduh, parah. Hancur sudah. Tapi yang kubayangkan ini kalau Anda jadi mempelai wanita, coba lihat wajahnya ke sini, Bang. Nah, kalau saya agak imut-imut lah dikit saya. Iya, cantik. Iya kan, cantik. Enggak terlalu ini. Jadi cuman udah yang siap. saya pikir masuknya itu di mana? Kan gitu. Jadi sudah siap? Belum, makanya saya tadi malam tidak bisa tidur, Bang. Pikir saya pikir bertanya di sini, naik di sini, membawa solusi biar bisa tenang. Ternyata sama juga. Nggak ada. Jawaban abang pun lebih serem lagi daripada. Cobalah Matius 25 itu. Cobalah 25 dari Matius itu nomor 10. Datanglah mempelai itu, dan setelah mempelai itu datang, mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia di dalam perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Ini udah bisa, Bang. Matius 25 toh? Nomor 10. Nomor 10. Coba baca. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi, 25:10 toh? Iya. Mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruangan perjamuan kawin. Nah, lalu pintu ditutup. Ngapain dia? Ngapain mereka kira-kira? Nah, kalau ini tidak nyambung kalau dengan ayat ini dia, Bang. Ini mah perjamuan kawin. Perjamuan kawin. Tempat pesta. Kamar. Ya, ini kan bukan perjamuan kawin di ruang perjamuan kawin. Biasanya kan kalau perjamuan kawin itu kan ada ruang untuk pengantin. Bersama-sama masuk ke dalam lalu pintu ditutup. Ngapain mereka? Kalau tutup pintu ini tutup rumah perjamuan itu, ruangan itu. Nah, terus ngapain setelah itu? Berarti di dalam ruang perjamuan ini ada kamar pengantin, begitu ya? Iya. Ya kan? Atau mereka kawin massal, kan satu jadi mempelai wanita semua kan yang lain. Benar nggak? Iya. Iya kan? Iya juga kawin rame-rame, bagus juga itu, guys. Teman-teman yang di bawah, bagus tuh kawin rame-rame. Masalahnya mempelai lakinya cuma satu. Sekarang begini, kau bayangkan kalau nanti saudara Adam punya istri. Tapi kayaknya ide buruk ini kita bahas tentang ini. Takutnya banyak yang mau coba di bawah ini kawin massal. Bukan. Kayaknya kita harus ganti topik.
Bukan dulu, tunggu dulu. Sudah Tunggu bukan dulu. pada tempatnya ini. Bukan. Tidak, Orang-orang ada di yang bawah mau suka. coba-coba nanti kawin Orang di bawah masal. malah suka. Orang di bawah suka. Kenapa? Yang jadi masalah nanti Adam punya istri di dunia. Begitu nanti di surga, istri Anda melihat Anda menjadi mempelai wanita. Nah itulah. Ibu Makanya- maaf, ayah harus jadi mempelai wanita di sini, Ibu. Maaf, Sama sebenarnya dengan ayah kamu, marah. begitu kan? Sama dengan kamu juga kan Sama gitu. dengan kamu. Aku sih mau marah, mau nikam, tapi gak bisa. Mampus sudah. Kayaknya kita harus ganti topik aja ini bang, bukan pada tempatnya. Banyak yang mau dicoba ini kawin masal, bang, abang. Ada tadi saya dengar cerita bang, coba kan? Iya, nanti banyak cewek-cewek yang nonton di bawah ini bang, takut saya. Iya. Kita jadi Gimana? ajaran sesat begini. Ya, kita ganti topik aja lah kan begitu. Iya, bisa. Allahu Akbar. Jadi kalau ada yang mau naik aja yang di bawah bang. Boleh. Tunggu. Iya. Jadi untuk sementara kan begitu kesimpulannya yang untuk kita sudah bahas ini. Iya. Kayaknya saya harus masih cari yang lebih baik lagi kan begitu. Toh? Iya. Belum siap Tapi lah kalau saya untuk pindah. Yang Yesus itu kan jadi mempelai laki dan dia katanya Tuhan Maha Besar. Kalau Tuhan Maha Besar kan dulu pernah disunat, berarti itunya jadi ikut besar nggak? Maaf serius bertanya. Abang bertanya sebagai guru ini atau abang mau jadikan saya guru? Sebagai guru lah, sebagai guru. Abang sebagai guru. Karena dia Maha Besar katanya. Berarti yang disunat kemarin itu jadi ikut besar atau tidak? Ya apapun yang dia mau semua itu akan terjadi lah jika dia mau ya toh. Berarti dia jadi besar. Nah, Anda sudah siap kemudian dihantam sama barang besar. Jika dia mau kakinya lebih besar dari kepalamu, itu pun akan terjadi kan begitu. Iya. Kan? Jadi nanti saya mau kakiku lebih besar daripada kepalaku. Pasti terjadi, tidak ada yang tidak mungkin bagi dia kan begitu. Iya, termasuk menjadikan Anda menjadi wanita, mempelai wanita. Nah, mungkin kita berubah semua jadi perempuan di atas. Kalau begitu saya tetap ini, tidak jadi pindah saya. Oh, jadi wanita. Kayaknya kita laki-laki semua ini jadi sampai di atas jadi wanita semua. Bisa tidur nyenyak sebentar malam saya, Bang. Ya sudah. Karena mungkin tidak ada itulah yang tidak mungkin bagi dia. Mungkin kalau begitu mulai dari kamu jadi perempuan, berubahlah saya gitu. Mulai hari ini Anda belajar jadi perempuan kalau gitu. Tidak perlu belajar, nanti satu paket dia firman itu sudah langsung jadi perempuan. Saya langsung muda berubah semua toh. Langsung tumbuh buah dada ya. Juga cara jalan gaya bicara juga sih. Jijik aku, Mas. Jijik aku. Aduh, ingatanku ke bom jadi perempuan gimana matanya yang bola itu. Aduh, parah. Halo, selamat sore, Saudara Lolo. Halo. Oh, dong. Aduh, Saudara Adam mau latihan jadi perempuan dia. Aduh, inilah gara-gara ajarannya Saudara Paulus. Adam, teman kita, mau jadi perempuan, dia rela dia jadi perempuan. Waduh, masalah generasi hancur sudah ini. Bang. Jadi kalau belum ada yang mau naik, biar saya duduk manis di sini nggak apa-apa kan, Bang? Iya, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa.
Yang di bawah nonton, jangan hanya nonton guys, salin tautan. Nah, salin tautan coba. Ini penontonnya nggak naik-naik bang, padahal kita udah lucu-lucuan ini. Mantap kali bah, luar biasa saudara Adam ini. Nah begitu teman-teman, salin tautan. Salin tautan semua dulu. Tanda panah kanan yang di bawah itu belum bergerak, itu sudah bergerak. Nah terus semuanya teman-teman. Nah, satu orang 5 sampai 10 kali salin tautan satu orang. Maksudnya apa itu? Salin tautan bang. Salin tautan maksudnya? Hanya biar penonton naik, orang bilang begitu. Oh begitu. Saudara Adam kita ini lucu, pokoknya lucu lah. Abang ini lucu gitu. Tadi yang Anda yang naik di sini itu Dinda Ardiansa itu pakar manuskrip itu. Beliau itu adalah pakar manuskrip. Jadi dia tahu kitab-kitab terdahulu itu dia paham. Iya oke. Kan begini bang, kita ini maksudnya begini. Maksud saya begini bang, dia tidak mungkin dia bisa merubah saya saat ini. Iya toh, kita yang bicara ini kan abang bicara tentang kebenaran abang, ya toh. Atau apapun apa yang kita cerita, intinya ini kita mengedukasi orang yang mendengar, kan begitu. Nah, jadi kita bukan bicara kayak apa, kita bicara yang baik biar yang di bawah dengar, bukan apa istilah arti kata pun kita jadikan bahan perdebatan, bukan seperti itu gitu. Karena kita ini bukan merubah saya untuk masuk Muslim atau sebaliknya, kan bukan gitu. Orang yang mendengar itu mengambil artinya apa gitu. Iya. Yang pasti saudara Adam sebentar sudah mulai latihan jadi perempuan. Sudah mulai jalan tangannya begini ya ke pasar. Allahu Akbar. Bang ada Muslim atau Kristen? Saya Katolik bang. Iya. Ada lagi yang ingin disampaikan saudara Adam? Ya untuk hari ini sekian dulu bang. Oke saudaraku. Nanti saya tunggu. Waktu lagi kita sambung. Iya. Nanti saya minta foto atau video Anda sedang berjalan menggunakan baju daster. Latihan aja nggak apa-apa. Oh, nanti abang buat VT gas. Iya. Thank you ya. Oke. Makasih. Allahu Akbar, Masya Allah. Halo saudara Umi. Halo saudara Umi. Semangat sore. Halo. Umi diam-diam baik. Ada marahkah sama aku? Umi, kamu marah ya? Kenapa bisa? Bukannya aku menolak cintamu, enggak. Bukan itu. Jujur, aku sebenarnya juga sayang dan cinta samamu. Orang tua aku juga sebenarnya mau terima kamu. Cuman masalahnya kamu makannya terlalu banyak. Gitu. Jadi maafkan aku ya, Mi. Ayo teman-teman silakan. Mas Olang. Silakan teman-teman. Kita cari pendeta ya. Pendeta yang kemarin, mana tahu beliau masih ada di sini. Sabar. Kemarin itu ada pendeta Leo, Edi Leo, pendeta Leo, ada nggak yang lihat tadi masuk nggak di sini? Saya sudah DM padahal kemarin.
Pendeta Elo itu ada nggak kemarin? Tadi sepanjang kita debat ini ada nggak muncul di bawah? Nggak ada ya? Oke. Halo, selamat sore. Duh, Bang Zuma. Halo juga. Kerja ini Bang Zuma. Gimana? Aku lagi kerja. Oh iya, Dek. Oke deh, oke, sorry. Nanti Bang lanjut Zuma aja kan dulu. ulang gitu. Oh iya, malam ya. Kalau Iya, sempat nanti ya. malam aku gabung Bang Zuma pasti kamu. Baik deh, Ya, siap siap, Bang Zuma. terus di sana. Siap. Ya. Oke. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan bisa dapat hidayah. Lucu sih Adam ini, benar-benar lucu, serius. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikum, silakan. Dari mana Bang? Muslim dari Indramayu, Jawa Barat Bang. Oh siap. Mantap. Yang udah beli buku satu waktu. Wih, Bang Arif. Iya bang, makasih abangku, makasih. Sehat terus, panjang umur abang, istiqomah, rezekinya bertambah. Amin ya rabbal alamin. Halo, selamat siang. Halo. Halo, saudari Shirley. Halo Shirley. Maafkan abangmu, Sher. Bukannya aku nggak cinta, nggak sayang. Aku juga sayang. Tetapi sudah beberapa bulan ini aku nggak balik ke rumah. Itu bukan karena aku nggak cinta lagi, nggak. Hanya saja karena tetangga sering memberikan aku informasi selama aku kerja di sini. Kata mereka, kamu sering keluar rumah tanpa busana. Makanya aku balik pulang ke rumah takut. Dan kata tetangga, kamu sering makan beling. Makanya maafkan aku ya. Maafkan aku sekali lagi ya, Sher. Halo, selamat siang. Mana orang ini? Dinaikkan kok nggak gitu? Makanya aku nggak pulang, Bang. Tetangga bilang beliau sering kayak gitu, sering keluar dan makannya beling. Takut aku pulang. Iya teman-teman, silakan absen love orange-nya ya, please. Biar kita di ini Komal kita semakin dikenal di luar sana. Silakan love orange-nya teman-teman. Mau turunkan bajunya. Berapa bajunya? Bagaimana? Aku pernah lihat di Lantamal. Aku orang Lantamal.
Oh ya? Selamat Serius? berjuang. Serius, tunggu dulu. Tunggu dulu, Lantamal mana ini? Aku. Di Makassar. Dulu di Lantamal, pernah ke Lantamal 3 enggak? Iya. Jakarta, Gimana? pernah kan? Biasa. Sama Mbak Ida. Wahyuna Moding? Aku lihat foto di bandara berdua sama Mbak Wahyuni Moding pakai PDL waktu itu Mbak Wahyuni. Siap. Ya kan, aku komen di situ. Lanjut Bang Juma. Pencet. Oke, sip. Lanjut. Makasih. Randu. Dadah. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Turunkan. Oke. Banyak pasukan juga di sini, teman-teman. Ayo, mana teman-teman kita non-muslim, silakan naik. Masih ada waktu sebelum maghrib. Ayo, silakan. Halo, selamat sore. Selamat sore. Absen orange-nya teman-teman, silakan. Biar semakin kenceng kita dikenal di luar sana, supaya orang-orang begitu buka HP lihatnya ke komal kita ini. Halo, selamat sore. Saudara Active sore. Halo. Turun dia, teman-teman. Kelihatannya sih lebih kepada takut, ya. Halo, selamat sore. Halo. Semangat sore. Ya, halo. Salam. Saya Islam Bang Zuma. Oke, sip. Makasih ya Bang. Salam kenal. Ya, salam kenal. Ini dari salam kenal dari Madura. Madura, masya Allah, luar biasa. Ya, saya dibawa aja Bang Zuma menyimak. Oke, sip. Terima kasih teman-teman sekalian, luar biasa memang. Silakan. Selamat sore. Pingpong. Ketik tiga dibawa. Yang Kristen silakan ketik 3, lahir, mati, bangkit. Silakan. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang. Waalaikum. Dari mana ini? Wah. Aduh. Kok tidak boleh ajaran Islam lekom? Apa itu lekom? Yang sempurna dong. Islam Kristen, Abang. Ya, murnilah Islam. Waalaikumsalam. Saya menyampaikan warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Abangku, silakan. Semoga Gurunda ini diberikan kesehatan, umur. Amin. Amin ya rabbal alamin. Makasih Bang, makasih. Selamat sore. Semangat sore. Halo. 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 Selamat sore. Oi. 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 Gangguan pencernaan kuping. Maaf ya teman-teman, kalau sering bercanda ya, daripada saya marah-marah kan gitu ya. Halo. Kaget katanya, ada yang kaget di bawah. Syukurin. Siapa suruh temannya naik yang bisu, makanya kayak gitulah. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore.
Sabar ya. Kita tunggu ya teman-teman. Ais, loncat lagi. Saudara Lintang ini rajin minta naik. Silakan, mungkin ada hal yang penting ingin disampaikan. Tapi kalau naik cuma muter-muter, nggak bisa duduk. Halo, selamat sore. Halo Bang. Ketik 3 di bawah. Ada tadi, cuman nggak ini, nggak naik. Nah itu ada lagi. Halo, selamat sore. Sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Abang? Dari Kaltim, Bang. Kaltim, iya. Ada yang ingin disampaikan? Ini bertanya, kan ada teman ini kesian sementara berpuasa dia meninggal dunia. Bagaimana anunya itu, Bang? Berpuasa meninggal dunia. Berarti dia meninggal dalam keadaan baik. Husnul khatimah. Menutup hidupnya di bumi dengan hal yang baik. Alhamdulillah, Masya Allah. Semoga jannah abangku. Titip salam sama temannya ya kalau ketemu, Bang. Oke. Bang, kalau abang ketemu temannya, titip salam ya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Iya Bang. Halo saudara Ren. Selamat sore. Sore Bang. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ren. Dari mana? Dari Batam Bang. Batam. Katolik, Protestan? Islam murni Bang, 100%. Oh iya, tanpa campuran ya. Iya, syukurlah. Iya. Ada yang ingin mengatakannya kepadanya? Kenapa turun? Jangan turun dulu, di sini aja dulu. Ada yang ingin disampaikan, mau ceramah kah? Atau mau arisan? Atau apakah gitu toh? Cerita-cerita maki saja dulu. Teman-teman Otin banyak yang nonton. Aku lihat nama-namanya di Jambak tapi nggak mau naik, cuman mau nyimak. Mohon maaf kembali Bang, jaringannya jelek. Iya. Jadi temannya meninggal. Iya, kasihan. Karena puasa, alhamdulillah. Iya, puasa kasihan. Iya. Nanti kalau Hari ketemu Sabtu, kita wanita itu titip salam ya, abangku ya. Iya, makasih. Nggak tahu kapan ketemunya itu sudah meninggal Bang. Oh iya, sorry, lupa. Tomatin itu kali Iya. Tomatin kawan. Nanti nih, masa aja kamu pi. Iya. Lanjut Ki. Siap, makasih. Putra nih. Iya. Selamat kita pada selama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ki ya. Iya, mengerti tol kasih nada mengerti wasa dia mengerti wasa melo makeda iya mak Cina pilo pada ngi samping salam tak. Ternyata nih seplek pemati na nasema nang keji na miki titip salam na tahu dek nagaga diri noy. Lewat nih sudah pergi dia ke alam lain, masa titip salam sama halnya kau suruh saya ikut. Masalah generasi. Ternyata rupa-rupanya dia orang Bugis. Ayo teman-teman, saudara
Oten silakan naik. Tema masih terpampang dengan jelas di sini berkaitan dengan Al-Quran atau Bible yang firman Tuhan. Silakan perlihatkan pesonanya, saudara-saudara Kristen. Banyak yang nonton pun ini, orang-orang Kristen yang pernah naik di sini, tapi dia tinggal duduk menyimak. Artinya sudah ada kemajuan, gitu kan ya? Sudah ada kemajuan, sudah ada peningkatan. Kenapa? Karena tidak lagi naik untuk ngamuk-ngamuk, tapi dia nyimak di bawah. Artinya penasaran dia dengan tema ini. Seakan-akan dia mengatakan bahwa kira-kira apa jawaban Oten ya kalau dia naik ya. Gitu. Kira-kira apa ya jawaban Otennya kalau naik? Bisa jadi begitu kan teman-teman. Dia naik ke sini untuk menyimak gitu. Datang ke sini nyimak, dia mau melihat saudara-saudara kita yang Kristen datang, apakah mereka bisa menjawab tema ini maksudnya. Jadi mereka masuk, duduk di bawah, nyimak orang-orang yang sedang berdebat kan gitu. Paham gak maksudnya teman-teman? Iya, duduk di bawah mendengar, udah diundang, udah dicakar rambutnya, dijambak, tapi nggak goyang-goyang. Halo. Halo. Halo, selamat sore. Sore juga. Silakan. Ada yang bisa kami bantu? Iya, itu topiknya firman Allah, Al-Quran atau Bible? Iya. Saya jawab yang menurut ajaran saya aja ya. Iya. Kalau menurut saya yang firman Allah itu Bible. Iya. Buktinya karena di dalam Bible itu kita disebut dengan anak Allah dan ada keselamatan. Iya. Bukan, maksudku bukti bahwa Bible itu firman Allah itu apa? Buktinya di dalam Bible itu ada perkataan firman Allah, di mana Allah menciptakan langit, bumi dan manusia diceritakan di sana, dan ada perintah-perintah Allah yang harus kita patuhi, dan ada larangan-larangan Allah yang harus kita jauhkan. Dan di sana ada upah dari ketaatan adalah surga, dan upah dari kejahatan itu neraka. Kalau yang berisi larangan dan perintah itu kitabnya Yahudi, yang terjemahannya ada di gabung dengan kitab saudara. Yang saya maksud ini yang perjanjian baru ini. Kalau kitab Yahudi itu kan jelas, itu kitabnya mereka. Yang saya maksud perjanjian baru, bagaimana saudari ini bisa mengatakan itu firman Tuhan? Contoh misalnya di Paulus lah dulu, karena dia yang paling banyak kitabnya. Ada 13 kitab Paulus ini, bagaimana bisa dikatakan sebagai firman Tuhan? Apa dasar pijakannya gitu? Kalau Musa kan jelas
malaikat datang kepada Nabi Musa menyampaikan firman kepadanya. Ya kan? Begitu juga Daud. Nah, begitu juga Nabi Muhammad. Nah, kalau Paulus 13 kitabnya ini dari mana dia dapatkan? Bagus sekali filternya, Bu Rasmi. Bu Rasmi ini teman-teman memang orangnya cantik, manis. Cantik memang dia. Aslinya tanpa filter memang sudah cantik. Ya, lanjut Bu. Paulus lah dulu. Ya, pijakannya dari Paulus lah dulu. Ya, pijakannya dari Tuhan Yesus. Ya, di Kisah Para Rasul 9 Tuhan Yesus mengatakan, Dia akan kupakai menjadi alatku untuk memberitakan namaku ke seluruh dunia. Di Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, ini Ananias ya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Jadi pijakannya dari situ. Tuhan Yesus memilih Paulus menjadi alatnya untuk memberitakan namanya ke seluruh dunia. Iya, kalau itu Yesus yang menyampaikan kepada Paulus, berarti itu bukan firman Tuhan kan? Karena itu berarti adalah perkataan makhluk yang mengaku Yesus yang kepada Paulus. Berarti makhluk yang mengaku Yesus inilah yang menyampaikan pemberitaan kepada Yesus, kepada Paulus. Sementara yang mengaku Yesus kepada Paulus ini bukan manusia, tapi memakai nama Yesus. Nah, kalau dia yang datang kepada Paulus bukan manusia, hanya memakai nama Yesus, berarti itu bukan firman Tuhan. Yang firman Tuhan itu, yang adalah yang datang kepada Yesus yang manusia. Itu diterangkan jelas di dalam pengakuan Yesus sendiri. Yohanes 12, 48, 49, 50, Yohanes 14 nomor 24, kan begitu. Yohanes 5 nomor 30 dan seterusnya. Artinya bahwa Yesus manusia penerima firman, Yesus manusia penyampai firman. Nah, yang datang kepada Paulus ini itu bukan manusia dan juga bukan Elohim, bukan Tuhannya Yahudi, karena bernama Yesus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Nah, itulah yang menyampaikan firman kan, sahabat Cindy, syukran. Itu dia. Jadi bukan firman Tuhan, tapi perkataan Yesus yang bukan anak Maria. Begitu. Silakan Bu Rasmi. Ya, oke, lanjut. Akulah Yesus yang kau aniaya itu, dan itu bukan manusia, itu betul, tetapi berupa cahaya memancar dari langit. Nah, ya, itu siapa cahaya itu? memancar dari langit. Siapa itu? Ya, berupa cahaya memancar dari langit, itu dia adalah Tuhan Allah. Ya, Tuhan Allah. Nah, jadi Tuhan Allah kok mengaku Yesus? Tuhan Allah kok? Sejak kapan Tuhan Allah dianiaya? Gitu. Tuhan Allah dianiaya itu gimana ceritanya? Kok bisa-bisanya Tuhan Allah dianiaya? Dan kalau dikatakan itu, saya berpendapat. Silakan. Saya bernarasi dulu, oke, sedikit ya. Di Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Ya, firman itu adalah Allah. Firman itu jadi manusia.
ya kan? Jadi Allah jadi manusia, namanya Yesus. Nah, Yesus datang ke dunia itu untuk memberitahukan kebenaran kepada manusia yang telah disesatkan iblis dan menyelamatkan manusia dari siksaan iblis di neraka. Itu tujuannya. Dan Yesus menyelamatkan manusia dengan menanggung hukuman manusia di tiang salib. Nah, di tiang salib Yesus mati dan bangkit di hari ketiga dan berada di dunia selama 40 hari dan naik ke surga. Dan setelah naik ke surga berapa puluh tahun kemudian baru dia menjumpai Paulus, begitu. Jadi dia setelah Yesus naik ke surga baru dia menjumpai Paulus, makanya wujudnya cahaya memancar dari langit. Tapi kan Yesus ketika di surga dia manusia, sedangkan yang kepada Paulus ini bukan manusia, cuman ngaku Yesus tapi bukan manusia. Duduk di sebelah kanan Bapa itu manusia Yesus. Sedangkan yang datang kepada Paulus menyampaikan 13 kitab katanya ini itu bukan manusia. Gimana dong? Ya, iya kan anak manusia itu kan ini sudah melakukan tugasnya di bumi, yaitu menyelamatkan manusia, ya kan? Tapi duduk di atas jadi anak manusia, dia duduk di atas sebagai anak manusia. Tidak pernah dia duduk sebagai tapi Tuhan. Anak manusia, oke. Sebelum jadi manusia dia itu Tuhan Allah. Kan di mana dalilnya? Manusia, Allah jadi manusia. Di mana dalilnya sebelum jadi manusia dia adalah Allah? Di mana dalilnya? Enggak ada di situ Yesus sebelum. Enggak ada di situ. Enggak ada itu Yohanes 1 nomor 1 itu bukan bicara Yesus. Itu bicara Yesus. Itu bicara firman. Yohanes itu. Ya, firman itu adalah Allah. Jadi di Yohanes terus ini, kenapa jadi Yesus? Yohanes Pembaptis. Oke, dengar dulu. Yohanes Pembaptis ini diutus menjadi saksi dari Yesus, kan gitu, ya. Yohanes Pembaptis diutus menjadi saksi dari Yesus. Nah, di Yohanes 1 ini di sini Yohanes berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ini perkataan Yohanes Pembaptis. Iya, firman adalah Allah. Betul. Nah, terus apa hubungannya dengan Yesus? Jadi lanjut baca ke bawah itu di ayat 29, Yohanes menunjuk kepada Yesus yang bunyinya seperti ini. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Itu anak domba, dia bukan Allah tapi dia anak domba. Allah itu bukan anak domba. Iya. Jadi Allah itu bukan anak beda. Iya, jadi di situ kan gini, bentar dong. Ya, jadi di situ Yesus belum melakukan penyelamatan. Ya. Yesus melakukan penyelamatan dengan cara orang-orang di sana mengenalinya sebagai rasul, utusan Tuhan. Ketika orang-orang menerima dia, percaya dia sebagai rasul, itu dia orang itu udah selamat. Tidak ada yang lain, tidak ada cara-cara lain lagi. Makanya Yesus turun ke bumi, anak manusia turun ke bumi, melakukan penginjilan kepada Bani Israel. Dia manusia, sampai kapanpun dia manusia. Di langit dia manusia, turun ke bumi kedua kalinya manusia. Yang datang kepada Paulus bukan manusia, tapi mengambil nama Yesus. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Yesus selama-lamanya manusia, tidak pernah berubah. Ibrani 13:8. Yesus kemarin, sekarang, dan sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Dia adalah manusia. Makanya datang kedua kalinya Matius 24 nomor 27, anak manusia. Naik, anak manusia. Turun, anak manusia. Duduk di sana, anak manusia. Di bumi, anak manusia. Di mana-mana Yesus manusia. Sedangkan yang datang kepada Paulus bukan manusia.
cuman make nama Yesus. Makanya muncul pertanyaan, 13 bukunya ini dari mana? Bukan dari manusia, bukan dari Tuhan, lalu dari mana? Dari Yesus. Yesus ini siapa? Yesus manusia. Tidak, yang datang kepada Paulus ini bukan manusia. Nah, berarti kandidat yang satu. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Begitu. Halo saudara, Aldos Blasing Tandelinting Mingkondok Diobela, selamat sore. Bang Juma. Ya, silakan buka kamera. Bang Juma. Sore juga. Bagaimana? Yang datang memberikan 13 buku itu gimana? Ke Paulus. Siapa itu? Kalau yang saya pelajari sih itu kan Yesus yang menampakkan ke Paulus, Bang Juma. Tapi bukan manusia. Gimana itu? Iya, tapi bukan manusia gimana? Dalam menampakkan diri gitu. Iya, tahu menampakkan diri kok bukan manusia. Kalau Yesus yang menampakkan diri, berarti dia menampakkan manusia. Ini bukan manusia. Bagaimana caranya Anda mengatakan itu Yesus? Yesus menampakkan diri ya manusia dong. Sedangkan yang datang kepada Paulus bukan manusia. Nih, bagaimana itu? Bukan manusia yang datang kepada Paulus. Iya. Nah, terus apa itu? Kalau bukan manusia lalu apa? Kan tapi kan Yesus juga gelarnya bukan manusia saja, Bang Juma. Bukan masalah gelar, kawan. Ini bukan masalah gelar. Masalahnya bukan masalah gelar. Masalahnya yang datang ini bukan manusia. Gitu loh. Gimana yang datang bukan manusia? Tapi ngaku Yesus. Ya bukan Yesus lah. Tapi ngaku Yesus. Bukan Yesus, tapi ngaku Yesus. Nah, itu pintar. Kan Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Memakai namaku. Berarti penyesatnya datang memakai nama Yesus. Waspadalah, kata Yesus. Gimana dong? Yesus yang mengatakan itu. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian memakai namaku, tetapi bukan aku. Nah, iya, itu yang datang harus diwaspadai nanti. Yang memang harus diwaspadai nanti akan ada Yesus ya. Kok nanti tergantung mulai kambuh lagi. Kok baru-baru dari gereja lagi ya? Baru-baru dari gereja lagi ya? Kok beban lagi? Itu bukan nanti, tapi itu di zaman Yesus. Datang kepada murid-murid Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu. Kamu, bukan nanti. Nanti itu siapa? Kamu, berarti saat itu juga akan datang kepada kamu penyesat memakai namaku. Berarti penyesatnya datang kepada murid-murid Yesus mengaku Yesus. Gitu maksudnya. Makanya pertanyaannya sekarang 13 kitabnya Paulus ini apa? Firman dari mana gitu loh. Ini mengilhami itu, Bang Juma, ada yang mengilhami. Apa yang mengilhami? Apa mengilhami? Iya, dari Roh Kudus itu. Mana ada, Jo? Di mana dalilnya Paulus menerima ilham dari Roh Kudus? Mana? Tahu ya, bingungnya. Nah, bingung. Kamu kenapa enggak mau buka kamera? Biasanya naik buka kamera. Gelap, Bang Juma. Enggak apa-apa, buka aja. Kan saya cuma mau lihat gigimu, bukan mau melihat rumah. Nah, itu bagus.
Iya kan? Tapi kan gimana? Tapi kan 13 surat Paulus juga kan mengajarkan kebaikan juga Bang Juma. Ya, memang nampak kebaikan yang diajarkan. Kalau bukan nampak kebaikan, tidak ada yang mau ke sana. Masalahnya sekarang ini kebaikan ini apa? Dari mana kebaikan-kebaikan itu? Kalau Anda mengatakan baik, ya kan? Jangan memburit, jangan bersaksi, yang berdusta. Itu kan iblis pun bisa mengatakan itu. Yang penting kau sembah aku. Jangan kau berbohong, jangan kau berdusta, jangan kau berzina. Yang penting kau sembah aku. Yang lain jangan kau lakukan. Yang penting kau sembah aku juga. Bisanya ajaran-ajaran begitu dibuat sama iblis? Bisa. Sekarang yang jadi masalah, baik atau tidak baik itu bukan pokok. Sekarang sumbernya ajaran Paulus itu dari mana? Ya kan dari Yesus juga Bang Juma. Gimana dari Yesus yang dia terima cuma nama Yesus doang, tapi bukan manusia? Terus menurut Abang Juma, Yesus di Alkitab itu ada berapa? Ya minimal dua. Karena Yesus sendiri mengatakan Kristus palsu. Maksudnya Yesus palsu akan datang. Untuk apa? Melakukan tanda-tanda dahsyat, melakukan mukjizat. Sekiranya mungkin untuk apa? Untuk menyesatkan orang banyak. Nah, berarti banyak Yesus palsu. Berarti bukan satu doang kan? Bukan dua doang berarti. Yes, makanya dia sampaikan kalau aku yang datang tanda-tandanya ini. Tapi kalau yang lain ngaku aku, tidak ada tanda-tanda itu, jangan kau percaya. Itu bukan aku. Meskipun dia memakai nama aku, meskipun dia melakukan tanda dahsyat, mujizat, tapi kalau tidak ada tanda-tanda yang kuajarkan ini, bahwa ketika aku datang, tanda-tandanya begini, itu bukan aku, jangan kau percaya, kata Yesus. Matius 24, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Itu jelas itu ucapan Yesus tuh. Meskipun dia melakukan tanda yang dahsyat, meskipun dia melakukan mujizat, meskipun dia memakai namaku, tapi kalau tidak ada tanda yang aku berikan samamu ini sama dia, jangan kau percaya, itu bukan aku. Lalu murid tanya, kalau begitu apa tanda kalau yang datang itu kamu? Satu, aku datang seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Semua orang akan melihat aku. Aku nampak di tengah langit. Semua manusia akan melihat aku. Semua manusia. Nah, apakah itu sudah pernah terjadi? Belum. Jadi kalau itu tidak ada tanda itu, kata Yesus, jangan kau percaya. Jangan. Itu kata Yesus. Kenapa? Karena penyesat datang mengatasnamakan aku untuk menyesatkan banyak orang. Berarti penyesat ini yang memakai nama Yesus ini benar-benar apik pengajarannya, sehingga orang bisa tersesat. Dianggap baik, dianggap benar, dianggap sebagai petunjuk, dianggap sebagai jalan keselamatan. Makanya banyak orang yang tersesat dibuatnya. Waspadalah, aku datang, seluruh manusia melihat aku. Aku nampak di tengah langit. Semua manusia akan meratap kalau aku yang datang. Selain daripada tanda itu, jangan kau percaya, itu bukan aku. Itu kata Yesus. Nah, kalian tidak mendengarkan itu, kenapa? Karena Yesus berpesan itu hanya kepada orang Yahudi. Sedangkan Kristen di Indonesia bukan mendengarkan murid-murid yang datang dari Yahudi. Kalian mendapatkan pengajaran Kristen dari orang yang mengaku bertemu Yesus di luar murid. Siapa itu? Paulus. Setelah Paulus menerima pernyataan Yesus yang bukan manusia, Paulus tuliskan, kabarkan kepada orang-orang non-Yahudi. Orang non-Yahudi yang dasarnya memang penyembah dewa yang turun menjadi manusia, percaya. Lalu mereka yang percaya itu adalah Yesus, mengajar sampai ke kerajaan Belanda. Belanda masuk ke Indonesia, jadilah kalian pengikutnya. Gitu. Iya,
Memang- sekarang pertanyaannya, memang orang-orang apakah Yahudi hari ini keturunan murid-murid Yesus percaya kepada Kristus yang datang kepada Paulus? Percaya kagak? Ya memang mereka Yahudi nggak percaya. Berarti mereka mendengarkan nasihat Yesus. Kalian setelah mendengarkan berita itu dari Bible, ada yang datang mengaku Paulus, kalian percaya, mengaku Yesus, kalian percaya atau tidak percaya? Percaya. Nah, itulah kesesatan kalian. Yesus yang mengatakan jangan kau percaya. Kau malah percaya. Kenapa kau percaya? Karena kalian bukan pengikut Yesus. Kalian adalah pengikut orang yang pernah bertemu dengan Yesus tapi bukan Yesus. Cuman mengaku Yesus doang. Tolong sadari itu. Kalau masih bisa. Tapi Bang Zuma, apa salahnya kalau kita ini kan mengikuti Kristus, Bang Zuma? Lah, kan tadi dikatakan waspadalah kepada Kristus palsu. Kalau kau ikut kepada Kristus palsu, berarti kau pengikut palsu. Silakan Anda ikut, tidak ada larangan. Saya cuma mengingatkan, Yesus pernah berpesan agar waspada kepada penyesat yang datang atas nama Dia, memakai namanya, mengaku Yesus, mengaku Kristus. Untuk apa? Untuk menyesatkan orang lain. Karena kalau dia mengaku bom-bom, tidak ada yang percaya, takut dimintai donasi. Makanya ndak ngaku bom-bom, tapi ngaku Yesus, biar laku gitu loh. Kira-kira kalau yang datang kepada Paulus itu mengaku bom-bom, ada nggak orang yang menjadi pengikutnya? Nggak ada lah, aneh aja. Nggak ada. Tapi kalau memakai nama Yesus, laris nggak? Bukan jualan Bang Juma, bukan Iya, laku jualan nggak nama itu? Laku nggak nama itu? Diterima nggak nama itu? Diterima. Nah, itulah yang terjadi. Makanya iblisnya memakai nama Yesus sesuai dengan perintah Yesus agar waspada, sebab iblis akan datang memakai namaku. Kalianlah orang banyak yang disesatkan itu. Kata Yesus di Bukit Zaitun, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka ini akan menyesatkan banyak orang. Kalianlah penggenapannya banyak orang itu. Makanya saya bertanya, ini kitabnya Paulus dari mana? Dari sosok yang bukan manusia, ngaku Yesus. Nah, ini yang harus dipertanyakan. Siapa dia? Tapi kan ngaku-ngaku Yesus, tapi kan tapi menerima bukan manusia. Injil, menerima Injil juga Bang Juma. Nah, Injil yang Yesus ajarkan bukan surah-surah Paulus. Baca Yohanes 1, baca Markus 1 nomor 14. Yesus datang ke Galilea memberitakan Injil Allah, bukan Injil Paulus. Gitu. Hari ini hari Rabu ya atau Kamis? Kamis Bang Juma. Serius Jumat itu? Agung. Tiru-tiru lagi deh kerjanya. Penyesat tiru-tiru Jumat Agung lagi diambil. Nggak ada kata Jumat, kata Jumat di dalam Bible itu tidak ada. Cuman di Indonesia yang ngambil itu. Iya, hari sengsaranya Tuhan itu Bang Juma. Mama Tuhan kok sengsara. Besok Jumat. Nanti di hari ketiga bangkit, itulah yang dinamakan Paskah. Kok dong. Ya begitu serunya ajaran Kristen Bang Juma. Iya memang seru lah. Masa nggak seru? Iya. Kan Yesus mengatakan ketika Kristus palsu itu datang, dia akan melakukan tanda dahsyat. Tanda dahsyat. Seru.
Bayangkan saking serunya. Iya. Seluruh raja-raja Romawi tunduk kepada Yesus Kristus yang datang kepada Paulus itu. Sehingga aturannya harus menjadi dasar pijakan gereja-gereja. Coba, Yesus ada nggak ajarkan begitu? Mingguan makan babi, tidak bersunat, Natalan, peringati Jumat. Ada nggak Yesus mengajarkan itu? Nggak ada. Tapi Bang Juma, bukannya setiap hari itu milik Tuhan, Bang Juma? Milik Tuhan, betul. Tetapi ada hari spesial di mana Tuhan mewajibkan kemudian umatnya, hambanya untuk beribadah secara berkelompok. Di Islam hari Jumat, di Yahudi orang hari Sabtu. Nah, minggu ini siapa yang ngajarkan? Ayo. Itu ke hari kebangkitannya Bang Juma, minggu. Nah, berarti kebangkitan siapa? Kalau bukan Yesus yang mati, lalu siapa yang mati di bangkit ini? Bangkit, iya, Yesus yang bangkit. Nah, kalau bukan Yesus, lalu siapa? Kalau bukan Yesus, lalu siapa? Enggak tahu, iya, Bang Juma. Lah, enggak, jujur. Siapa yang punya kemampuan melakukan tanda dahsyat selain Yesus? Iblis juga. Iblis. Camkan itu. Catat itu. Camkan baik-baik. Selain Yesus yang bisa melakukan tanda dahsyat, iblis. Bisa nggak iblis mengaku Yesus? Ya bisa aja Bang Juma. Bisa, camkan itu. Bisa. Bisa nggak iblis menjanjikan keselamatan? Keselamatan palsu apa keselamatan gitu? Iya, palsu pasti palsu. Tapi menjanjikan keselamatan, bisa nggak? Keselamatan tipu-tipu gitu ya? Iya, bisa nggak? Bisa. Bisa. Orang yang ditipu iblis begitu masuk kubur, apa masih bisa kembali ke bumi untuk mengatakan, "Aduh, saya tertipu"? Bisa nggak? Gimana Bang Juma? Orang yang ditipu iblis dalam hidupnya, begitu dia mati masuk kubur, masih bisa nggak kembali untuk memperbaiki hidupnya? Nggak bisa. Nggak bisa. Berarti yang ada hanya penyesalan, betul? Iya. Maka dari itu, jangan hidup di dalam keselamatan semu yang hanya angan-angan belaka. Harus hidup di keselamatan yang nyata sesuai ajaran Yesus. Gitu. Yesus mengatakan, segala firman yang engkau berikan wahai Bapa, telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Firman yang terima Yesus kepada Yesus, apakah semuanya sudah diberikan oleh Yesus kepada muridnya? Sudah atau belum? Sebelum penyaliban? Sudah. Bukan sudah semua. Sudah, semuanya sudah. Nah, di antara semua firman yang sudah ini, apakah ada surat-surat Paulus? Seharusnya kalau saya sudah mengajarkan itu, tidak ada lagi ajaran lain. Tidak ada lagi. Apakah sudah ada surat-surat Paulus pada saat Yesus menyelesaikan pengajarannya? Ada atau belum? Berarti surat Paulus itu adalah pengajaran Yesus atau bukan? Kalau itu saya nggak tahu Bang Juma. Saya ulang lagi. Segala firman yang engkau berikan Bapa kepadaku, telah aku sampaikan. Nah, di antara seluruh firman yang Yesus sampaikan ini, apakah termasuk surat-surat Paulus atau tidak? Kan di situ kan belum ada surat-surat Paulus. Termasuk atau tidak? Tidak. Alhamdulillah. Berarti firman yang Yesus terima dari Bapa, yang semuanya disampaikan, tidak termasuk surat-surat Paulus. Berarti surat Paulus ini ajaran Yesus atau bukan?
Ya harusnya bukan, karena Bukan. Yesus kan udah Dah, selesai dah. dalam pengajaran. Bukan. Dah, titik. Kapan mau syahadat? Tapi itu yang diajaran ke Paulus itu Yesus palsu itu. Yesus Tujuannya mana? apa Bang Yesus- Juma maksudnya? Gimana? Yang katanya Bang Juma itu Yesus palsu, ya tujuannya apa gitu? Motifnya apa Menyesatkan gitu? banyak orang yang harusnya menyembah Tuhannya Yesus, yang harusnya mendudukan Yesus sebagai rasul, berubah menjadi Yesus adalah Tuhan itu sendiri yang turun ke bumi, sehingga hari Minggu orang-orang datang menyembah Yesus, bukan menyembah kepada Tuhannya Yesus. Tuh, ada enggak keselamatan ketika menyembah selain daripada Tuhannya Yahudi? Ada enggak? Gak ada. Enggak ada. Berarti tidak ada keselamatan bagi mereka yang ibadah menyembah Yesus, karena Yesus bukan Tuhannya Nabi Musa. Tapi Jelas? kalau ada ayat yang mengatakan aku dan Bapa adalah satu dan melihat aku adalah melihat Bapa, itu gimana? Nah, aku dan Bapa adalah satu, apakah termasuk firman yang segala-galanya disampaikan kepada Yesus? Termasuk atau tidak? Segala firman yang Bapa berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Apakah termasuk firman itu adalah Bapa dan aku satu? Siapa melihat aku melihat Bapa? Itu diantaranya masuk atau tidak? Masuk. Nah, ternyata setelah itu masuk firman-firman itu kepada murid Yesus percaya Yesus sebagai apa? Tuhan atau utusan Tuhan? Penyampai firman. Tuhan atau utusan? Utusan Tuhan. Berarti di luar ajaran Yesus dan murid Yesus, untuk menjadikan Yesus ini benar-benar Tuhan bagi pengikut Yesus yang datang kepada Paulus ini, mencomot-comot dalil-dalil di pengajaran Yesus, supaya orang di luar yang bisa disesatkan itu bisa yakin bahwa Yesus itu Tuhan. Seperti itu. Aku dan Bapa adalah satu. Siapa melihat aku Anda melihat Bapa. Semua data-data itu dicomot untuk melantik yang datang kepada Paulus yang bukan Yesus tapi ngaku Yesus itu sebagai Tuhan, untuk mengkudeta Tuhannya Yesus yang satu-satunya Tuhan itu. Maka orang yang percaya kepada pengajaran Yesus yang datang kepada Paulus yang bukan Yesus, mengatakan Yesus dan Bapa adalah satu hakikat, tiga pribadi. Red. Yesus pernah mengajarkan aku dan Bapa satu hakikat? Tidak pernah. Oleh karena itu direnungkan lagi ya, adikku Alusius yang ganteng sedikit agak manis dan cantik. Renungkan itu, pikirkan itu. Ya kalau bukan hari ini besok, yang penting belajar terus. Saya berharap habis Isya kamu masuk lagi ke sini, kita tanya jawab lagi. Kau boleh bertanya ke saya tentang Bible, boleh saya bertanya tentang Al-Quran. Boleh ya sebentar ya, masuk lagi sini ya. Ya. Oke, saya mau tutup karena saya mau maghrib dulu menyembah kepada Tuhannya Yesus, Tuhan yang juga Yesus sembah. Oke, makasih ya. Kutunggu Ki nanti datang Ki lagi ke sini, oke? Oke Mi. Oke Mi, mari Ki. Oke. Ih pintar juga, nah bilang oke Mi. Kenapa sayang? Oh, habis ya? Pegang aja di sana. Oke teman-teman sekalian, alhamdulillah tibalah kita di penghujung acara kita sampai siang dari sampai sore ini. Alhamdulillah ada beberapa teman kita yang sudah hadir dari pihak Kristen. Ya mudah-mudahan nanti malam saya berharap Pendeta Edi Leo masih muncul lagi. Ya, dan saya minta kepada saudara-saudara kami moderator supaya kalau Pendeta Edi Leo ini datang agar jangan diturunkan terlalu cepat. Sahabat Cindy barakallah, Arya barakallah, Edi, teman-teman yang lain terima kasih sudah mendukung kegiatan kita ini. Misi kita, misi Bang Zuma, misi Apologet Islam Indonesia. Kenapa sekarang itu saya cenderung solo? Supaya seluruh lapisan masyarakat Indonesia bisa nonton ini.
Dan itu bisa terrealisasi jika sahabat-sahabat saya bantu. Coba renungkan, coba dipikirkan solusinya. Bagaimana caranya supaya Komal kita ini bisa ditinjau, bisa dipantau, bisa ditonton oleh seluruh lapisan masyarakat. Kalau bisa sampai ke kementerian, sampai ke presiden juga nonton. Pada saat pemerintah yang kita cintai istirahat, rehat, bisa duduk sambil ngopi, nyimak kita dengan santai. Itu bantuannya diharapkan. Bagaimana caranya, itu PR kita bersama supaya Komal kita ini bisa besar, bisa didengarkan semua pihak, supaya semakin banyak orang yang mendapat edukasi dari perbandingan agama ini. Ya, boleh ya, bisa ya teman-teman. Baik, karena di sini sudah azan, saya mohon maaf, kita harus selesai. Nanti habis Isya kita jumpa lagi. Kita berharap sekali lagi Pendeta Edi kalau bisa hadir di sini, karena beliau adalah orang yang cukup tenar di bidangnya, di bidang khotbah di gereja maksud saya. Beliau hadir, kita akan diskusi dengan beliau pelan-pelan. Kita jangan ngegas, tapi kita menggali ilmu dari dia. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih sekali lagi yang sudah mendukung kegiatan kita ini. Mudah-mudahan semakin banyak orang yang menyimak, menonton. Begitu juga yang di YouTube, tolong di-share YouTube kita, di-share, subscribe dan seterusnya, supaya materi-materi kita itu bisa tersimpan dengan rapi dan juga tersampaikan ke pelosok-pelosok. Seperti itu teman-teman sekalian. Oke, kita tutup ya. Terima kasih banyak. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pamit langsung ya teman-teman. Dadah, sudah azan di sini. Pesan saya terakhir, mohon ajarkan anak-anak kita jangan mau digoda untuk menjadi mempelai wanita nanti di sana, ya. Yang laki-laki harus tetap menjadi laki-laki, jangan sampai berubah menjadi mempelai wanita, oke? Yang Adam saja itu tidak tidur satu malam gara-gara dia menghayal bagaimana nanti aku jadi mempelai wanita di sana. Aduh, gak bisa lagi saya jadi laki-laki, berarti jadi perempuan saya gimana? Akhirnya sampai karena depresinya, tadi dia mau latihan jadi perempuan katanya. Jangan sampai anak-anak kita mengalami hal yang sama, oke? Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.